Kepada Bapak dan Ibu peserta, kami persilahkan juga untuk bergabung pada link Zoom meeting yang sudah dibagikan pada grup WhatsApp untuk peserta offline. Terima kasih karena insya Allah nanti Bapak Menteri akan bergabung melalui link Zoom tersebut. Terima kasih. Sekali lagi, kami mohonkan kepada Bapak dan Ibu para peserta untuk menempati kursi di lajur pertama. Dan ya Bapak dan Ibu, kami persilakan untuk menempati kursi di bagian paling depan di lajur pertama. Karena insya Allah acara akan kita mulai sesaat lagi. Terima kasih. We also would like to say welcome to Professor Jeff Wilkes from the Asian Development Bank representative that has been joined with us in the Zoom meeting. Good morning, Prof. Good morning. Okay, how are you this morning? I'm very well, thank you. It's a delightful day here. All right, thank you very much. So we're going to start the event shortly. So thank you for coming and joining this morning. And also we'd like to welcome Dr. Ji Wong. Hi, Dr. Ji. Hello, everyone. Good morning. Dr. Ji is the director of AIBRHUB for Australia from the University of Queensland. And we also have another speaker that has been joining us. We have Mr. Andrew Delablu. Good morning, Mr. Andrew. Good morning, selamat pagi dari Jakarta. Selamat pagi. So, ladies and gentlemen, Mr. Andrew is the Second Secretary for Economics, Australian Embassy.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, ladies and gentlemen. The Honorable Minister of Tourism and Creative Economy, Bapak Dr. Sandiaga Salahuddin Uno, the Honorable Vice Governor of West Sumatra Province, Dr. Engineer Audy Joynaldi, that has been joining with us through online Zoom meeting. Honorable Rector of Universitas Andalas, Professor Yuliandri, and Honorable Vice Rector Universitas Andalas, Bapak Ekraf, Director Australia and Indonesia Business Resilient Hub for Indonesia, Dr. Sarile Gogeni, and also for Australia, Dr. Jiwa, that has been joining with us in the submitting. Honorable the CEO Vice Staff, Mr. Matteo Biasnaja. Good morning, Matteo. And we'd like also to say welcome to all of the speakers that has been joined into the Zoom meeting. Welcome from Indonesia. We would like to say welcome to all of the participants that have been coming here in Convention Hall of Universitas Andalas, West Sumatra, Indonesia,
for the opening ceremony, first hybrid workshop, tourism resiliency for small and medium enterprises in the post-COVID era. My name is Inda, will be hosting you during this event. Distinguished guests, ladies and gentlemen, we are going to start the program by singing the Indonesian national anthem, Indonesia Raya. All audience are kindly requested to stand up and sit properly. Are kindly requested to back to your beginning position. Persilahkan duduk Bapak dan Ibu. While waiting for the minister join in online Zoom meeting, ladies and gentlemen, I also would like to say welcome to the Head of Tourism Creative Economy Office in West Sumatera, Bapak Luhur Budianda, that also been joined with us in the Zoom meeting. Good morning, Bapak. And we would like also to recognize Deputy Dean for Research and Development, Faculty of Business, Economic and Law, University of Queensland, Associate Professor Gabby Walters. We also would like to say welcome to Vice Chair Australia Indonesia Business Council, Mr. David Wijaya. We also would like to recognize the Honorable Director for Pacific Asia Tourism and Ecolodges Indonesia, Professor Steve Noakes. Good morning, Professor. And of course, we would like to say welcome to all participants that has been joined with us here. Selamat datang Bapak dan Ibu yang sudah bergabung di Convention Hall Universitas Andalas pada pagi hari ini. Bapak dan Ibu, ladies and gentlemen, the impact of COVID-19 pandemic actually are not only affecting the manufacturing sector, but also the SMEs sector since 2020. So one of the efforts to recover the national economy carried out by the government during the COVID-19 pandemic is about by encouraging the SME sector. So this is an important role in the national economy and also involves substantial number of workforce. Moreover, the total number of SMEs in Indonesia is around 64.19 billion. So this is actually dominated by micro, small, and businesses. So it's around 99.92% from the entire business sector.
So this group, ladies and gentlemen, also affected by negative impact of COVID-19 pandemic. Bapak dan Ibu, seperti yang sudah kita ketahui juga bahwa pandemi COVID-19 melanda, kemudian tentunya memberikan efek negatif ke beberapa lini sektor, tidak hanya kepada manufaktur, tapi juga memberikan efek kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. And to respond the situation, we proudly present the Australia-Indonesia Business Resilient Hub, or we call it AIBRHUB, so Tourism Thriving and Capability Building. Untuk merespon situasi ini, Bapak dan Ibu, maka kami menghadirkan Australia-Indonesia Business Resilient Hub, di mana dalam hal ini merupakan bentuk dukungan kepada pelaku UMKM, dan kegiatan ini tentunya juga terlaksana atas kerjasama pemerintah Australia dan juga Indonesia. Ladies and gentlemen, this event is actually collaboration between University of Queensland, Australia and Tourism Development Center, Universitas Andalas, with global consultant AIBRHUB, KTIC Australia, ASITA, and also supported by Ministry of Tourism and Creative Economy, Republic of Indonesia, and West Sumatra Governmental Office. And this program granted by Department of Foreign Affairs and Trade, Australian government. Dan kami juga mohon untuk Bapak dan Ibu yang hadir di Convention Hall untuk dapat bergabung melalui Zoom meeting, karena sebentar lagi Bapak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bapak Sandiaga Salahuddin akan bergabung melalui link Zoom meeting yang sudah dibagikan. Terima kasih. Dan izin mengingatkan pada Bapak dan Ibu yang hadir melalui Zoom meeting untuk tetap pada mute position. Jadi pastikan Bapak dan Ibu untuk mematikan mikrofon dan menyalakan kamera selama kegiatan berlangsung. Nanti kita akan awali dengan sambutan dari Bapak Menteri, kemudian dilanjutkan dengan perkenalan AIBRHUB oleh perwakilan dari Indonesia, Dr. Salahuddin dan juga Dr. Chi from Australia. Before we start, allow me to remind, ladies and gentlemen, in this Zoom meeting, during the session, make sure that all participants in the mute position and turn your video on if possible. Okay, we are now waiting since we have an information that Minister of Tourism and Creative Economy will be joined shortly, since he has the agenda this morning. I hope that Bapak Sandiaga will join soon, since he has agenda in EAS, if I'm not mistaken, this morning. Bapak dan Ibu yang hadir di sini, tadi juga ada beberapa yang membawa produk ekonomi kreatifnya, juga kami persilahkan untuk meletakkan di meja paling belakang di meja registration. Nanti boleh silahkan, mungkin dengan adanya kandidat Bapak dan Ibu di sini, nanti kita bisa saling kolaborasi ya, bisa saling kenalan juga kolaborasi. So for the participants on the online Zoom meeting, so now we are waiting for Minister of Tourism and Creative Economy will be joining us shortly, since Bapak Menteri have the agenda this morning, and
will join with us shortly. While waiting, Bapak Menteri join with us, ladies and gentlemen. So allow me to mention the agenda for today. We're going to start from the welcoming and also welcoming remark from the Ministry of Tourism. Okay. Selamat pagi, Bapak Sandi. Ladies and gentlemen, it is an honor to have Minister of Tourism and Creative Economy, Republic of Indonesia, His Excellency Dr. Sandiaga Salahuddin Uno, to deliver keynote speech. And afterward, we would like to request our Minister to officially open the first workshop, Australia-Indonesia Business Resilient Hub, Tourism Traveling and Capability Building. Allow me to invite Pak Menteri with pantun this morning. Naik heli ke dama saya, melihat sumber dari udara. Cakep. Bapak Ibu di sini nampak ceria. Cakep. Menanti Mas Menteri yang sudah bergabung dengan gembira. Silakan. Well, thank you very much. Ini pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa Inggris atau pakai bahasa Minang? I think we can do it. Tiganya. Jadi, Tiga. the speakers from Australia, participant mostly Indonesia, Pak. So I think. So what language should I use? Probably a mix, if possible. A mix. All right, mix. All right, I will start with bahasa Indonesia first, and then I will summarize it for Andrew and many of the participants of this very strategic conference. First of all, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, salam Indonesia maju, penuh semangat. Dari Gunung Sitoli, Kepulauan Nias, saya ingin menyapa Rektor Universitas Andalas, Bapak Profesor Yuliandri, beserta seluruh jajaran. Yang saya hormati Wakil Gubernur, kekinian, milenial, idola dari para emak-emak muda, Bapak Dr. Audy Joynaldi, terima kasih Pak Wagub Sumatera Barat beserta seluruh jajarannya. AIBRHUB, how do you read it? AIBRHUB, yeah. AIBRHUB Director for Australia, Mrs. Dr. G. Wang, and AIBRHUB Director from Indonesia, none others than Ete Riri, Ibu Dr. Sari Lenggongeni, the favorite of Mita Sabri. Second Secretary Economic Australian Embassy, Mr. Andrew Deller-Blue. Thank you, Andrew, for coming. Asian Development Bank, Professor Jeff Wilkes. Deputy Dean, BL Faculty of the University of Queensland, Professor Gabby Walters, founder of Pacific Asia Tourism and head of Eco Safari Indonesia, Professor Steve Noakes, and Bapak Gede Ori Ariandiaka, CEO of YSTEP, Mr. Matteo Schneider, Vice Chair Australia Indonesia Business Council, Bapak David Wijaya, and Badan Promosi Pariwisata Daerah Sumatera Barat, Asita Sumatera Barat, TP2 Dewi Sumatera Barat, Coach AIBRHUB Indonesia and Australia, and many other that I see here, Mr. Rui Liu, also Bapak Kadis, Pak Luhur, thank you very much. Let me start with a pantun together with Pak Hengki Manurung. Pantun is an Indonesian poems that is now recognized by UNESCO. I'll say it in bahasa. Di perjalanan mendengarkan musik metal, Cakep. dari Pulau Nias ke Padang sampai ke Pulau Bali.
Cakep. membangun ketahanan secara optimal Cakep. agar perekonomian Indonesia bangkit kembali. Yeay. Saya juga ingin menyapa MC kita yang aktif di ADKI. Mudah-mudahan studinya berhasil, akan menempuh Terima S3. kasih. Kita dengan bangga memperkenalkan Australia Indonesia Business Resilient Hub, AIBRHUB, Tourism Thriving and Capability Building. Ini adalah kerjasama dari University of Queensland, Australia, dan tim Tourism Development Center Universitas Andalas, QTIC Australia, ASITA, dan didukung juga oleh Menparekraf dan pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dan didanai oleh Department of Foreign Affairs and Trade pemerintah Australia. Truly, this is a very good collaborations dalam rangka gerak bersama GBER, para partner lokal internasional untuk mendukung UMKM dalam membangun ketahanan dan pemulihan serta beradaptasi di masa post-pandemi. Seperti kita ketahui, kita sekarang sangat menghadapi tantangan pangan, tantangan energi, mungkin krisis keuangan. Tapi Indonesia patut bersyukur bahwa pariwisata dan ekonomi kreatif sudah mulai bangkit dan dalam proses mencetak 1,1 juta lapangan kerja baru yang berkualitas. Kami membangun kemampuan inovasi dan selalu proaktif dalam mempersiapkan adaptasi, ketangkasan ketahanan, serta membuka ruang pertukaran ilmu. AIBRHUB ini kita harapkan menjadi online training dan hybrid workshop dengan 20 pembicara profesional dan kredibel. Business Resilience Story, Telling and Awards ini mesti kita jadikan mainstream dan sebagai mentorship bagi para pemenang oleh mentor berpengalaman dari Australia dan Indonesia. Saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terus berinovasi, beradaptasi, dan berkolaborasi dengan semangat 3G. G pertama gercep, move fast. G kedua geber, move together. And G yang ketiga gaspol. Move to explore and unwind all business opportunities. Kami harap semua juga bisa mendorong resiliensi dalam konsep digitalisasi dan transformasi dari pandemi menuju endemi, membangun kondisi sosial ekonomi masyarakat yang lebih kuat, secara komprehensif, dan membuka lapangan kerja. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih dan saya akhiri dengan pantun penutup. Sungguh segar udara di pagi hari. Di Gunung Sitoli, berolahraga di taman depan. Mari bersama ETRI ciptakan sinergi agar UMKM lokal terus kita kembangkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah, waridho walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak yang juga sudah menyampaikan sambutan dan juga secara resmi sudah membuka ya Pak ya? Acara. Yes, and by virtue of the power vested in me as the Ministry as the Minister for Tourism and Creative Economy, I hereby open the Australia Indonesia Business Resilient Hub. We call it AIBRHUB, Tourism Thriving and Capability Building Workshop, and the kickoff discussions. We hope the outcome of these discussions will bring resiliency and will bring quality tourism with focus on sustainability, changing from 3S of sun, sea, and sand to serenity, spirituality, and sustainability. And I really hope to get the update from ETRI, from the team, where these discussions will also enable us to create better jobs, better quality of innovations within the scope of digitalizations, and how tourism can be a locomotive to pull us out of this terrible pandemic that we're facing for the last 2 years. Again, I would like to thank you for your participation. And from Gunung Sitoli Nias, let me again wish everybody a successful conference. Thank you very much. Thank you very much, Bapak. Izin Bapak, jika memungkinkan, apakah kita bisa foto bersama terlebih dahulu sebelum Bapak meninggalkan ruang Zoom meeting?
Selamat datang Bapak Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bapak Audy Joynaldi yang sudah bergabung. Bapak dan Ibu, kita akan melakukan foto bersama. Izin. Terima kasih Pak Rektor. Sama-sama. Sukses Pak Rektor. Terima kasih Pak Menteri. Bapak Rektor juga selamat datang, sudah bergabung melalui Zoom meeting. Iya, oke. Good Prof. morning. Yuliandri. Iya, terima kasih. Kita foto bersama, izin Bapak Menteri dan juga Bapak Ibu tamu undangan and all of the speakers. So allow me to invite the speakers, guests to take some photos together with all participants and keynote speaker. So, okay, the committee please silakan kepada panitia untuk men-set foto bersama, mungkin kepada pembicara offline, ya posisi seperti ini dan peserta. Okay, for online Zoom meeting, 1, 2, 3. Oke. It's all participant offline also, Bapak dan Ibu. Thank you very much, Bapak Menteri. So have a safe trip, and so we'd like to say thank you very much and appreciate for you coming this morning. Allow me to continue the agenda this morning, Bapak. Terima kasih. Thank you so much and success to all of us. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Ladies and gentlemen, moving on to our next agenda. Dan sekali lagi selamat datang Bapak Audy Joynaldi. Selamat pagi Bapak, ini sepertinya lagi dalam perjalanan ini. Pak Audy pagi ini. Oke, dan juga Pak Rektor. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi, terima kasih. Thank you. Pak Rektor, selamat pagi. Terima kasih Bapak sudah bergabung. Baiklah, izin saya melanjutkan agenda kita pagi hari ini. Bapak, ladies and gentlemen, moving on to our next agenda, we would like to invite to the stage, have been with me in the stage already to introduce Australia Indonesia Business Resilience Hub, Director of AIBRHUB from Indonesia, Dr. Tari Lenggogini. Time is yours, Oni. Bismillahirrahmanirrahim. Saya menggunakan bahasa Indonesia saja, mengikuti Bapak Menteri, but I will have a mix in between. Yang saya hormati Bapak Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Bapak Dr. Sandiaga Salahuddin Uno, Bapak Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat, Dr. Audy Joynaldi, Rektor Universitas Andalas, Profesor Dr. Yuliandri, beserta Bapak Wakil Rektor, Bapak Dr. Hefrizal Hendra, beserta jajaran, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat, Bapak Luhur Budianda, terima kasih sudah bergabung. Second Secretary Economic, Kedutaan Besar Australia, Mr. Andrew Blue, Profesor Dr. Jeff Wilkes from Asian Development Banks, Wakil Dekan Research and Development, Bell Faculty, Associate Professor Gabby Walters. Hi Gabby, how are you? I hope you are doing fine today. Thank you for joining us. Founder of Pacific Asia Tourism, Professor Steve Knowles and Gede Uri. My college, Mr. Matthew, founder of WISTEC, AIBRHUB team, teman-teman Badan Promosi Pariwisata Daerah, GIPI, TP2 Dewi Subar, Ketua Asita Subar, rekan saya, Pak Darmawi, rekan-rekan media, dan teristimewa peserta workshop Tourism Resiliency for Small Medium Enterprises in the Post-COVID Era. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu strategi yang paling efektif dan efisien dalam membantu menjembatani identitas dua negara adalah dengan melakukan engagement dan memfasilitasi tren terbaru adalah melalui kolaborasi bilateral. Dalam hal ini adalah Australia, Indonesia, yang merupakan negara yang saling mengisi dalam pasar Indonesia. Australia Indonesia Business Resilience Hub atau AIBRHUB adalah suatu platform kolaborasi atau hub yang menjembatani idea development atau pengembangan ide, memberikan informasi tren terbaru dalam pariwisata dan small medium enterprise scale, potensi kerjasama, strategi membangun usaha antara pelaku UMKM, praktisi, profesional, akademisi, pemerintah, bisnis konsil dari dua negara.
Australia dan Indonesia dalam membangun resiliensi dan beradaptasi pada masa krisis dan pasca krisis. Melalui rangkaian kegiatan pelatihan, workshop, business storytelling competition, award, dan mentorship langsung dari narasumber Australia dan Indonesia, AIBRHUB diharapkan mampu berkontribusi pada daya saing ekosistem pariwisata di Indonesia, khususnya Sumatera Barat. Kalau selama ini mungkin Bali menjadi top of mind Australia, Mr. Andrew Blue, we hope that someday West Sumatra and other province in Indonesia juga mesti menjadi another top of mind for Australian tourism market. And I don't want to recall brand, I don't want to recall as a brand recall though untuk Australia. Dan sebaliknya juga ada Lamington National Park, Queensland, yang berhasil pulih dari bushfire di Australia, kemudian bangkit kembali. Ini adalah lesson-lesson yang akan kita pelajari, yang akan kita petik nanti pada sesi workshop yang akan diberikan oleh Profesor Steve Nock dan Gede Ori. Kemudian juga nanti akan ada sesi bagaimana membangun kolaborasi sebuah festival melalui Indo-Aus yang akan disampaikan oleh Vice Chair Australia Indonesia Business Council, David Wijaya. Kemudian nanti akan ada topik yang sangat menarik dari we have expert of crisis and disaster here, Professor Gabby Walters from University of Queensland, yang akan berbicara mengenai bagaimana bertahan dan keluar serta mungkin strategi marketing untuk keluar dari krisis. Tidak hanya krisis pandemi COVID-19, tapi juga nanti berkemungkinan kita memiliki potensi krisis dan bencana lainnya. Kemudian juga nanti akan berbicara sosial media dan social network. Mari kita tidak hanya belajar dari sebuah keberhasilan, tapi juga kita belajar dari sebuah kegagalan dalam usaha UMKM pariwisata. Pembelajaran tentang ketahanan untuk ekosistem pariwisata akan dibahas pada workshop perdana ini dengan narasumber yang handal dan berpengalaman. Izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Bapak Wakil Gubernur, Prof, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dan jajaran Bapak Kadis Pariwisata Luhur Budianda, pimpinan Universitas Andalas Bapak Rektor beserta jajaran, Kedutaan Besar Australia, the University of Queensland Australia, Asian Development Bank, Australia Indonesia Business Council, ASITA, dan semua stakeholders, rekan-rekan media, pegiat pariwisata, terkhusus para peserta workshop baik luring maupun daring dari berbagai daerah dan negara. Terregistrasi hampir 500 total luring dan daring pada pagi hari ini, mungkin masih terus menambah karena saat ini di CH sudah penuh dengan teman-teman peserta workshop yang semangat dari jam 4 pagi bahkan sudah datang dari Bukit Tinggi membawa contoh souvenir yang dihasilkan dari UMKM-nya. So, applause to teman-teman kita, peserta yang sudah hadir pada hari ini di Convention Hall. Terkhusus, saya mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada panitia yang sudah bekerja keras. Ada Pak Dani Hidayat, ada Fadil, ada Pak Doni Eros, ada Pak Donar sebagai, saya perkenalkan juga sebagai tim dari AIBRHUB, behind the scene yang memberikan ide dalam AIBRHUB ini. Beliau adalah pakar inovasi Universitas Andalas. Dan terima kasih, akhir kata saya ucapkan selamat mengikuti workshop, salam kolaborasi, salam pariwisata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Dr. Sari Lenggogeni. Ladies and gentlemen, next agenda, we would like to invite Dr. G. Wang, live from Australia, as the Director of AIBRHUB Australia. Time is Hello, yours. everyone. Hello, can you hear me? Yes, it's clearly. Great. So good morning, everyone. Good morning, everyone, and welcome. Selamat datang, right? It is a great honor to be here today to launch the first workshop for the Australian Indonesia Business Resilience Hub with our partners. Before we get started, I would firstly like to thank the Australian Department of Foreign Affairs and Trade and the Australia-Indonesia Institute for providing the grant funding to establish the hub, and our partners, University Andalas, Earthcheck, and the Queensland Tourism Industry Council.
I'd also like to acknowledge Dr. Sandiaga, Minister of Tourism and Creative Economics of the Republic of Indonesia, who is here with us today, and our keynote speakers for their time enjoying this event. In addition, I welcome representatives from Asian Development Bank, Australian-Indonesia Business Council, and many local businesses, institutions, and government partners in both in Western Sumatra and online. And I also would like to thank everyone, including Dr. Donald, Yunxia, Laura, Wendy, and many other volunteers to make this event happen. Thank you, everyone. Australia and Indonesia work closely on a range of common strategic interests and have extensive cooperation on strategic, economic, security, and educational issues. It is one of Australia's most important bilateral relationships. Established in 1989, the Australia-Indonesian Institute advocates mutual understanding between Australia's and Indonesia's. The Institute has funded the Australia-Indonesia Business Resilience Hub to facilitate engagement and further build cross-cultural links. The Australian tourism industry has faced huge disruption in the last 2.5 years. In late 2020, we studied the impact of COVID-19 on workers and businesses in the tourism industry in Indonesia. We found the collapse of the industry, a key sector in Southeast Asia's largest economy, disproportionately affected women, youth, and low education workers. The COVID has placed 3.4 million jobs at risk, which is 2.6% of the national loss of workforce in Indonesia. Based on our research, around 3% of female workers, 2.7% of youth employees, 3.1% of low education workers, and 2.3% of low-income workers are among those most affected across Indonesia. Even with vaccines, the financial impact of the pandemic will continue to influence poor and vulnerable communities. Therefore, collaboration is more important than ever as we begin to focus on recovery over the coming years following COVID. This is crucial when it comes to helping local tourism areas that are most affected by economic disruption and the loss of jobs. Knowledge sharing between universities, industry, and the local business communities supports in generating ideas and innovative solutions to tackle challenging issues. We need to work together as a community to develop great business resilience. With the aim to support Indonesia's small and medium tourism enterprises in responding to crises, our hub will provide a wide range of customized training workshops, awards, and mentorship programs to empower organizations to recover and adapt when facing an increased number of disasters. With an established reputation and expertise in business resilience, the University of Queensland has more than 25 dedicated researchers working in the area of tourism risk and resilience. The Tourism Risk and Resilience Research Group covers the field of tourism risk and crisis management, tourism economics, insurance, finance, workforce, and many other disciplines. In addition, the University of Queensland is ranked at the 9th in the world for our hospitality and tourism management programs, and is the only Australian university to offer programs accredited by the United Nations World Tourism Organization. UQ has significant expertise and knowledge to contribute to these important conversations. I look forward to hearing from our keynote speakers today and to further understand the issues that local tourism business face. Let's work together, collaborate, and to build a resilient community. Thank you very much. Thank you.
Thank you very much, Dr. G. Terima kasih Bapak dan Ibu, Dr. G selaku Director of Australia Indonesia Business Resilient Hub dari Australia. Jadi sudah disampaikan oleh Dr. G bahwa University of Queensland dalam hal ini juga sangat mensupport dengan adanya kegiatan ini dan juga sudah banyak expertise yang berasal dari University of Queensland yang juga fokus dalam tourism risk and resilience. Baiklah, Bapak dan Ibu, kita akan melanjutkan ke agenda berikutnya. So, ladies and gentlemen, the next agenda is welcoming speech by Rektor of Universitas Andalas, Profesor Dr. Yuliandri. Kami persilahkan Bapak. We would like to invite Professor Yuliandri to deliver a speech. Baik, terima kasih. Thank you. Thank you very much. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. I'm sorry, I'm speak in bahasa. Ya, okay. Yang kami hormati Bapak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Bapak Dr. Sandiaga Uno, Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat, Pak Dr. Audy, Joynaldi, beserta jajaran yang juga hadir pada kesempatan ini, terutama Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat, Second Secretary Economics, Australian Ambassador, Mr. Andre Deler. Good morning, selamat pagi. Blue Ocean Development Bank, Professor Jill Wills. Good morning, Prof. Deputy Dean for Research and Development, Bell Faculty, the University of Queensland, Australia, Associate Professor G.B. Walter, Founder Pacific Asia Tourism Agents for Steve Nokis and Jit Ori, Steve Founder, Mr. Mato, Australian Indonesia Business Resilience, Dr. Saril Gogeni, Dr. Ji Wangs and team, Dr. Donald Gamas, Prof. Yuncia, Miss Lara, Miss Wendy, Dr. Futi Faterai, dan Ketua Asosiasi Pariwisata dan Pelaku UMKM Provinsi Pariwisata, rekan-rekan media pers dan lain sebagainya, teristimewa kepada peserta yang tergabung di dalam convention hall maupun yang juga mengikuti secara online. Pertama, kami sampaikan bahwa perguruan tinggi memiliki peran penting, terutama di dalam mengembangkan industri pariwisata, terutama yang berkaitan dengan scaling up rantai nilai usaha mikro, kecil menengah, terutama setelah sektor pariwisata mengalami penurunan sekitar 78% akibat dampak dari pengaruh pandemi COVID-19 dan kehilangan sekitar 3.400.000 lapangan pekerjaan. Maka untuk itu diperlukan strategi bagaimana UMKM pariwisata tidak hanya terdampak atau yang mungkin juga terdampak COVID, tapi juga bagaimana kita mengantisipasi akibat krisis-krisis bencana ke depan. Universitas Andalas terus mendorong berbagai upaya, baik penelitian maupun pengembangan, serta berbagai pendampingan yang tentu secara utama melakukan kolaborasi nasional dan internasional untuk mendukung pariwisata yang berkelanjutan. Maka itu kami menyambut dengan baik, terutama adanya kerjasama Australia Indonesia Business Resilience Hub yang tentu akan bisa punya dampak besar di dalam melakukan berbagai langkah-langkah terbaik untuk kembali meningkatkan peran dari UMKM pariwisata. Hal demikian juga tidak dapat kami pungkiri, Universitas Andalas memiliki kedekatan hubungan pendidikan yang baik dengan Australia. Terdapat sejumlah dosen UNAN yang juga merupakan lulusan dan alumni dari baik pada jenjang master maupun doktor yang juga pernah mengikuti pendidikan di Australia. Maka inilah salah satu bentuk konkret kontribusi dari kerjasama yang bisa kita lakukan hari, terutama juga kita berharap tentu bisa langkah-langkah terbaik yang bisa kita lakukan untuk demikian. Izinkan saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi
kepada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia serta Provinsi Sumatera Barat melalui Bapak Wakil Gubernur yang telah mendukung berbagai gagasan, terutama kepada lembaga-lembaga lain yang terkait yang tentu akan berperan untuk itu. Insya Allah UNAN siap berkolaborasi untuk pengembangan pariwisata Indonesia. Izin saya berpantun, ya, makan nasi Padang bersama Pak Menteri. Lancar. Iya, jangan lupa minumnya teh talua. Lancar. Ya, dengan semangat kolaborasi, Lancar. pariwisata Indonesia semakin maju atau semakin jaya. Oke, demikian. Terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Rektor. Semangat paginya. Terima kasih Bapak sudah bergabung di Zoom meeting. Terima kasih. Ya. Baiklah Bapak dan Ibu, kita akan selanjutnya sebelum memasuki penyampaian nanti akan disampaikan oleh key speakers juga. Kita akan mengundang di sini ada Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sumatera Barat, Bapak Luhur Budianda. Selamat pagi. Uda Budi, I think the familiar, we call it Uda because that was, it's a tourism ambassador also. Selamat pagi Uda Budi. Still in the mute, masih mute. Uda. Okay. Selamat pagi. Uda Budi, selamat pagi. So we invite you to give a welcoming speech or probably selamat datang, ucapan selamat datang kepada seluruh speaker dan juga mungkin tanggapan terkait AIBRHUB pada pagi hari ini. Silahkan Uda Budi. Terima kasih. I will speak my welcome in bahasa. Ya, selamat pagi. Ya, sebenarnya Indah ada Pak Wagub di sini. Sebenarnya lebih bagi Pak Wagub yang akan menyampaikan. Selamat pagi. Izin Pak Budi masih belum terdengar suaranya di sini. Apakah terkendala teknis? So sometimes online Zoom meeting is the great one to have a discussion and collaboration, but indeed Hello, good morning. A problem coming up. Hello, good morning. Masih belum. Pak, saya bisa mendengar Bapak. Can you hear me? Selamat pagi. Probably there is a problem with the audio device. Connection also. Masih di mute atau mungkin okay, so we have the problem this morning. Gak apa-apa Pak Budi, terima kasih banyak sudah hadir juga dan menyapa all the speakers yang hadir pada pagi hari ini. Dan juga tadi sudah disampaikan kata sambutan oleh Bapak Rektor bahwa Universitas Andalas seperti tadi juga disampaikan oleh Dr. G, Universitas Queensland, juga sangat concern dengan pengembangan usaha kecil, mikro, kecil, dan menengah. Dan AIBRHUB ini hadir untuk kolaborasi antara akademisi, kemudian juga praktisi, sehingga seluruh speaker sudah hadir pada pagi hari ini. Right, ladies and gentlemen, allow me to move to the next agenda. So we already have and Mr. Andrew, yes. So allow me, I think probably the schedule is a bit earlier, but since you have already coming with us this morning. So ladies and gentlemen, Mr. Andrew Delabru is the second Secretary Economic Australian Embassy. Saya persilahkan Mr. Andrew. Terima kasih, Ibu Moderator. Just checking my audio is working. So excuse me, I think there is a problem with the audios.
Can the other participants, can you hear me? Yeah, it's clearly, yeah. Thank you. Great. Okay, ya. Oke, saya akan mencoba memberi ucapan ini dalam bahasa Indonesia, tapi saya mohon maaf kalau ada kesalahan-kesalahan kecil ya. Yang terhormat Bapak Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Bapak Audy Joynaldi, Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bapak Profesor Yuliandri, Rektor Universitas Andalas, Bapak Luhur Budianda, Head of Tourism Board West Sumatra, Ibu Associate Professor Gabby Walters, Associate Dean, University of Queensland, Bapak Profesor Jeff Wilkes dari Asian Development Bank, Bapak Stuart Moore, CEO, Earthcheck Australia, Bapak Mateo Bershida, CEO, Wise Steps Travel, Bapak Steve Noakes, Vice Chair, Ecolodges Indonesia, Bapak David Wijaya, Vice Chair of the Australian Indonesian Business Council, Bapak Gede Ori Ariandika, Chair of the Indonesia Conservation Foundation, dan Ibu Jiwang dan Ibu Sari Lenggogeni dari Australia Indonesia Business Resilience Hub, dan para hadirin sekalian yang terhormat. Merupakan kehormatan bagi saya bisa berada di sini pagi ini untuk memberikan sambutan pada peluncuran di Australia Indonesia Business Resilience Hub. Pemerintah Australia sangat bangga bisa ikut mendukung The Hub di bawah program hibah di Australia Indonesia Institute. Pariwisata merupakan landasan hubungan ekonomi antara Australia dan Indonesia. Sebelum pandemi, pariwisata merupakan ekspor terbesar Indonesia ke Australia. Pada tahun 2019 saja, wisatawan Australia menyumbang sekitar 40 triliun rupiah atau 4 miliar dolar Australia bagi perekonomian Indonesia. Secara rata-rata, wisatawan Australia di Indonesia juga menghabiskan lebih banyak uang per hari dan tinggal lebih lama dibandingkan warga negara lainnya. Rata-rata, lebih dari 1 juta orang Australia mengunjungi setiap tahun dalam 1 dekade sebelum pandemi, yang mencapai puncaknya dengan 1,4 juta wisatawan pada tahun 2019. Jika dilihat dari angka tersebut, berarti sebelum pandemi, sekitar 1 dari 20 orang Australia mengunjungi Indonesia setiap tahunnya. Itu angka yang sangat besar dan luar biasa. Dan pariwisata bukan hanya tentang hubungan ekonomi kita. Ada begitu banyak orang Australia yang mengunjungi Indonesia setiap tahunnya, memberikan hubungan antar masyarakat dan pemahaman budaya yang mendasar bagi hubungan bilateral Australia dengan Indonesia. Sayangnya, tentu saja sektor pariwisata terpukul keras oleh pandemi karena negara-negara termasuk Indonesia dan Australia menutup perbatasannya. Kita juga mengetahui bahwa usaha mikro, kecil, dan menengah di sektor pariwisata sangat terpukul oleh pandemi. Untungnya, pemulihan di sektor pariwisata berjalan dengan baik. Saya tahu orang Australia kembali berkunjung ke Indonesia dalam jumlah yang terus-menerus bertambah. Hal tersebut bisa dilihat dari jumlah penerbangan antara Australia dan Indonesia setiap minggunya. Hampir selama pandemi, hanya ada 1 penerbangan antara Indonesia dan Australia yang hampir kosong setiap minggunya. Sementara minggu lalu contohnya, ada lebih dari 50 penerbangan dan jumlah tersebut terus bertambah. Sejauh ini, sebagian besar wisatawan Australia berkunjung ke Pulau Bali. Namun, seiring dengan pemulihan pariwisata yang terus berlanjut, saya berharap dapat melihat jumlah kunjungan ke Bali tersebut bisa direplikasi di seluruh Nusantara. Dengan mempertemukan para pakar dari Australia dan Indonesia untuk mendukung UMKM di sektor pariwisata, saya berharap Australia Indonesia Business Resilience Hub ini bisa menjadi sebuah langkah untuk menuju ke tujuan tersebut. Karena bagaimanapun juga, UMKM adalah mesin perekonomian Indonesia yang bertanggung jawab atas lebih dari 60% PDB Indonesia dan bahkan lebih besar dalam hal penyerapan tenaga kerja dan mata pencaharian. Melalui penyediaan program pelatihan, lokal karya, dan pendampingan bagi UMKM pariwisata Indonesia, khususnya di Sumatera Barat,
Australia Indonesia Business Resilience Hub ini akan membantu dalam mendukung produktivitas dan ketahanan yang lebih besar untuk sektor yang vital ini. Oleh karena itu, saya senang dapat hadir hari ini, karena hubungan pariwisata merupakan bagian penting dari hubungan bilateral kita. Pemerintah Australia merasa bangga ikut mendukung inisiatif yang luar biasa ini. Saya berharap kita semua dapat bekerja sama untuk menjadikan sektor pariwisata Indonesia yang lebih besar, lebih dinamis, dan lebih inklusif daripada sebelum pandemi. Dan akan melihat lebih banyak orang Australia, tidak hanya di Bali, tapi juga menikmati matahari terbit di Danau Toba, menyaksikan matahari terbenam di Borobudur, dan mencicipi cita rasa yang legendaris dari makanan Padang, tempat di mana sebagian besar para hadiran berkumpul hari ini. Terima kasih banyak atas perhatian Anda, dan saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Terima kasih ya. Terima kasih banyak Bapak Andrew dengan bahasa Indonesia yang ya betul sekali, karena memang hari ini pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang bergabung, dan kami di sini juga sudah ada offline coach dan online coach juga yang membantu pelaku UMKM untuk mungkin nanti menggait kira-kira apa yang disampaikan oleh pembicara pada hari ini. Terima kasih Pak Andrew. Bapak dan Ibu, sebelum kita lanjutkan ke agenda berikutnya, kita akan berikan kesempatan untuk pelaku Bapak dan Ibu yang sudah hadir pada hari ini untuk tanya jawab ya. Sari, oke, ada Bapak di sini. Oke, mungkin Bapak nanti dipersilakan untuk memberikan arahkan pertanyaan ke Bapak Andrew. Pak ya. Boleh teman-teman panitia untuk berikan mikrofon kepada Bapak yang berbaju batik hijau di sebelah sana. Atau mungkin Bapak boleh silahkan maju ke depan juga boleh, atau di tengah Bapak. Ya, biar terlihat juga di kamera di sini Bapak, karena di Zoom ini nanti tidak terlihat. Ya, silakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita sudah diberi kesempatan untuk datang, walaupun kita sore kemarin dari Jakarta, karena kita sedang di Indonesia. Perkenalkan, saya kepala desa di Nagari Tanjung Barola, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, Mr. Andrew. Ini udah masuk ke pedalaman Minangkabau. Jadi konsep yang seperti yang dikatakan Pak Andrew tadi, 15 tahun yang lewat kita sudah bikin. Nah, kedepannya saya rasa lebih penting juga dengan adanya WITF, World Islamic Trade Forum, di mana akan berkumpul seluruh pengusaha dunia Islam, seluruh pengusaha Islam sedunia, itu Timur Tengah, akan mengadakan acaranya di Padang. Tetapi ini kemarin kita ngobrol dengan teman-teman di Jakarta, itu program dari Wakil Presiden. Nah, itu sudah ada yang boleh bergerak, kita akan ini. Jadi betul, UMKM, kita kemarin ke Dirjen juga konsultasi tentang hak paten. Di mana di Dirjen kita hak patennya rendang ini bagaimana? Terus karupuk pitalah, dendeng, ya. Kalau cerita kita batasi aja Bu. Jadi kita sudah Pandreu dan bapak-bapak lainnya kita tawarkan untuk nginap di rumah gadang sambil mencicipi bagaimana keindahan geopark, mencicipi kuliner, bisa kita para layang juga bersepeda dan segala macam. Nginap dengan masakan tradisional. Tetapi intinya kita sudah punya konsep bagaimana wisata syariah untuk Sumatera Barat. Karena ini optimalisasi perbaikan ekonomi masyarakat yang memang jauh terpuruk. Setelah adanya COVID, 2 tahun kita COVID, kembali ini lagi, itu nanti kita sudah MOU juga dengan PDC.
Jadi itu barangkali Bu, memang kita setuju tentang hal itu, tapi sebagai pelaku pariwisata, sekarang COVID 2 tahun ini kita tidak kedatangan tamu. Ada tamu beberapa dari dinas terkait, tapi rutinitas itu kita bawa dari Om Ridwan Tulus, Menteri Jakarta International School untuk selalu datang setiap tahun di daerah kami. Barangkali itu Bu. Ya, terima kasih Pak Kades. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfa Energi. Bapak? Alfa Energi. Alfa Energi. Ya. Bapak Alfa panggilannya? Alfa. Alfa. Siap. Terima kasih banyak Pak Alfa. Terima kasih Kepala Desa Tanjung Barat. Teman-teman pemerhati pariwisata. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini mengundang Pak Andrew nih. Sepertinya Bapak Kades mengundang Pak Andrew untuk hadir ke Nagari Tanjung Barula, tanah datar ya. Rumah Gadang Sumpu. Wah. Jadi tadi Pak Kades ini udah curhat Pak Andrew. Sekarang ya. Alright. For the facility is already settled, sudah di-set, tapi tidak ada yang datang. Mungkin ada tanggapan dari Pak Andrew. Seperti tadi sudah disampaikan juga, sekarang turis dari Australia sudah lumayan banyak juga ya datang ke Indonesia gitu ya Pak Andrew. Jadi tadi Pak Kades juga sudah menjelaskan ada kuliner yang bisa dinikmati sambil melihat alam yang ada di desa. Mungkin Pak Andrew bisa memberikan tanggapan, Pak, dipersilahkan. Ya, dan maaf, bahasa Indonesia saya belum selancar, jadi saya tidak bisa mengerti semuanya, tapi terkait mendukung isu pariwisata di desa-desa Indonesia, tidak hanya di Padangnya, itu dasar pertanyaan Bapak ya, bagaimana itu penting tidak hanya untuk mengunjungi kota-kota besar seperti Jakarta atau pusat pariwisata seperti Bali. Saya kira itu sangat penting untuk mengunjungi banyak tempat pariwisata dan ya mudah-mudahan saya belum pernah ke Pulau Sumatera dan saya berharap saya bisa mengunjungi tempat pariwisata seperti Desa Bapak ya. Jadi kami menanti kedatangan Pak Andrew di Sumatera Barat juga ya Pak Andrew. So, yeah, Pak Kades, and we hope that this AIBRHUB event will, connect into Indonesia and Australia. Probably we can set kind of a travel, what we call it, itinerary for travel. I think Dr. Sari Lenggong ini will add some more insight dan juga mungkin tambahan juga yang akan dijelaskan kepada Pak Kades. Silakan Bu Dewi. Terima kasih Bu Indah. Morning, Mr. Andrew. Well, actually, on behalf of participants here, we would like to invite you to West Sumatra. As you know, Australia is the second largest market of West Sumatra. We have not only nature, beach, and most of Australians usually they go surfing here. And probably the camera bisa dilihat, ya bisa sampai kita lihat participant arahkan. So we have actually more than 100 participants here in Convention Hall, Andalas. Bisa dilihatkan kamera. Mungkin mewakili Badan Promosi Pariwisata Daerah juga AIBRHUB ini merupakan fasilitator untuk bisa mengkoneksikan hubungan Australia dengan Indonesia, Mr. Andrew. So we do expect that more program, more collaborations to trigger the small medium enterprise scales in tourism to recover from the pandemic COVID-19 years. We do hope that you bring the program from the West Australian Embassy to Padang. We have Mr. Budi here, Mr. Luhur Budi, and as kind of Department of Tourism and Vice Governor, Rektor as well, and all of the small medium enterprises. Thank you very much for joining us today. Back to Indah. Terima kasih Bu. Satu lagi kita akan undang atau mungkin yang ada di Zoom meeting dipersilahkan. Di sini sudah ada. Oh ya. Sepertinya belum ada di Zoom meeting. Kita ambil saja yang ada di Convention Hall.
Persilahkan. Boleh silakan maju di meja depan. Hello, good morning. My name is Evelyn. Halo teman-teman semua, dengan saya Evelyn. Hello Pak Andrew. I think we are fellow Monasians. I also graduated from Monash University. And Great university. yeah. So I just found out that West Sumatra, especially Padang, is a sister city of Fremantle in Australia. And yeah, I just read an article that the partnership is no longer, like in spirit, I think. And also regarding the Beyond Bali program that Indonesian government has implemented, Sumatra got 2 spots, which is in Lake Toba and in Bangka Belitung, but not in West Sumatra in the middle. So yeah, like how do you think that you can explore, especially for Australian Embassy, to like to connect these 2 cities more, or maybe to find explore potential from West Sumatra, especially because as we already mentioned that we have more potential, and also the food diplomacy. Until you found nasi padang everywhere in part of the world. So yeah, I think Padang can offer you something more than just like a tourism site, but also the food diplomacy. And that's thing that I maybe mention that West Sumatran tourism is still unexplored and unexposed well, I think. And how do you take on that? What's your take on that, Andrew? Thank you. Thank you very much, Evelyn. So Evelyn's from Sumber Connect, also can Evelyn. So I heard there is a word connect. Okay, so that was the keyword. Silakan Bapak Andrew untuk menanggapi. Well, thank you very much, Ibu Evelyn. Always glad to hear from a fellow Monash alumni. So I think, so like you said, West Sumatra tourism, particularly on the Australian market, isn't as sort of significant as we've seen in Bali, particularly in the recovery from the pandemic so far. The overwhelming majority of flights from Australia are going to Bali. But as I mentioned in my remarks earlier, I am hopeful that we'll start to see that broaden out a bit. There's quite a lot of Australians who I know who are quite keen to explore more of Nusantara beyond sort of just Bali, and particularly as it becomes more accessible, we start getting more flights in. It is a bit difficult to get to Padang directly at the moment, but when we get more and more direct flights, that will help. In regards to your specific question about the sister city relationship between Padang and Fremantle, I'll admit that I wasn't as familiar with that sister city relationship. But I think we have quite a number of sister city relationships between Australia and Indonesia, and I think they're an important way of establishing people-to-people links. And so renewing that as we can start building those people-to-people links now that flights are returning, I think would be potentially a great idea. And I suppose more broadly into that food diplomacy question and what West Sumatra can do to promote tourism and how Australia can work with that. Well, I think today is a great example of that through the Australia-Indonesia Business Resilience Hub. We are bringing some people-to-people links here today. We have a collection of both Australian academics and business people who represent an area of expertise in the tourism sector. And I think that's potentially a great first step. As borders, as tourism links continue to reopen and travel keeps going, I think Padang has quite a great story. It is renowned throughout both Indonesia and more broadly for its culinary scene, and continuing to market that is potentially a great idea. I'm very excited to come. I haven't made it to Sumatra yet, like I said before, but I look forward to coming hopefully later this year. Yeah, thank you very much, Mr. Andrew. So indeed, this AIBRHUB today is the first workshop, actually, ladies and gentlemen, Bapak dan Ibu, hari ini adalah first workshop, dan tentunya dengan ada AIBRHUB, Australia Indonesia Hub ini akan ada kolaborasinya akan
dibangun lagi people to people link tadi ya Bapak Andrew yang sudah disampaikan juga, sehingga beberapa isu yang mungkin nanti ada bisa kita pecahkan atau kita temukan solusinya bersama. Di Zoom meeting saya juga menemukan masih ada satu kesempatan lagi. Ya, kita akan berikan satu kesempatan ya. Sebentar. Ya. Ya, oke. Oke, Pak, baik. Ya. Iya, yes. Iya, Pak Andrew ya. Jadi ini ada pesan dari Pak Kades bahwa sudah punya bisnis plan ya Pak ya. Oke, nanti setelah ini kita akan bergerak bersama ya Pak ya untuk bisa merealisasikan apa yang sudah direncanakan. Ya, baik, boleh. Boleh Bapak, nanti melalui AIBRHUB ini kita akan mengkoneksikan pihak-pihak yang akan berkolaborasi. Terima kasih Bapak. Saya akan undang di sini di Zoom meeting ada from tourism, Jacob, PMS. Good morning. Good morning. Hi, good morning. So, so sorry. I'm sure you're aware. Well, not everybody is aware of the PMS office. We're project management support for this large IT Indonesian tourism development program. I'm the tourism and SME advisor. Although we're not working with Sumatera Barat, I can highly recommend Andrew to go there. My first time in Padang and Bukit Tinggi was, believe it or not, 1976. But I've been there in the last 20 years as well. Lovely area. The only place I've ever seen the what do you call this flower? What is that? The one that blooms once in a while and once every few years, and the root flower, the fungus flower. Anyway, I've seen it there as well. I've been to Bukit Tinggi several times. Rafflesia, probably. Rafflesia, is it? Yeah, the Rafflesia. Sorry, I'm 74, so I keep forgetting these names. But I can highly recommend Andrew and also the Kemenpar to promote West Sumatra, get some decent flight connections. The Australians would love the surfing in Mentawai, also in Nias, in Sumut, in Sumatra Utara. There are great videos of the surfing. It's the fifth best left-hander in the world. So, and these areas, they really need income. They really need tourism to keep developing. So please, Andrew, do what you can to raise that as an issue in your circle of friends. A flight via Jakarta and then a connecting flight to Padang or a connecting flight to Medan for these areas. One of the problems has been in the past accessibility, meaning how do you go from Medan to Padang by bus? Takes a long time. It's not a very nice road, but it's an adventure. And you've got some great national parks, Bukit Lawam for the orangutan, great national parks. So I can highly recommend it. As I say, our areas are Toba, Lombok, Wakatobi, Flores, so mainly Labuan Bajo, BTS, which is Bromo Tengah Semeru, and Borobudur, Jogja, Prambanan. Those are the areas that our program is covering, but the ministry is covering them all. And as you've seen here, the Sumatera Barat provincial people, they've got a lot of very interested business people there. So please do what you can to promote it, but also don't forget the other areas. And I'm mainly interested in the impact which I see here in Jakarta in the malls of businesses closing and being closed. And how can we get these businesses in our areas that we're covering, but throughout the country, how can these businesses be supported to reopen? And the other small topic would be the Sadar Wisata program. I was in Jogja last week, 10 days ago I visited 4 of the
Wisata workshops Yes. to develop these tourism villages. One of the issues is if each village has the same products, then yeah. So yeah, Miss, I do really appreciate about you've been mentioned that. So in what year have you been visited West Sumatra before? 1976 and then 2006 and 2010, Wow, that was 2012. I'm pretty sure that a lot of changes now in West Sumatra. So I recommend you come back to West Sumatra today, since yeah, you said before that race probably there is problem with infrastructure, and if we have a chance to go to have a road trip, right? So probably from in province from West Sumatra province, so we can go to another province, and also I think already have changed it now, and West Sumatra has been tackle several conditions, and several tourism spots also been recovered right now. So probably if you really want to add something about some more any other tourism spot right now. Apology, I don't know your name before, sorry. Oh yeah, okay, fine. Okay, thank you very much. I think, yeah, thank you very much to host. Oh, is that Mr. Post? I'm so sorry, I didn't recognize that you said your name before. From tourism department. Thank you very much for the recommendation and conclusion. Is we're looking forward for collaborations in Australian embassy to tourisms of West Sumatra. So I think that's all in that. Thank you very much, Uni. Thank you very much, participants, and also has been joining online Zoom meeting. Thank you, Bapak Andrew dan Bapak Ibu yang bergabung di sini. Kita akan langsung saja menuju agenda berikutnya. Saya akan mengundang di Zoom meeting sudah hadir bersama kita, Professor Chavwitz from Asian Development Bank. Okay. Selamat pagi, Professor. Good morning. I do really appreciate you've been joined at the Zoom meeting, this event in the early morning. So now time is yours, Professor. You are still in a good position. Something you need to unmute first. All right. Back online. Okay, I can hear you now. Yes, well, yes, good afternoon from the sunny Gold Coast. And on behalf of the Asian Development Bank, thank you to the organisers. Thank you sincerely for inviting us to participate today. And I say us because I'd also like to introduce my colleague, Dr. Ray Liu, who's online with us. Could I just ask, Dr. G asked me to do a 3 slides. Do you have those available to show? Slide presentation to share? Ada, Bapak? Okay. Tourism resilience. Should be ready with the Zoom meeting also to provide that. So give me a second, Professor. I think it's going to be run by now. I wonder, could we identify my colleague, Dr. Liu, and put him on the screen so that he can't escape? Yeah. Inda, do you want me to share the slides? I have the slides on my computer. Yes, Dr. G. Please. Right. So while waiting for Jeff, so probably we can just have a preliminary discussion, or I don't know. I'm happy to. I'm happy to go ahead. What do you think about this AIBRHUB, Prof. Jeff? So because we can see that this is you know, kind of connecting with the Indonesia and Australia, become stronger relationship, right? So absolutely.
So I was interested to hear about some of the comments on the supply side. It's interesting. A couple of years ago, we were skiing in Japan as a family, and we noticed that at the resorts, 95% of the other guests were Japanese. And over a period of 7 years, once Flight Centre found the destination, it changed to about 90% Australian. So a lot of the benefit to small and medium enterprises stems from making that supply available, and in this case, opening borders so that customers can get to the destination. Yeah, exactly. So I know that Asian Development Bank also regularly do a research focusing on small and medium enterprises also, right, Prof. Jeff? And yeah, we have your slide already, 3 slides. So we also have Dr. Thank you. Rui Liu as a team leader. So time is yours now, Prof. Jeff. Thank you. So, Dr. Liu is the team leader and health specialist. He's the leader of this project. And I'd like to just sort of walk through some of the aspects of the project and to show how this connects so very well with the Australian-Indonesian Business Resilience Hub. And what I suspect will be, as the Minister suggested a little while ago, a conversation today on jobs and technology as a way of 2 points where we can assist small and medium enterprises in the tourism sector to be resilient and regain their opportunities as we get through this COVID-19 phase. So the full title of our project is Strengthening Multi-Sectoral Technical Capacity to Respond to COVID-19. Can we go back? Ya, masih di slide pertama. Okay. In Asia and the Pacific through the travel and tourism sectors. Next slide. Next slide, thank you. Ya, slide kedua. Teman-teman Bapak dan Ibu panitia, slide yang kedua. So sorry for, oh yeah, okay, this has been, yes. Okay, so I'll just talk to these generally and make the links. So in this particular project, we're helping developing member countries to recover their travel and tourism sectors from the COVID-19 pandemic. And at the moment, the developing member countries in this project are Indonesia, Sri Lanka, the Philippines, and Kyrgyzstan. And of course, I put a photo in there that's very Indonesian, because a lot of the focus will be on supply again, looking at policies, procedures, government and industry opportunities to open the supply and the border crossings to get customers to a destination. All very well to have fantastic things happening at a destination, but without customers, as we found through COVID-19, the whole thing doesn't work. So we've got to get those customers back happy, safe, and comfortable at the destinations. This particular project builds on the Asian Development Bank's $20 billion comprehensive response to the COVID-19 pandemic. So in this case, this $20 billion was all about vaccine supply and distribution through Asia and the Pacific, procuring ventilators, test kits, protective equipment, as well as supporting financially straining health services. So the bank was very, very active in trying to help member nations get through the pandemic. And as we come out the other side, health is still a concern
because COVID is still here. COVID-19 is still here. And in the lead up to this, this workshop, I was looking at new cases each day from the World Health Organization. And they're reporting in excess of 500,000 new cases each day. So COVID is still very much with us, and in particular, the new possible variants may see the challenges continuing for a number of years. What's really important for the bank, for the Asian Development Bank, one of our operational priorities is fostering regional cooperation and integration. So not trying to do things in isolation, but to link up with organizations as are represented here today to do things together for the benefit of tourism. Can I have the last slide, please? Thank you. So just a couple of points about this project, because I think it will possibly open up discussion throughout the rest of the day. Our intention with this project is to contribute to best available international practice for protecting public health and reopening economies. So it is genuinely a health and tourism initiative. We're interested in, as I say, being conscious of the continuing health challenges that tourism faces, but also the need to reopen economies, get the customers to destination, but not threaten the local people. So we don't want COVID moving around and disrupting things. So we need to put in protective mechanisms. The steps to the project, there's 2 or 3 sequential steps. The first is a global landscape analysis. And that's what we're doing at the moment now, looking at roadblocks and facilitators right around the world. So what's working to free up tourism and get the customers down to the small and medium enterprises that desperately need custom to keep going. So what's the UNWTA, the United Nations World Tourism Organization? What are they doing that we can use effectively? What about the World Travel and Tourism Council? For example, their Safe Travels global stamp and accreditation. It's interesting that Indonesia is accredited under that program using global protocols for the new normal. But what does it really mean at the grassroots? Is it a one-off engagement where you've sort of met the criteria for a safe environment, but as we move forward, is that sustainable? Can we continue to look at health provision to look after customers at a destination? Other things that we're looking at in this global landscape analysis is collaboration. So we don't want to just write another report as part of this project, but to document things and share them so that anyone else working in the field and developing new projects and initiatives has that base to work on. I mentioned roadblocks. One of the countries we're working with, they're blocked at the moment because aircraft can't land there. There are problems with transit from one country to another. So again, if you can't get customers to you, then it doesn't matter how good you are, you still have a challenge. Based on this global landscape analysis that we're working on and we will share in coming months very widely, we're going to use that material for our country assessments. So those 4 countries that I mentioned, including Indonesia, use that information, the best practice that we can identify, to apply that
and offer that to countries such as Indonesia. And then through local engagement, start to work on where we can make a difference with local programs. And particularly here, we're looking at policies and procedures from government and that are activated for small business already. And I'll mention one in particular, and that is Indonesia Care. So Indonesia Care is a cleanliness, health, safety, and an environmental sustainability protocol that was supported by the government during the height of COVID. And it was a fantastic initiative. I've got a photo down the bottom where a number of people were trained as assessors, and they did something like 1,000 small businesses. It went in, assessed them, and certified them within 45 days. So this is again building on the importance of trust and confidence that we have to portray to get the customers back. Doing these things that make the customers comfortable to come and visit. The next stage is formulating safe communication and planning portals. And it's amazing that we're finding, the bank's project is finding, there's an awful lot of information out there, but it's very siloed. You have to be actively looking for information across various platforms to have a complete picture. And that's what we'd like to contribute to as we move forward. Digital technology, they say that the new normal is all about digital technology, and that will help small and medium enterprises communicate and connect with potential customers, whether they be in manufacturing and retail or adventure tourism and guiding, homestay accommodation. You actually have to have a presence out there so that customers can find you, book with you, and know where they're coming and what the experience will be like. So that safe travel communication and planning portal, expanding that is one of the most important aspects of this project. I guess almost finally is providing continuous training, including on-the-job training to the travel and tourism sectors. Again, we know that we are not registered training providers necessarily, but there are some really talented people out there on the ground, and it's our intention to find them, probably with the help of colleagues like we have in this workshop today, identifying those on the ground who are excellent trainers and giving them opportunities to deliver training to small and medium enterprises in different countries, including in this case, Indonesia. And I think about that, one of the earlier ADB projects in Sri Lanka was about homestay. So they identified that there was an opportunity for homestay tourism, people wanting an authentic experience, wanting to spend time with local people. And that part of that was that the homestay providers, the mum and dads, the villages, the remote spots, would benefit from training, not only in health and hygiene and quality service, but also, again, giving them an opportunity to have a presence on the net where people could find them. So those sort of projects have been successfully run in other countries, such as Sri Lanka. And rather than reinvent the wheel, let's look at those as opportunities again in Indonesia. Finally, one of the other priorities for the Asian Development Bank is to create opportunities for women to have an increasing role
in the health and tourism workforce. And that's a particular focus for this project. And in the last day or so, I searched the web for what were the obvious opportunities for women in Indonesia. And I thought, what about border control? You know, this is not domestic necessarily the traditional roles of domestics or retailers. What other interesting roles might have come out from the incredible training we provided for health during the pandemic? So border security, nursing, law enforcement. So I think some of the training and some of the opportunities that have come out of COVID, again, should be realised now to look at closely as opportunities for women to have increasing roles in the workforce, particularly through the health and tourism workforce. And finally, I guess, the Asian Development Bank, after helping developing member countries address the urgent health crisis posed by COVID-19, the bank's priority now is to help member countries in transition towards a green, resilient and inclusive economy. So that building back better, where you've not only got resilience, but you've actually got a better product as a result of the COVID experience. So I guess, unless Ray would like to add anything to that, I'm happy to take questions. I guess that the two major points there for us are, we're delighted to be included in this forum and to identify the fact that we have certain things that we bring to the table, but we need on the ground local people to deliver collaborative projects with us, and that's the focus is on collaboration and creating a health and safety travel industry that bounces back from the challenges of the last 2 years. Thank you. Thank you very much, Professor Javed. So, Bapak dan Ibu, Bapak Javed dari Asian Development Bank sudah menyampaikan beberapa proyek yang bisa dikolaborasikan dengan para pelaku usaha kecil dan juga ADB secara konsisten mendukung entrepreneurship, juga beberapa sektor seperti kesehatan dan juga tourism sector. Prof. Jav, thank you very much. So we'd like to invite Pak Donar as coach. Probably want to have insight. So before we are moving to the next presenter, so Pak Donar, Prof. Jav is actually the academician. So the lectures that also been focusing his research on entrepreneurship also. Okay, probably invite Unversity. Pak Donar juga tim di AIBRHUB dari Universitas Andalas. Beliau adalah pakar inovasi dan pakar small medium enterprise scale UMKM pariwisata. Kita undang Pak Donar untuk ke depan. Talk to Professor Sheffield. Oke, dipersilahkan Pak Donar. Ya, boleh disilahkan. Silakan. Hopefully, tadi presenter. Nggak ada, yang penting ada kameranya yang spotlight to the Zoom meeting. Ya, ada. Oke. Silakan Pak Donar. Good afternoon, Professor Jeff Wills. Good afternoon. Okay, my name is Donar and I'm entrepreneurship researcher from Universitas Andalas. And it is very interesting that you have mentioned previously that Asian Development Bank has been focusing on entrepreneurship and how to develop
micro and small businesses, including in Indonesia. And as you may know that in the context of Indonesia, pandemic crisis have caused unprecedented impacts, including for women and micro and small businesses. So it is not also about the effect of the pandemic, but it is also because of after the pandemic era, post-pandemic crisis, there are some significant changes in terms of technological changes and how to adopt technology for small businesses in Indonesia. So perhaps you can give us some insights from your experiences. I know you have many experiences in this topic. How can a small business benefit from technological changes, even if they have some difficulties in this regard? And secondly, in terms of preparedness, many small businesses in Indonesia, including those who attend this workshop today, it seems that most of us know the consequences of the pandemic until now, but it is difficult for us to prepare for the next one, for the next crisis, for the next something like this in the future. Yeah. I get some impressions that our small businesses, like they think, okay, it is difficult problem, but so what? Everyone has the same problem. It really doesn't matter. Indonesian people are so by nature have a high resiliency, something like that. But I'm not too sure whether this resiliency can be transformed into like a business growth, something like that. So preparedness, business growth, innovation are keywords, and I need you to explore more regarding these keywords. Thank you, Professor Jeff. All right, thank you very much, Pak Donar. Yeah, Pak Donar has been also mentioned the recent condition actually, Prof. Jeff, in our small medium enterprises in Indonesia. So please, Prof. Jeff, so I ask you to probably give some insights and also comment related to Pak Donar's has been mentioned before. Sure, and thank you for the question. And I don't know that there is any way you can be completely prepared for what might be around the corner. It's interesting that the tourism is an industry of selling dreams, and so I've been in this industry most of my life, and as a psychologist, I always smile because as soon as something is over and finished, then we're a happy lot, and we tend to forget what had happened before. So something bad happens and we get over it and we move on. And that's just the nature of tourism people. They think about the good stuff, and they don't build in any sort of capacity for anything going wrong.
That's just my experience over the years. But I think what's interesting about this is that there will be other health challenges. So now is the time to do some preparation. The other thing that's come out of COVID, which is absolutely amazing, is that worldwide, people are saying we want a sustainable tourism experience. We want to go to somewhere that's authentic. We want to spend time with local people. We are moving away from, I'll probably get into trouble for saying this, but we're moving away from theme parks and things like that and back to nature. We want authentic experiences. So small and medium enterprises in Indonesia, I would suggest, are well positioned for what the customers want worldwide. One of the things that we're going to do in this project is spend time talking to the suppliers. So the wholesale travel agents, the retail travel agents, the industry groups like the Association of British Travel Agents, talk to the people who actually send the customers to destination and ask them, what is it that we need to do? Well, what does Indonesia need to do to encourage more people to come, to have scuba diving experiences, to have stay in a village experience, have authentic nature-based experiences? What do we need to do to make that possible? And I think in many cases, we haven't asked the wholesalers and suppliers how they can help us get customers to the small and medium enterprises. And we want to do that this time. Yeah, so thank you very much, Prof. Jeff. Yeah, I do really realize that small and medium enterprises probably, they need kind of opportunity to grow and supported by several sectors, not only from the government also, but from the academy and also ADB here. I also saw that there is a project that has been mentioned by Professor Jeff before. There is a focusing on a woman entrepreneur and also tourism sector. Thank you very much, Prof. Jeff, and also Dr. Liu. Thank you very much for coming. All right, terima kasih, Pak Donald. Thank you. Can I make really, okay, sorry. So I just saw the raise hand on the Zoom meeting. So time is yours. Thank you so much. I fully agree with my colleague, Dr. Jeff, on his comments. I think this is an excellent question that has been raised to ADB. As you said, the challenges of COVID is it's posing a lot of challenges to the small and medium enterprises and the key stakeholders of tourism in Indonesia and all around the world. And even I think we are not fully understanding the profound impact yet. I think it's going to have a much more profound impact. However, as a solution, I think we really need to work together as different players, like the Resilient Hub today and the other stakeholders, to work together to find new approaches to address these issues. So, such as what the speaker was asking about the technology changes. So we confess we are not fully understanding what are the changes yet. However, I mean, what ADB is really dedicated to do is to share our lessons all around the globe with colleagues in Indonesia, with everyone in the room, the main players, and closely work with the Ministry of Tourism and the Creative Economy to make this happen. Thank you very much. Thank you very much, Dr. Ryu. Sorry, apology. And I'm pretty sure that small and medium enterprises that has been also coming in offline and online, waiting for the things will come to reality. I mean, like the training and also things that really help them to improve their business. Thank you very much, Prof. Jeff and Dr. Ryu. Ladies and gentlemen, allow me to move to the next agenda. So we have
Associate Professor Gabby Waters as Associate Dean, University of Queensland, Business School, the University of Queensland. So today, Professor Gabby will share about tourism marketing and promotion in the COVID era. Thank you. Again, I think Professor Gabby Waters has been joined with us from the early morning. Good afternoon, Prof. Gabby. Mungkin bisa ditampilkan di layar Zoom. All right, so thank you very much. Good afternoon. Thank you very much for waiting, Prof. Gabby. So, Bapak dan Ibu Gabby akan memberikan pemaparan tentang pemasaran pariwisata dan juga bagaimana bentuk promosinya di era COVID-19. So time is yours, Prof. Gabby. So you will have a presentation about tourism marketing and promotion in COVID era, right? So I welcome you to deliver the presentation. Time is yours. Thank you very much. I'll just share my. Is someone going to share the PowerPoint for me? Yes, it's so give me a second. So teman-teman, yes. Yeah, it's been shown up, so I think we'll start in the presentation view. Yeah. Can we do full screen? Deep. Excellent. Thank you very much, and thank you very much for joining me. I have a lot of feedback at the moment. I'm hoping that my sound coming through, that's better. My sound coming through isn't as bad as what I'm hearing, but it seems to have improved itself. So thank you very much for having me today. It's an absolute pleasure to be here, and it's been fantastic to see the speakers that have preceded me this morning, all really fantastic insights, and I hope that this presentation complements that insight that we've learned so far to date. Am I controlling the slides, or is somebody else? Can we move forward? Thank you okay, next slide. Right, thank you. If I'm able to get access to controlling the slides, that would be great in the meantime, but I'll just speak to this particular slide first. So I don't need to sit here and tell you that we've been doing it pretty tough in tourism over the last 2.5 years. This graph here compares tourism arrivals to 2019 levels. And as you can see from this graph, Asia and the Pacific have done it pretty tough.
The blue line, the blue graph line there represents the slow comeback in January, March 2022. So what we want to see is that blue line get shorter and shorter. And we can see this in the Americas. We do see this in Europe. We see a very slow return to what 2019 was looking like in Asia and the Pacific there, with just a 1% change. So the UNWTO expect us to be returning to 2019 levels by around 2024. So it is looking like it's going to be a slow return, but that may be not such a bad thing, because the industry has got to come a long way to recover. And this is going to give us time to recover and time to rejuvenate the industry and come back better. Next slide, please. So this is what crisis recovery tends to look like when we have a normal crisis, or when I say normal crisis, a different kind of crisis to COVID-19. We generally see a linear recovery. So the crisis or the disaster takes place, and then we see a period of time, and we tend to see a linear recovery where the industry gets back on its feet and then eventually resumes normal activity. Click. This is what COVID's like. This is what COVID has looked like. It has been an absolute mess. It's been up and down. There has been no linear pattern. Every phase of COVID has presented different challenges. Every phase of COVID has presented us with different ways of having to respond, and so on. So where are we now? I can agree with Professor Wilkes in that we are very much not in a post-COVID era. There's a lot of talk at the moment about us being in a post-COVID era. We are just in a different phase. I am talking evidence that COVID is not gone as I sit here and present today with COVID. So excuse my raspy voice. Click, please. Click again. Next, selanjutnya. So what does this mean for tourism? How do we know and how do we best manage the return to pre-COVID tourism? And I'm confident that we will get there. We're just not quite there yet, and we are still finding our way in terms of what this particular phase of COVID means for us. Next slide, please. So today, I'm going to talk to you about how COVID has changed tourist behaviour in the short and the long term. I'm going to talk about messaging and promotional activities that are likely to resonate with prospective travellers. I'm very pleased to hear a lot of my friends, and I'm quite jealous actually, talking about their upcoming holiday to Bali. And there is definitely a lot of movement, particularly within the Australian market, in terms of booking holidays to Bali and different parts of Southeast Asia at the current time. And this is a really positive trend that we're seeing. But there's still a lot of tourists we need to understand that are quite reluctant to go overseas. And there are a number of reasons for this, despite the obvious. So who are our viable tourist segments in this COVID phase that we are in at the current time? That's going to be my presentation today. And I'm not sure if you are aware, but my specialisation is crisis recovery, and in particular looking at the demand side and looking at what it is about crises and disasters that concern tourists, and how can we as a tourism operator, be it small or large, best manage and respond to the concerns that tourists have. But in order to do this, we need to get inside the tourist's mind. We need to understand what they're going through. We need to understand
what they're thinking, and we need to understand what they're doing and how they're behaving in order to best mitigate and manage the risk that they perceive with travelling at the current time. Next slide, please. So, tourists of the COVID era. There have been 28,000 journal articles on COVID-19 and tourism. That's a lot. Researchers have been incredibly busy trying to understand how this pandemic has impacted the world of tourism. These articles and this research has been undertaken across multiple contexts, multiple countries, nationalities, and different research approaches. But I can tell you, I haven't read 28,000 articles, but I have read quite a number of these. And there appear to be 5 common conclusions about tourists and travel, irrespective of where these tourists live, irrespective of the destinations, irrespective of their demographics. So what do we know from these 28,000 articles about tourists and travel? Next slide, please. So firstly, tourists are hesitant and uncertain, and it is not surprising if you think about the amount of disruption there has been to travel over the last 2.5 years. The amount of people that have had flights cancelled at the last minute, the amount of people that haven't been able to travel because of border closures, the amount of people that thought they might have been able to travel and then found out they weren't able to travel, the amount of people whose travel plans have been disrupted because they themselves have contracted COVID, or someone they live with has contracted COVID, or someone they work with has contracted COVID. This has made tourists very wary of booking travel and booking travel too far in advance as well. Number 2, health and safety concerns are greatly heightened. Countries used to be evaluated based on their beaches, based on 3S tourism, based on their attractions, based on their cultures, based on their food, based on the tourism experiences that they offered and the kind of attractions they could provide. Countries are now being evaluated based on their management and response to COVID. Things like vaccination rates, vaccine efficacy. So not only the number of people in the population that are vaccinated, but the kinds of vaccines that were used. Cleanliness and hygiene standards, and daily COVID numbers and related deaths. This is what tourists are looking at when they are deciding on where to travel. They are also having to consider whether or not they can actually access the country. So times are changing in terms of how we're making our decisions. Risk is top, front and center, I should say. The element of risk that comes with traveling to any destination in the world. Next slide, please. So risk perceptions are influencing the travel decision more than ever. As a result, people are choosing to holiday closer to home. We're seeing and have seen, and perhaps this is starting to change, but we're seeing the home is safer than abroad bias. And why is this the case? Because people are very familiar with their home territory. They are very familiar with their home medical system. They know that they can get help when they need it. They know where to get help when they need it. They are comfortable with their own medical systems. They are most likely covered, have some form of medical insurance in their home country. And they know and they've seen how their home countries are responding and dealing with the crisis, and how their home country's medical system is likely to look after them. When we think about going abroad, there's a lot we need to know about that particular country and how it will respond to us.
and look after us if we do in fact become unwell when we are away. So we are seeing people travel closer to home. We are also seeing people travel to countries where they might speak the same language, where they do have a similar medical system to that they have in their home destinations. So in 2021, we saw a lot of staycations, a lot of people traveling at home. And yes, that was maybe because the borders were closed, but it was also because home was seen as a safer option. Next slide, please. This is very important. Tourists are needing a lot more assurance than they used to, and that's because of the heightened risk that we associate with travel. Social norms are influencing travel behaviour among some segments. So people are looking to their peers more so than they used to. They're taking advice from their families. They're looking at what other people are doing. And if other people are travelling and seeing that it's safe to travel, then they may follow suit. But if their immediate peer group is saying, no, I don't think it is safe to travel at the current time, then they are likely to be more influenced by this than they were before. Tourists are nervous about committing financially to a future holiday, and they're more likely to leave booking to the last minute. This is for a number of reasons. Many of us have lost lots of money from bookings that we had during the original onset of COVID that were cancelled because we were unable to travel. And that money is tied up in airlines that may have gone bankrupt because of COVID. That travel is caught up in a lot of other organisations such as travel agencies, hotels, and of course airlines, like I mentioned before, because they're not in a position to refund their customers. We are now being offered travel credits instead of full refunds, and those travel credits are becoming more and more convoluted, and it's becoming more and more difficult to access those travel credits because of the rigid terms and conditions. So people are nervous, once bitten, twice shy. They don't want to book too far in advance because they're worried about losing their money if they are not able to travel for some reason. Tourists are also concerned about the status of a destination, given the impacts COVID has had on destinations, attractions, and facilities. And what I mean by this is what is open for business and what is not. What destinations are ready to invite and welcome tourists? We saw not long ago in the media, Japan saying, we're not sure we're ready for tourists to visit. Opening the borders makes us nervous, and it's making a lot of communities nervous because we've been told for the last 2 years to lock down, to not socialise, to stay away from crowds, to stay away from non-immediate contacts. And all of a sudden, borders are opening and tourists are coming back. And we need to think about whether communities are ready. Now, if tourists feel communities are not ready to welcome them, then they will think twice about visiting that destination. Trust is also playing a critical role in tourist decision-making. We have seen unprecedented political trust in home country governments. The home country government is having a significant influence on the tourist travel decision, and they will look to governments for travel advice more so now than they ever have done in the past. Research that I did in Australia showed that the Australian government was the #1 trusted information source for information about COVID and travel information about COVID. This is unprecedented because Australians typically didn't used to really listen to their government, but now we are turning to the government for trusted advice about travelling. Essential need, back please, thank you. There is essential need for trust in host country governments and a host destination's willingness and ability to keep tourists safe. So what is your government doing to reassure tourists, both domestic and international? I didn't hear your voice. Sorry?
Yeah, I didn't hear a voice. Is there any technical problem? Can you hear me now? So can you try to speak, Kabi? So Can you hear me now? yeah, I may not hear anything here. Just Oh. by now, actually. I mean, like just about a second ago. It's all good online. Can you hear me now? So, yeah, not yet coming. It might be. Gimana teman-teman Bapak Ibu panitia sekali mohon untuk mohon dibantu. So how about try to speak again now? Can you hear me now? Yeah, I'm really sorry. But we can hear on Zoom meeting, but we're not sure not to. So probably there's some. So apology. So we try to fix it soon, Kevin. Okay. I'll just wait for you. Yes, I can hear you now. Yeah. Okay. All right. Thank you. Do you want me to go back to the previous slide? Yeah, no, this is just the last slide. It's just about a second ago. You're Okay. now, and yeah, you are now in this slide already. All right. I'll keep going. Thank you. Okay. So how do we, or how do you as a destination No, it's not respond? coming up. Okay. Is it okay? Yeah. Okay. Okay. It's okay. I'm so sorry. That's okay. I know that. Yeah. Now we are connected, you know, even though we are in a different position, but technical problem cannot lie. So are you hearing me or not? No, I can't hear again. Belum muncul, teman, not yet coming. I will just pause until you. Oh, okay. Yes, it's coming. Yeah. Okay, I can hear you now. All good? Please, yeah, keep going, Kevin. Okay. Thank you. All right. So I've just given you 5 travel trends, or not travel trends so much, but an understanding of how how COVID is impacting tourists and their thoughts and their attitudes and their psychological disposition towards travel and how that's impacting their behaviour. So how do you respond to this? How can you, someone's saying they can't hear? Yeah, I still can. Yeah, I can hear. Okay, all right. So how do you as a destination respond to this? Or how do you as a small, medium business respond to this? So first and foremost, we need to have cancellation and refund policies that are considered fair and reasonable. We don't want complex, convoluted cancellation and refund policies. You need to decide whether you're going to offer a full refund or whether you're going to offer a credit if someone is unable to travel at the last minute. Now, this mainly applies to a company's hotels, accommodation facilities and airlines, but it needs to be very transparent and very clear because this is what tourists are going to be looking for when they're booking a holiday. We need messages. So in your marketing promotions, you need to have messages that communicate community and destination readiness. For example, we are open for business, and more importantly, we are ready to welcome you. Messages that promote visitation as a means of supporting the industry and destination. In Australia in particular, we're a very altruistic market. We respond well to messages that ask for our support and our help. And people who are loyal visitors to Bali and Indonesia will also respond well to those messages. They want to know that by traveling to that destination, they are helping the destination to get back on their feet and recover. Too often before COVID, we saw messages saying to tourists, stay away, we're too busy, we've got too many tourists here and we don't want you. The last thing a tourist wants to do, good tourist that is to have an unwanted or negative impact on a destination. So messages that promote the fact that by visiting, they'll be having a positive impact on the destination will do well.
There needs to be great emphasis on cleanliness and hygiene and any COVID compliant initiatives or destination specific or globally recognized accreditation scheme. So I know you have the Clean, Healthy, Safety and Environment certification. How's that going? Because I would strongly encourage you to keep that rolling. Click, please. Messages that appeal to loyal and repeat visitors, like I mentioned before, ready to welcome back. Click. Factual information regarding vaccination rates and current outbreaks, particularly if they're low. This is something to sing about. This is something to shout out loud about. Lots of promotion of good news stories regarding your government's response and management. If your government are doing good things, if there are great vaccination rates and you have a low level of outbreak, there are things to talk about, but also you need to be honest. So facts, have somewhere where tourists can easily find factual information about the current status of COVID in your destination. Next, please. Communication that delivers reassurance. Health and well-being need to be seen as your #1 priority. Okay, so tourists need to know that you have their health and well-being top of mind and that you're doing everything you can to keep them safe. Some tourists at the current time are still scared to travel. So this is really important. Best to appeal to those influenced by social norms. Great strategy is to use online influencers or celebrities that are highly regarded by targeted segments. Who are the Australian celebrities that love and frequent your destination? Find out who they are. And, there's some great opportunities, online opportunities through Instagram and Facebook and other online platforms where you can leverage the popularity of your destination among these celebrities or well-known people so they too can influence the general tourism market. Next, please. So now we know a little bit about what's going inside the tourist mind and how COVID has influenced their travel decision-making. What do we know about travel patterns and preferences in response to COVID? Next slide. Okay, so coastal and regional destinations, we know, are very much preferred to cities. In a study that I've done in Australia, longitudinal study actually, I undertook research in 2020 and late 2021. And here's what we know, and I can also assure you that this is very common among tourists across many destinations, and there's good reason for this. So 51% are preferring coastal destinations, while 34% preferring regional destinations. And this is great news for regional tourism destinations that in the past have been overlooked, particularly by international tourists. Only 15% are interested in cities at the current time. And the main reason for this, it's quite obvious, is that coastal destinations and regional destinations are open air experiences where there's likely to be less congestion, less smoke and smog, and more fresh air to breathe and more air to share. So it's easier to keep your distance from others. Cities people often associate with busy shopping centres and crowded streets, and it's very hard to keep your distance from others in those environments. Next slide. More driving, less flying. So the drive holiday is becoming increasingly popular, and particularly among domestic travellers. But as we see more international movement among the tourism market, we will also see probably more car hire and the planning of more individual travel routes. And why is this the case? We can control our own environment in our car. We can control who we're sitting next to. We can control who we let in our car, and we can control our own hygienic surrounds as well. So if you compare that with jumping on an aeroplane with,
500, 600 plus people that we don't know that may or may not have the virus that we're sitting pretty close to, a car is seen as a safer option. Next slide, please. We're seeing a preference for independent and self-planned trips as opposed to mass tours. And again, this makes sense because who wants to be on a big tour bus with 40 or 50 people that we don't know? We don't know their medical history. We don't know their current medical status. And so we're sort of seeing a bit of a deviation away from the mass tours and the tour coaches. And we're seeing more need and preference for people travelling independently, planning their own routes, travelling with close family and friends, as opposed to travelling with strangers in larger tour groups. And because we have such great access to global information regarding different destinations, this is becoming a lot easier for us to plan these independent tours around destinations we may not be that familiar with. Next slide, please. We're seeing more last-minute travel booking behaviour because of the reasons I mentioned before around the uncertainty in booking travel too far in advance. People have had their fingers burnt from losing their money or having money caught up in travel credits that they're unable to access, or not being able to get their money back because travel organisations have gone bankrupt. So we're seeing that last-minute travel behaviour is less risky. This is also a preferred travel planning choice from those who are worried about getting COVID at the last minute. And so that's something that's beyond our control. We might book a trip 6 months in advance, and then the week before we're due to travel, we come down with COVID and are unable to do so. So as we still see COVID as part of our reality, we will see a lot more last minute booking behaviour. Next slide, please. So this is resulting in a high need for flexible travel policies. We want to see flexible bookings. We want to see guaranteed refunds. We want to see the opportunity to be able to cancel at the last minute if we have to do that. This might encourage people to book more further in advance. And I know when people book further in advance, it's a lot easier for the industry to manage their yield and manage their forecasting as well. So in order to encourage this, we need to make sure that we have flexible travel policies. We're seeing an increased demand for nature-based experiences. And I know that Jeff Wilkes mentioned this in his presentation as well. So this again speaks to that open air and people moving away from theme parks and attractions where they're most likely going to be among crowds and unable to have that distance that people are now more comfortable with. So nature-based experiences are also closely associated with well-being. So people are keen to get back into nature and experience some of our wonderful natural resources. And I know in Indonesia, there are many of these. Next slide. So how do we capitalize on these evolving trends? How can you as a destination, how can you as a small to medium enterprise capitalize on these evolving travel trends that we're seeing in this COVID phase that we are currently in? So first and foremost, it's a great idea to encourage your governments to develop infrastructure and product in regional destinations to enhance visitor dispersion, while also appealing to both domestic and international tourism markets. We're going to see a lot more off the beaten track travel. We're going to see a lot more demand for regional experiences and regional experiences that offer cultural richness as well. So we need to make sure tourists are able to find these experiences and there's adequate product promotion
of these regional experiences as well. And this is fantastic for better and more equitable tourist dispersion as well. So everybody gets a chance to leverage the tourism dollar, not just those destinations that are based on the coast and surrounded by multiple resorts and international investment. Next point. Look at developing and promoting self-driving routes and tours. As we saw, there's going to be increased demand for people hiring a car or driving their own car and trying to find and access regional destinations and tours and touring routes that may not be as common. So we need to make sure we've got adequate signage and also adequate route planning for these particular tourist segments. Opportunities, lots of opportunities for small business innovation and entrepreneurship, customized tours and small tour groups, for example. So customized tours that would include a small minivan as opposed to a big coach, and different tourism offerings and attractions that cater for small tour groups as well. Think about what you can do to appeal to people who are traveling in smaller groups, as opposed to the mass touring groups, which takes a lot more time and effort and investment in order to cater for these mass tour groups. Encourage independent travellers by promoting safe and low-risk travel options. So, for example, all-inclusive customised packages, collaborating and cooperating with your fellow tourism enterprises within your destination to package up and offer small customized tour packages that make it easy for the tourist. Enable and promote last-minute booking behaviour through special flight and accommodation deals to fill empty seats and hotel rooms. So people are booking at the last minute. So if your hotel or you know, if flights are looking empty, then why not offer last-minute deals to this particular segment who are likely to leave booking to the last minute, rather than have empty hotel rooms and empty flights. So we need to be integrating and promoting flexibility across all facets of the tourism experience. That includes flights, accommodation, tours, attractions, to restore confidence and trust in the destination. So make sure that your booking terms and conditions are flexible, and you have a fair, as I mentioned before, a fair and equitable refund or credit policy should tourists not be able to come. This will ensure that the tourists will, I'm trying to think of the word, but it will do you better in the long term, in that the tourists will be grateful. Goodwill, that's what I'm looking for. This will ensure the goodwill of the tourists, and it will hold your particular business in good stead, in that the tourists will most likely come back to you in the future, as opposed to not come back to you in the future because they feel like they've been hardly done by, they weren't given an equitable refund or credit, and they'll tell all their friends as well. So it's going to do you more damage than good to not have a fair and equitable refund or credit policy with your booking terms and conditions. Next point. Great opportunities here to emphasise and showcase the natural attractions and open spaces. So if you have a tourism attraction, or if you're located in a regional area, and then promote that. Make sure you promote this, because people are looking for more open spaces and less crowds when booking holidays during the current time. Next. Make sure you have an active and responsive online presence. Making sure that tourists, if they do go directly to your website, that they do get a response within 24 hours. That goes without saying, COVID or no COVID. It's really important. We want to draw these tourists away from travel intermediaries like Booking.com and Trivago and the umpteen. There are hundreds of these now. They're great disruptors to our industry, and they do cost us money. So we want to make sure tourists are booking directly with us as much as possible by having an active and responsive online presence to any inquiries that you might get.
So what markets can we depend on when a crisis happens? Well, there are three types of tourists. We have risk-averse tourists, we have risk moderates, and we have risk tolerance. At the current time, our risk-tolerant tourists are probably more likely to be travelling. Next slide, please. And what does this particular segment look like? So, millennials, these are a really, really important market at the current time. Millennials plan to travel as soon as they are able. They're less worried about the virus and they feel a lot more in control. They're likely to travel further from home, so they're likely to travel overseas. They're getting on with life despite the virus. They're not letting the virus stop them. And they're willing to get vaccinated. So there's no issue there in terms of them being allowed to travel. They're also very loyal. And if they've been to Indonesia before, the chances are they're going to go back. But what's stopping our millennials travel at the moment is it's very expensive. Airlines and a lot of accommodation providers, particularly in Europe, are trying to recover the losses they've incurred over the last few years. And unfortunately, in doing so, travel is becoming quite long-haul travel in particular is becoming quite out of reach for this particular segment. So it's something for your destination to think about as well, is accessible financially for this particular market. Loyal and past visitors in general will be more likely to return. So making sure you're tapping into the database you might have of international travellers who have come to Bali 4 or 5 times in their past travel. These people tend to have an affiliation with the destination. They'll have a sweet spot with the destination. They're more likely to want to come back and help you guys get back on your feet. Those with an affiliation with the destination are also likely to be quite resilient at the current time. Local connections, family and friends, encouraging your family to come and visit. Visiting family and friends as a VFR market are likely to be the first people to travel now that borders are open because they miss their family and friends. They want to reunite with family and friends. Past residents will also want to come back and catch up with friends. Most likely to, these segments are also most likely to feel empathetic and driven by the need to support the tourism industry. So those messages, again, around come and help the industry recover are going to resonate really well with loyal and past visitors. And that is all. The next slide. So that is all I've got to share today, but thank you for listening. Thank you for persevering with my raspy voice and our loss of sound for a short time, but I'm happy to take any questions you might have about my presentation. Yeah, all right. Thank you very much, Prof. Gabby Walters, as Associate Dean, University of Queensland Business School. What has been mentioned and stated before is actually a useful information, and allow me also to explain in bahasa Prof. Gabby to all the participants, Bapak dan Ibu. Ibu Gabby selaku Associate dan University of Queensland Business School tadi sudah memaparkan bahwa dari situasi yang terjadi saat ini ketika post pandemi COVID-19 mungkin bisa kita lihat bahwa turis itu lebih ada ketidakpastian dengan situasi sehingga mereka memiliki beberapa pertimbangan untuk bisa melakukan traveling begitu ya Unir ini. Dan tadi juga disampaikan oleh Ibu Gabby bahwa ada beberapa poin yang menjadi fokus bagi bagi para turis untuk bisa melakukan perjalanan, seperti mungkin mereka lebih suka dengan driving, kemudian mungkin juga harapannya ketika teman-teman pelaku usaha di bidang pariwisata juga nanti bisa membuat paket-paket small group tour gitu, dan harapannya ini mungkin akan juga meningkatkan small business enterprises in tourism sector and also in the creative economy. Mungkin Bu Riri akan menambahkan. Silakan. Hi Gabby. Hi, sorry. Nice to see you. Well,
Jadi Bapak Ibu semua, so we have actually about in total about 300 participants by online and offline GB here. Wow. Because this is the AIBRHUB, which is we connected each other. We have some of participants from the academy, students, as well as small medium enterprise scale, which is destination management organizations for rural area. Can you hear me? Yeah. Okay. So very interesting one. I'm really interested with your presentation. Great one. Jadi Gaby ini adalah dulunya ini penguji saya. She was my examiner when I doing my PhD degree. So Gaby, I will ask and invite the participants to ask. Jadi Bapak Ibu di sini yang tadi ada pengelola destinasi pariwisata ya, saya dengar ya. Ya mungkin kalau misalnya ada yang tidak bisa menyampaikan dalam bahasa Inggris bisa dibantu juga nanti dengan Bapak Eras. For me, Gaby, from your presentation, we are really interested in your highlight point of the driving trips, road trip. Yep. Road trip. Self-driving. Because Indonesia, we have the same trend as well. Indonesia, there are more road trip after the COVID-19. So I think Pak Edi, Dr. Edi, you want to ask something about road trip experience? Terima kasih Bu Sari Lenggo, Bu Gaby, Bu, tolong dibantu nanti ya. Jadi kalau seandainya kita di Indonesia itu sepertinya tren yang terjadi setelah COVID itu adalah munculnya baik kita sebut seperti temporal behavior, bahwa orang mulai beralih dari turis wisata yang lebih memanfaatkan kepada road trip tourism. Jadi oleh karena itu saya kira sejalan dengan apa yang disampaikan tadi bahwa memang arahnya ke depan itu kita melihat bahwa lebih banyak kepada nature-based experience, nature-based tourism, sehingga saya kira wow ini related. Ini terlihat bahwa memang tidak hanya terjadi di Indonesia saja, tetapi juga ternyata di dunia juga mengikuti tren yang sama. Saya kira alangkah lebih menarik kalau seandainya kita juga nanti bisa diperlihatkan data-data terbaru, bagaimana tren perkembangan pariwisata, perubahan perilaku dari pariwisata di dunia. Terima kasih. Maybe you can. Hello, Gaby. Hello. Hello, I will try to translate. So, Mr. Audy said that there is a temporal behavior changes after COVID-19. Based on your presentation, you stated that from flying to driving, and he would like you, if possible, to show is there any data or numbers to show that the changes of behavior of tourists traveling by using the airplane or driving after COVID, to see the new trend of traveling. Because yeah. So obviously with international travel, it's impractical to drive a car across the ocean. So flying, long haul flying is unavoidable, but definitely within Australia, I'm not sure about the data within Indonesia, but definitely within Australia, there was a huge increase in people driving as opposed to flying domestically. Now, also among the research that's been done by
people around the world, academics around the world in this space, the number of times this was reported that people are preferring to drive as opposed to fly when the opportunity presents itself, obviously when you can, was significant. But I'm not sure of the exact data in Indonesia, but I could certainly share some research, and I think there's been papers done by Indonesian authors as well that have reported that trend. We may see that trend start to decline as COVID becomes more and more under control, but it's also people wanting to see more. You see more out of a car window than you do out of a plane window. And we might also see this more among leisure travellers than we would business travellers, for example, that are time restricted. So, yeah, I can certainly share some articles that I'm sure there was, one of the articles was from Indonesian authors that reported that trend in drive holidays as opposed to people flying to destinations, particularly among domestic markets. And it would be a really good thing to support that and keep that going, because not only is that a more environmentally friendly option in that less emissions come out of a car than they do of a plane, but it also creates greater dispersion among the tourism market. Thanks, Gabby. I also interested more in road travel patterns experience. I know that Australia really loves to driving, self-driving, and which is the trend is also evidence in Indonesia right now. Since we are having different types of small, medium enterprise scales and the ecosystem of tourism here in the venue, can you explore more about how the road travel pattern can utilize, let's say, the village or probably the ecosystem of tourism industry like souvenir centers, and how we can develop the travel pattern from road trip to utilize these small, medium enterprise scales like souvenir centers, restaurant, village or rural area, and so on. Can you get my point? Yeah, certainly did. So it all comes down to planning and development, and it's about looking at, it's almost like doing a regional tourism audit. So what is there to offer? What are likely to be the main attraction points in particular regions? And how do we design a touring route, an accessible touring route that connects those main attractions with surrounding villages, with surrounding towns, with surrounding small businesses that are located on the way? So it's kind of, I don't know if you ever used to do when you were young, dot to dot, it's linking all the dots and making so, okay, well, in this region, there are 3 main national attractions, nature-based attractions, or they could be cultural attractions. It could be a temple. It could be something that's worth seeing, considered to be worth seeing. What's the next thing that the tourist could visit? And what's the next? How do we put together a 1 day, a 2 day, a 3 day travel route? How do we make the tourists stay longer in that region? And how do we ensure the tourists spend local? How do we ensure the tourists know that there's, an extremely an extremely popular restaurant among local people in this particular village that you're guaranteed to get an authentic, quality Indonesian meal? So it's about getting all of those stakeholders together and collaborating, cooperating, and putting together a touring route that makes it easy for the drive tourist to find those locations and also visit those attractions. Okay, thanks, Gabby. Thank you very much. Because I think this is very good insight as we provide the policy brief
for government. Yeah, Probably like very much. and like connecting dot and dot, as we have different types of small medium enterprises scales, tourism ecosystem in AIBRHUB, so we can make it as the hub. Probably Jim maybe can add some more on it. Maybe one of the participants, you want to ask something? Thanks, Gabby. Okay, thanks. Good morning, good afternoon, Gabby. Good morning. How are you doing, Mike? I did my master in ethics at University, and right now I'm in Padang. I have some friends who develop Park, and I was interested in your presentation that tourism, natural tourism is developing right now, but we need to consider something different from what's happened in Australia or other part of the globe, where local people is not really a big issue, especially in Australia, where local people are very welcome, or we can also say that they are not really disturbed by the coming of the tourists to the area. But here in West Sumatera especially, the newcomers, the tourists is something different. Yeah? We are maybe people know that Indonesian people are very friendly, but in fact, in a certain area, in a certain cultural, that the newcomers is not really welcome. Probably for 1 or 2 days, yes, but for more than that, wait a minute, yeah, or for one or 2 times, newcomers coming to our area is okay, but if it is coming for frequently, more than 1 time, and different people coming, and this is different story, yeah. So this is an issue probably that if we are going to develop a tourism industry in nature-based in West Sumatera especially, probably the involvement of local people is very crucial, very important. Yeah, a big issue, I think. And besides that, local wisdom, local culture is also, some of them, let's say, reject a new development of tourism. Yeah. Because they say this area belongs to their ancestor. This area is prohibited to develop this and that. I give you one example in my mother's hometown. We in Maninjau. In Maninjau, the people develop the area in certain different types of place. Yeah, they are the place near the lake, call it for fishery, and then rice field area, and then the upper one is for housing, and then for the garden, and then for the jungle, and this is interesting to see, but it's hard to develop tourism there, even though the view, the scenery, the situation is very nice. So yeah, probably we need to see. What I want to say is, when we talk about tourism, local tourism in West Sumatera, we have to also look at what's happening within the people. Yeah? We have a traditional issue, we have cultural issue, we have also spiritual or religious issue here. So maybe that's what I want to say. I'm wondering. I'm wondering that not so many people realize about this. Yeah. That here local wisdom or is a very big issue. Yeah. At the opening, we heard that we inviting people, Mr. Andrew, I think from the Australian government, to come to West Sumatera. Yes, for the first 2 times, for the first 1-2 days, yeah, are welcoming guests. But for more than that, probably we need to know more
to know deeper about local people, local business. I think that's all from me. Thank you, Bu Sari. Thank you, Mr. Hasbi. Mr. Hasbi's guide, it's guide, right? Tour guide Gabby from Member of HPI. Member of Association of Indonesian Tour Guide. Oh, sure. Okay. Yeah, he just shares about his experience on the Can I just respond to that, Sari? issue. Okay. Local Yeah, I issue. think we can quite happy to give them a response from what has been mentioned before. Yeah, Gabby. Because it's related to the local people, how the local people can react to it. Yeah, so probably you can give kind of some insight comment. Just Gabby. Yeah, I just wanted to acknowledge those comments and thank you very much for that insight. And I do appreciate that this is, of course, one of the challenges that not just Indonesia, but many tourism destinations around the world face. And I think first and foremost, we need to be respectful to the traditional owners of the land and also respect the culture, respect the religion, and respect the traditions. And if there are, just attraction, I'm not even going to say attraction, but if there are natural sites or sacred sites that local people would prefer to not be a part of your key tourism product, and I think that needs to be respected. If there is an opportunity in parts where this, this may not be as profound, then there's also a great opportunity to educate not only local people but also tourists about the importance and the cultural importance and religious importance, whatever it might be, of these particular sites. And it could also be, if the community was open to visitors, educating them on the value of tourism and so on. So it works both ways. But I think I liked your message, and I think your key message is we really have to consider whether or not communities are actually willing to welcome tourists. And if they're not, then that should be okay. Right, thank you very much, Gabby. So I saw that, yeah, since when the tourists coming, probably especially from West Sumatra, so what perhaps we say before that, local people, we have to probably educate local people. So, and we have Mateo here, probably want to share some insight related to this based on his experience before. So give me a second, yeah. Yeah, thank you very much, Debbie. Izin use bahasa Indonesia maybe, so it's easy to understand. Izin tambahan ya, saya juga pengalaman seperti itu karena dari awal ke Indonesia aku langsung ditaruh di tengah-tengah masyarakat di Flores gitu ya. Jadi harus belajar dengan cepat bagaimana sih sebenarnya masyarakat lokal tangkap bule dan juga wisatawan luar. Pariwisata itu adalah solusi yang sangat place-based gitu, sangat individual. Every solution in tourism is place-based, in my opinion. I've seen that we've been working with a lot of communities. Kita sudah gabung dengan beberapa masyarakat di seluruh Indonesia, dan selalu pemikiran kita sebenarnya salah bahwa itu ada salah satu solusi yang sempurna. Ini solusinya selalu individual, dan itu harus datang dari masyarakat setempat. Dan masyarakat setempat sebenarnya juga menentukan peraturan para pariwisata. Kalau memang contohnya bajunya nggak sopan atau apa kan itu nggak bisa diterima, ya mari kita harus edukasi wisatawan, bukan masyarakatnya. Nah itu salah satu konsep dari sustainable tourism juga, bagaimana kita bisa memberikan pariwisata kepada tempat yang memberikan manfaat dan juga nggak berubah sosialnya. So tourism should not impact the social statuses of local host communities. Moreover, the destination should maybe anticipate the travelers and people visiting places to behave accordingly. Or maybe there's a healthy mix of it. Obviously, you can't ask people on the beach
to wear like completely long trousers and long shirts. That's going to be difficult. But definitely when they go shopping and go back inside, they have to use baju yang sopan, clothes that is adequate. Maybe that's just experience, and a lot of things that Gabby actually just presented. Very interesting and very adequate, because I'm running a tour operator in Indonesia, and it's what we experienced. So we have to really adapt to the travelers. Kita juga harus sesuaikan operation kita karena lead in time-nya makin kurang, dan kita harus cepat balas. Nah, kita semuanya mau bermulai dari COVID-nya sendiri, tapi apakah kita sudah siap, itu pertanyaan yang berbeda. Saya sendiri mengalami itu, tiba-tiba banyak request, dan kita sebenarnya nggak sanggup karena nggak cukup orangnya untuk mengatasi masalah itu. Jadi pelajarannya juga. Nanti aku akan share lebih banyak lagi di sesi terakhir. Terima kasih. Okay, thank you very much, Matteo. Yeah, okay, so Matteo will be give some more insight probably in the next session. Jadi ditunggu ya Bapak dan Ibu, nanti akan ada sharing lagi dengan Matteo. Kita akan lihat di Zoom meeting, we have, I didn't recognize the name of participants before from tourism department. So Mr. Oh, is that Mr. Paul? Chris? Chris. Miss. You? Yes, this is Chris. Oh, Mr. Chris, apology. From Right. PMS. So No, sorry, please, I'm on the. Mr. Chris, do you want to give insight or probably a comment? Yeah. I'm on the office computer. That's why it says Tourism PMS. Oh. I've also got my own laptop on, which got Chris Pryor PMS. Yes, I'd like to confirm what Gabby said about nature tourism. Just here in Jakarta, it's very well organized close by near to Bogor. And every weekend, you get hordes and hordes of people going to the waterfalls, going on the nature trails. And the big advantage is it's very well organized because we have good associations of tour guides. There are groups of tour guides. I just need to call one and tell him where I want to go. We will be there. We meet him at a mosque. He takes us there. It's a lovely half day or full day hike. So just to confirm, it's quite true that nature-based tourism, it was probably here before, but it's really taken off. And it doesn't matter, old or young, school kids, old people, and this is what all areas would need to do. I don't know how well the tour guide associations are organized around the Padang Bukit Tinggi area, but it's something that people will do. And for us here, or people in Jakarta, any international tourist would be very welcome and very advised to just go for it on a day hike. And it's easy to get done. We just rent a car for a whole day and that's it. A couple of weeks ago, I was in the megalithic place, lovely areas. And the other thing I wanted to say was that I've spent twice a whole week in West Sumatra, rent a motorbike, go around, very easy to communicate with the people, lovely architecture. Or 2 weeks. I've spent twice in 1 week, actually. Doesn't matter where. Lovely place. Please go. Yeah, thank you very much, Mr. Crazy. I do agree that if this AIBRHUB, so today is the first workshop, so we can see that what actually probably from the foreigner wants, like foreigner point of view, and we can also probably can do some improvement in the local area in order to invite more tourism come to Indonesia, right? So Mr. Grace, I do really appreciate you have been sharing experience, and also Matteo also share experience while living in Flores, and Mr. Grace also, and I think this is a very good collaboration we can just build in the future. Thank you, Mr. Grace. So more questions. All right. So in the Zoom meeting,
still have two more questions on the Oh yeah, online so I participants. saw that there is there any question from the participants in the Zoom meeting? I saw two people raise hand before. How about the cek yang ada? Ada? Ibu Indah. Iya, there's Pak two Eros. There's two Silakan. questions. Ya, There are silakan Pak several Eros. questions. Ya, silakan Pak Eros. I will read maybe, hey Gaby. Hello, how are you? Maybe you can check in the chat, in the Zoom, there is questions from Mr. Anggoro and Mr. Kedutaan. Mr. Anggoro is asking, is this phenomena of road trip only trends or temporary phenomena of the new habits? And Yeah. maybe you can read the question and what do you think about it? Yeah. Look, it's very hard to tell. It actually depends on how the destination responds to this. So the destination can do one of two things. They can further encourage this by further developing the capacity in regional destinations and developing infrastructure to support the road trip activity. Now, if a destination responds to this current trend and starts to develop sophisticated, easily accessed road trips that will encourage the dispersion of tourists, then we will see this continue. If the government or the tourism sector says, well, this is only temporary, we're not interested in pursuing this further, or we're not interested in this being an ongoing trend, we'll just leave things how they are. So it actually, if once COVID goes away, if ever that happens, then perhaps people will resume to the way they traveled before COVID. But the thing is, if people are having a great experience on their road trips, they'll be telling others and encouraging others to do the same. So, and it might become a trend. It's really hard to see if the travel patterns we're seeing now in the midst or on the tails, if you like, of this pandemic are going to continue. All right, is it the okay? So it's your time to lead Bang Eros. Yeah, I hope it reaches Mr. Anggoro. But it's a very interesting phenomena to be discussed further because the trend, like what KB has said, driving give more exposure to the nature tourism, and also instead of reducing direct contact, it's actually creating more direct contact. Yeah. But excuse me, kalau ada dari Bapak Ibu yang ingin bertanya, saya bisa bantu kalau ada bahasa Indonesia, nanti saya bisa bantu bahasa Inggrisnya. Di Zoom masih ada yang raise hand kah, Bapak Eros? Masih ada? Yang di Zoom masih ada, tapi namanya Oppo ini. Jadi saya ketemu Bapak Oppo A15 ini bukannya. Silahkan. Oke, mohon Bapak Ibu untuk merename Zoom name-nya menggunakan nama asli. Dan ada jawaban juga dari Bapak Anggur. Mungkin juga Bapak Ibu yang hadir di Convention Hall, jika ada yang ingin bertanya, boleh disampaikan dalam bahasa Indonesia. Oke, Bapak Kades, ini juga ada. Kemudian di sini juga ada. Ada banyak pertanyaan ternyata. Oke, kita ambil dua dulu. Bapak izin ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Good afternoon, GB. I am Ilham. Maybe question di course itu ada tren ketika anak muda itu setelah COVID ya kembali ke wisata touring gitu kan. Anak muda itu kan sekarang kan udah pandai menggunakan aplikasi online untuk pergi kemana-mana gitu. Kalau contohnya di Indonesia itu ada Traveloka kan.
Jadi mungkin di Australia itu apa aplikasinya kita nggak tahu. Terus bisakah nanti di Australia itu kita dipromosikan itu selain mungkin di Bali banyak promosinya ya kalau di Australia. Rata-rata itu para bisa travel itu udah siap untuk menerima turis ya. Karena ada yang kemarin itu yang baru launching itu Marawa kan itu kelas internasional juga. Jadi nanti kalau anak-anak muda yang di Australia itu mau ke Indonesia itu lewat aplikasi ada pilihannya atau iklannya tentang Sumatera Barat itu sangat membantu nanti. Jadi gimana menurut Gaby itu apakah bisa difungsikan? Okay, Gaby, it's very interesting questions. Thank you, Mr. Ilham. So the question from Mr. Ilham is, so the young generation in Indonesia, especially in West Sumatra, they can use online applications to order food and to travel. So what about in Australia? Do the young generation in Australia familiar with the application to travel, to order goods, something like that? And is it possible for this AIBRHUB to promote the local application in Australia? So when Australian young generation wants to visit West Sumatra, they can connect through the application. So because there are emerging destinations and tourism attractions developing in West Sumatra, which are ready with the applications, but they are not well promoted in Australia. So maybe this connection, this collaboration can help them promote West Sumatra through this application. But what do you think, Gaby? That's what the question is. Yeah, absolutely. Absolutely. I mean, people are engaging with online technology applications. If they could get access to this information and while either before coming to the country, when planning their travel, or once they get to the country, when they arrive and then plan their travel, of course, they will respond well and they will interact with that kind of communication. So definitely is my answer. Okay, so the answer is why not? But how to connect their application to the Australian tourism agency or something like that? Oh, sorry, how to reach them. I mean, it's about finding where, it's about doing some market research and understanding where they access their information from and how they access their information when they're planning their travel to Indonesia. It's about promoting the application through, travel agencies, travel intermediaries, finding out who the wholesalers are that sell Indonesia to the Australian market, but also by understanding where Australian travellers, I'm assuming you're meaning the younger travellers, where they access their information from. You can advertise the application by those means and promote the benefits and the features of it and make it look as though they won't be able to survive without it. So just finding out firstly where they're getting their information from when they're doing their trip planning and promoting the application via that means. So there's a little bit of market research that needs to be done first. But definitely, particularly our millennial generations would very much welcome access to something like that. Thank you very much. Bang Eros, Mateo, some more insight. Mungkin tangkapan dari saya, pertanyaan bagus sekali. Berdasar pengalaman saya, memang betul tadi Gaby juga bilang memang kita harus lihat pergerakan pasarnya seperti apa. Nah, daripada kita misalnya bangun aplikasi-aplikasi yang baru itu, bagaimana kita bisa mengakses dan menggunakan aplikasi yang sudah ada.
Contohnya Airbnb experiences dan lain-lain. Nah, salah satu aku akan membahaskan itu nanti di sesi terakhir juga, tapi itu salah satu cara. Selain itu, orang Australia, sepengalaman saya karena dulu saya kerja di DMC, Destination Management Company, yang pegang klien namanya Flight Center. Flight Center di Australia salah satu tour operator terbesar gitu. Malah seluruh dunia salah satu tour operator terbesar. Mereka kan penjualan produk-produk yang seluruh Australia itu, dan itu ditangani biasanya dengan DMC di Indonesia, salah satu DMC. Nah, kalau kita mau connect produk-produk kita, sebenarnya harus mendekati juga produk manajernya daripada DMC di Indonesia, karena mereka akan merekomendasikan ke industri. Salah satu cara pasti untuk promosi lewat misalnya pemerintah atau embassy dan lain-lain, tapi yang akan membalas masalah itu sebenarnya industri sendiri. Jadi kalau kita sudah menciptakan produk yang bagus dan luar biasa, bagaimana kita bisa secara strategis menawarkan itu ke industri ini. Semoga terjawab. Ya, Mr. Mas Mateo, thank you very much. Pak, karena Gaby dalam kondisi kurang sehat, ya kita bisa diskusi lebih lama lagi setelah ini ada discussion sessionnya. Gaby, thank you very much for your great presentation. I know that you are not really feeling well today. We wish you to get well very soon from here. And thank you for joining AIBRHUB, and hopefully we can have future collaboration with the University of Queensland and us here. Okay, Love to. All right, Thanks so for having thank you me. very much, Gabby. Bye. So now, sir, thank you, Gabby. And ladies and gentlemen, now we are moving to the next agenda. This one. Oke, Bapak dan Ibu, terima kasih atas diskusi yang sangat menarik sekali. Dari tadi juga sudah banyak beberapa insight disampaikan oleh Gabby dari University of Queensland, kemudian juga Bapak dan Ibu yang sudah sangat aktif memberikan tanggapan dan juga pertanyaan. Semoga ini menjadi pencerahan juga. Dan kita akan melanjutkan agenda berikutnya. Nah, sudah bergabung di Zoom meeting. Artinya Pak Wagub sudah gabung di Zoom meeting dengan kita. Oke. Ya, Okay, ini now, yang ditunggu-tunggu, Pak Wagub milenial yang baru selesai katanya latihan nembak ini. Jadi dari tadi saya tungguin Pak Wagub, udah dong nembaknya nih, pesertanya udah nungguin kita ini. Tadi juga ditegur Mas Menteri, Pak Wagub milenial, idolanya mak muda. Ya udah Wagub, saya manggilnya udah Wagub walaupun dia lebih muda dari Ya saya. ini udah ada di sini Ya. nih, udah habis Jadi pelurunya. persilakan, Bapak. Okay, ladies and gentlemen, now we are invite Dr. Audy Joynaldi as a Vice Governor of West Sumatra and also entrepreneur expert. Dipersilahkan Bapak Audy. Oke, makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat untuk kita semua. Honorable Rektor of Andalas University, Prof. Yuliandri. Do I need to speak in English or Indonesia? Bahasa Indonesia aja udah Wagub. Oke, bahasa Minang kalau kayak gitu. Kan, tapi orang dari daerah lain juga banyak, ada Bali. Oke, I speak in Indonesia dan honorable speakers. Tadi di depan juga ada Pak Sandi, saya sempat hadir sebentar waktu Pak Sandi memberikan sambutan. Bapak Ibu yang hadir pada webinar tentang Tourism Resilience for Small and Medium Enterprises Post-COVID Era. Izinkan saya, juga Dr. Riri yang sudah mengundang kami untuk hadir pada siang hari ini. Mohon maaf tadi mau hadir langsung, tapi karena ada acara di Padang Panjang di Bukit Tinggi, bisa hybrid katanya, jadi kita hadir secara Zoom karena ada tadi kejuaraan menembak di Padang Panjang. Tapi karena pelurunya udah habis ya, jadi saya ikut Zoom. Ya. Sebentar saya, resilience tourism ya. Kita bahas tentang tourism, creative economy, opportunities and challenges untuk Sumatera Barat setelah COVID-19 ini. Kita tahu Sumatera Barat luas wilayahnya itu 42.000 km persegi. Ini lebih luas dibanding Jawa Barat in term of kilometer squares.
Walaupun penduduk kita hanya lebih kurang 1/8-nya Jawa Barat ya. Kita 5,6 juta ini tahun 2020, jadi sekarang mungkin sekitar 5,7 juta. Kita tahu punya 12 kabupaten, 7 kota ya. Terus punya bonus demografik, produktif age-nya cukup banyak, hampir 70% dari jumlah penduduk. Sebagian besar penduduk kita bekerja di sektor agriculture, pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan. Terus kita diberkahi oleh alam yang sangat indah, gunung, bukit, sungai, danau, pantai yang sangat luar biasa, lautnya juga keren. Kita tahu lah kalau Sumatera Barat mungkin this is one of the best scenery di Indonesia ya, kalau saya lihat salah satu yang terbaik lah scenerinya Sumatera Barat ini, nggak sama sekali nggak membosankan karena topografinya memang luar biasa. Itulah berkah Tuhan kepada Sumatera Barat. Walaupun di samping itu kita juga merupakan salah satu etalase bencananya di Indonesia. Di Tuhan memberikan sesuatu yang luar biasa dan tentunya juga memberikan sesuatu lagi yang untuk menjadi penyeimbang. Itulah kehidupan, that's life. Terus memang geomorfologikal kita memang daerah volkanik area. Di pemerintahan kami, saya dengan Pak Gubernur, kita tentunya mempunyai visi dan misi. Misinya ada yang spesifik untuk mendevelop kreatif ekonomi dan mendrive tourism competitiveness. Dari misi itu kita buat beberapa program ya. Salah satu program unggulannya kita ingin setiap kota kabupaten punya destinasi unggulan dan satu yang berskala internasional. Dan along the way itu sebenarnya karena terjadi COVID ya, tentunya ada juga shifting dalam strategic in tourism. Sekarang kita kenal ada desa wisata. Alhamdulillah tahun ini untuk desa wisata Sumatera Barat menyumbangkan 3 desa wisata yang udah masuk top 50 ya di Indonesia. Kalau tahun lalu kita dapat 4, tahun ini kompetisinya lebih tough, lebih berat, akhirnya lolos 3. Dari awalnya kita termasuk provinsi yang mengajukan jumlah desa wisata yang termasuk paling banyak di Indonesia. Tapi akhirnya tembus 3 besar. Dulu hampir semuanya dulu di bagian utaranya Sumatera Barat. Utara itu maksudnya Padang ke atas. Sekarang ada satu yang mewakili bagian selatannya, Padang ke bawah. Itu di desa Junjung masuk dari Besar 3 dari Sumatera. Terus sebenarnya apa sih yang ingin kita dapat dari dunia tourism atau dunia pariwisata? Ya tentunya kita ingin meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan domestik maupun asing. Asing udah mulai banyak lagi datang, cuman memang main attraction untuk foreign tourism itu adalah di Mentawai. Kita berharap banyak lagi datang orang-orang di luar orang-orang Minang or Minang related ke Sumatera Barat. Kalau Sumatera Barat ini saya sering diskusi dengan Bu Dr. Riri, yang datang itu banyak kan lu lagi. Karena banyaknya perantau kita, konon jumlahnya itu 3 kali lipat dibanding jumlah penduduknya Sumatera Barat sendiri, ya perantau-perantau ini kerap datang juga dan dihitung sebagai domestic turis. Nah sebenarnya kita ingin lebih banyak lagi turis-turis yang non-Minang atau Minang related datang ke Sumatera Barat. Contoh dari Jawa Barat yang penduduk 50 juta itu, dari Jawa Timur yang penduduknya 42-45 juta, Jawa Tengah 40 juta. Domestik yang bisa kita tarik juga ke Sumatera Barat. Lagi saudara-saudara dari Sulawesi, Kalimantan, Bali ya, yang juga mungkin banyak dari antara mereka belum pernah datang ke Sumatera Barat tapi sering makan nasi Padang. Itu juga sasaran kita. Terus yang datang kita juga ingin connection, ada sedikit masalah dengan koneksi sepertinya Bapak dan Ibu, karena memang Bapak Wakil Gubernur sekarang dalam perjalanan ya. Ya. Sambil menunggu Pak Wagub sepertinya terputus koneksinya, intinya beliau sampaikan bahwa Sumatera Barat atraksi yang ada di sini. Sorry, hilang sinyal sebentar. Saya kirim lagi. Kita lanjutkan lagi. Oke. Lack of stay meningkat, keluarin uangnya lebih banyak. Nah, terus akhirnya meningkat juga
pendapatan teman-teman dari UMKM. Contoh kemarin pas Lebaran tahun ini itu kan terjadi perputaran uang yang sangat luar biasa. Tapi itu domestic tourisnya memang betul-betul Minang and Minang related kemarin itu. Masih orang-orang Minang yang mudik pulang kampung. Tapi itu terjadi peningkatan luar biasa dalam perputaran uang khusus di sektor pariwisata ekonomi kreatif. Hotel, restoran, oleh-oleh, dan sebagainya, tempat wisata, dan sebagainya. Jadi siapa aja sih target pasar kita? Tentunya internasional, nasional tadi sudah bahas ya, domestic, settled foreigners. Terus apa sih sebenarnya motivasi mereka itu pergi keluar itu atau jalan-jalan itu? Ya ada yang cultural, ada yang experience, ada cuisine. Ya kita tahu ya Sumatera Barat ini katanya makanannya cuma 2, enak dan enak sekali. Natural beauty, ini this is one of the best province untuk natural beauty, social, business, shopping, and dan event. Nah, alhamdulillah Sumatera Barat juga kebanjiran banyak event tahun ini ya. Tahun ini aja ada APEXI, Asosiasi Pemerintah Kota seluruh Indonesia, itu lebih kurang 97 kota akan datang di bulan Agustus. Terus kalau tahun depan ada Prof, ada Penastani, terus acara DAI internasional. Tahun ini juga, oh ya ada event juga yang terkait World Egg Day, Hari Telur Dunia. Hari Telur Dunia itu diperingati setiap minggu kedua bulan Oktober. Nah tahun ini Sumatera Barat juga jadi tuan rumah World Egg Day. Jadi udah banyak event-event yang udah mulai datang ke Sumatera Barat. Termasuk kemarin PHRI Bike Tours, sepeda, kick off-nya juga di Padang, Sumatera Barat. Nah, tentu yang kita tawarkan itu kepada yang datang mulai dari cultural destination, kita punya banyak ya cultural destination terkait dengan hal tourism dan sebagainya, dan nature destination kita geopark ya, Siloke udah masuk 50 besar juga di ADWI, terus kita punya Mantawai, Mande, berbagai macam lah. Kita punya dari top of the mountain to the bottom of the sea ya, bisa juga untuk diving dan sebagainya. Nah, ini kita harap juga nih audiens kita yang hadir mungkin dari berbagai provinsi juga bisa juga mencoba datang ke Sumatera Barat untuk menikmati berbagai hal tadi. Tentunya mesti banyak yang kita develop mulai dari destination-nya yang AAA itu, aksesibilitas amenities, terus marketingnya, industrinya, dan secara institusinya sendiri. Nah, kita sekarang udah punya BPBD, Bu Dr. Riri ketuanya. Nah, ini juga challenge buat Bu Dr. Riri, how to develop the BPBD ke depannya. Nah, kita bisa juga belajar beri selatan boleh, karena Dr. Riri yang menganggap ini sebagai success story dari BPBD yang ada di provinsi lain. Please let me know and then we can belajar, we can learn from dari provinsi yang udah mungkin lebih advance di bidang tourismnya dibanding kita. Ini kita lihat foreign tourist kita ya 2021 nggak ada yang datang ya karena ibaratnya orang pada takut. Nah, kalaupun datang ya pecilan-pecilan lah, kecil-kecil, mulai turun di 2020, padahal di 2019 itu udah lumayan ya. Kenapa Malaysia tinggi? Karena kita just 3 times flight per day pada by Air Asia. Nah, sekarang sebenarnya kita udah siap, terus Air Asia-nya udah siap. Up until now, I don't know why the central government haven't give us the permit to fly international, especially to Kuala Lumpur. Kita udah bersurat ke Kementerian seluruhnya, Perhubungan, Pariwisata, Kemenkomarves, ya, BNPB untuk kembali membuka BIM sebagai ini juga bisa meningkatkan turis kita langsung dari Malaysia itu kan karena 3 kali ya sehari itu kan jumlah yang sangat luar biasa. Sisinya Australia kenapa banyak? They go to surfing, banyak yang kemarin untuk surfing. Tuh. Kita kan kalau 2019 sudah mencapai puluhan itu kan which is very nice, tapi karena COVID turun. Domestic we are losing domestic tourist juga. Ini juga kita terselamatkan oleh domestic tourist yang asal Sumatera Barat lu lagi tadi. Di 2020 walaupun COVID angkanya masih cukup stabil, tapi 2021 karena kemarin cukup parah COVID-nya, kita juga mengalami penurunan cukup drastis. Nah, kita bisa lihat juga kenapa kawan-kawan ini, saudara-saudara kita dari negara lain ini datang, segmen marketnya kemana. Kalau ya orang Malaysia datang sini untuk culture-nya, orang Malaysia datang sini untuk cuisine, termasuk orang Singapura, ya, orang Australia karena mereka surfing lebih ke nature-nya,
Terus banyak orang Singapura ke sini tujuannya bisnis, investasi. Orang Malaysia itu shopping juga ke sini. Terus untuk event. Nah, event ini kenapa banyak dari Australia, dari Europe? Karena event-eventnya biasanya event-event yang terkait dengan academician ini. Bidang-bidang akademik yang diselenggarakan Sumatera Barat makanya banyak dari luar. Nah, tentunya dari pemerintah harus banyak juga yang harus kita kembangkan. Kita butuh sinergitas, kolaborasi dengan berbagai pihak. Ya, sekarang Bu Riri juga mewakili academician ya untuk helping us from the government side. Kita mesti mendevelop destination kita yang udah ada yang sebenarnya udah keren-keren ini. Terus tentunya marketingnya, how to market the destination in West Sumatra supaya orang lain lebih aware. Ini kita harus banyak main di sosmed juga ya, di sosial media dan sebagainya. Terus mengembangkan industrinya ya, kita bisa bilang halal tourism industry karena Sumatera Barat sebenarnya udah support untuk hal seperti itu. Juga termasuk religious tourism ya, kita punya one of the best design mosque in Asia, even in the world ya, Masjid Raya Sumatera Barat, dan institusinya sendiri. Nah, sekarang kolaborasi pentahelix dengan government, dengan academician dan bisnis sektor. Terus untuk infrastruktur sebenarnya Sumatera Barat cukup terkenal baik ya, jalanan antar kota kabupaten kita terkenal cukup bagus ya, dan bahkan orang-orang dari Riau, Palembang, Sumatera Selatan, bisa bilang Sumatera Utara bilang kalau masuk Sumbar tuh enak karena jalanannya mulus-mulus. Sebenarnya ini juga salah satu faktor yang bisa menunjang pariwisata kita. BIM itu sebenarnya masih kalau sekarang jadi under capacity, BIM itu bahkan beberapa perluasan BIM itu belum dipakai lagi karena turunnya jumlah flight. Nah, ini kan sebenarnya opportunity untuk international flight itu to Malaysia, Singapura, and maybe even Australia. Ya, West Australia, Perth itu juga bisa jadi destinasi karena banyaknya orang Australia yang pergi surfing ke Sumatera Barat. Terus kita juga punya seaport ya, Teluk Bayur. Nah, ini untuk ekspor berbagai komoditas. Kemarin bahkan kita juga sempat ekspor kopi dari Teluk Bayur. Oh ya, selain bandara BIM, Bandara Rokot Mentawai diharapkan beroperasi di Agustus tahun ini. Tapi kalau saya lihat mungkin November baru bisa operate. Nah, Bandara Rokot ini juga tentunya akan banyak membantu untuk turis-turis asing terutama yang ingin main ke Mentawai, terus domestik juga ya. Lebih mudah untuk pergi dari BIM langsung direct ke Bandara Rokot. Itu anggarannya sudah fix masuk ke sana semua dan insya Allah pasti selesai. Nah, dari hal-hal tersebut coba kita lihat yang memotivasi orang datang ke Sumatera Barat itu tadi kita udah bahas, mulai dari discovery, adventure, leisure, socio-cultural, religious, survey and research, ya banyak juga yang datang ke sini untuk melakukan penelitian, dan nice event ya, meeting, incentive, convention, and exhibition. Itu yang memotivasi orang biasa datang ke Sumatera Barat. Tentunya banyak hal yang harus kita siapkan ke depannya. Apalagi 2023 kita menyongsong Visit Beautiful West Sumatra 2023. Mulai dari aksesibilitas kita ya yang terkait dengan infrastruktur dan sebagainya, attractive accommodation sekarang udah banyak di Harau, 50 kota, di daerah Payakumbuh, tempat-tempat glamping. Ya, ini udah banyak juga yang kekinian, nggak hanya di Jawa, di Sumatera Barat juga ada appetizing gastronomik. Sekarang udah banyak juga restoran-restoran Sumatera Barat yang udah selain yang traditional way, udah banyak yang modern way. Jadi udah banyak yang mereka juga kemas dengan cara lebih modern. Ini udah banyak sekali juga. Terus unique destination, kita banyak destinasi kita yang unik-unik ya. Ada goa, ada sejarah, tapi memang belum banyak orang yang tahu. Kayak kemarin di Siloke ada goa yang ada stalaktitnya, itu juga banyak yang belum tahu juga. Dan di situ ada sejarah. Di goa itu juga ada sejarah yang terkait dengan zaman penjajahan Belanda. Terus memorable events yang ada di Sumatera Barat ya. Dulu kita pernah punya memorable events Tour de Singkarak, tapi kalau kita lihat Tour de Singkarak itu ternyata nggak memberikan dampak ekonomi yang signifikan untuk Sumatera Barat karena yang datang profesional bikers, para pesepeda profesional yang mereka memang cuma datang lomba pulang. Jadi nggak ada yang menikmati keindahan alam, mau nginep, mau makan, itu kurang. Terus produk-produk kreatif ekonomi juga kita udah mulai banyak sekali nih, binaan kami juga banyak. Saya juga banyak melakukan event-event yang terkait dengan pembinaan UMKM untuk naik kelas. Terus dari Pemprov banyak sekali untuk produk-produk kreatif ekonomi UMKM.
Ini udah banyak juga yang bisa diekspor ya, banyak juga yang apa namanya bisa goes nationwide. Ini banyak juga dari Sumatera Barat. Yang paling penting juga hospitality. Ya, kayak ini misalnya Sumatera ada banyak juga hospitality kan kepada tempat lain. Alasan-alasan untuk mengunjungi Sumatera Barat tadi udah kita bahas, juga ada yang terkait dengan culture yang unik, makanannya ya yang kita bilang enak-enak sekali, nature-nya, terus yang ingin berkunjung ke masjid-masjid yang keren-keren di Sumatera Barat, bisnis tentunya untuk berbelanja, ini orang-orang Malaysia juga banyak belanja, terus atraktif events. Nah kita lihat pada Idul Adha kemarin ini turis yang masuk ke dalam tempat wisata berbayar. Ya, kita catat sampai 1,2 juta turis yang berbayar ya. Register pay destination yang nggak berbayar seperti jam gadang ini pasti lebih banyak lagi. Yang berbayar contohnya adalah kebun binatang, terus mungkin beberapa tempat wisata lain yang memang masuknya mesti bayar yang tercatat itu 50 kota termasuk tinggi karena ada Harau, ya Bukit Tinggi tentunya ada kebun binatangnya. Nah, ini sampai 1,2 juta, bayangkan berapa uang yang berputar semasa libur Lebaran kemarin. Terus mana kebijakan kita Provinsi Sumatera Barat terhadap bidang tourism dan kreatif ekonomi ini, ya di samping kita mempersiapkan memang visit Beautiful West Sumatera dengan kerjasama dengan Bank Indonesia dengan berbagai developing and integrated roadmap of the province and agencies facilitate improving, accomplishing 3A, 2P aspek dalam tourism area, including health and cleanliness aspects, karena ingat COVID ini udah mulai naik lagi nih, harus hati-hati tetap. Digital tourism portal ini untuk menghindari tadi pungli, terus pemalakan tempat wisata, masuk dengan tidak sesuai standar harga ya. Terus CSR juga kita arahkan perusahaan untuk bidang pariwisata, training, sertifikasi, promosi ya. Terus kita juga coba encourage, kita udah undang beberapa investor besar di bidang taman rekreasi seperti Cimory kemarin, terus Jatim Park untuk datang dan juga coba berinvestasi di Sumatera Barat. Terus mengembangkan desa-desa wisata ya. Tadi udah saya bahas di depan. Kita juga ingin mengembangkan CHSE certification level regional dan regulasi-regulasi lain terkait dengan pengembangan kreatif ekonomi, termasuk membukakan akses keuangan kepada institusi perbankan dengan bunga yang sangat rendah KUR ya, lewat bank BPD maupun bank BUMN. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Semoga seminar hari ini bisa membawakan manfaat bagi kita semua dan tentunya memajukan dunia pariwisata di Sumatera Barat. Tahun ini kita lihat udah mulai ada peningkatan ya kedatangan turis domestik dan juga turis asing. Semoga bisa melampaui angka yang kita peroleh di tahun 2019 ataupun 2020 lah. 2020 semoga bisa melampaui di akhir tahun nanti. Nah, agar memang ekonomi kita bisa tumbuh dan berkembang. Dan kita berharap juga banyak segera mungkin dibuka penerbangan internasionalnya kembali, diberikan izin oleh pemerintah pusat. Nah, ini juga akan sangat membantu tentunya di Sumatera Barat. Sekali lagi terima kasih Bu Dr. Riri, Pak Rektor, Bapak Ibu semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Audy ya, dan di sini hadir juga pelaku ekonomi kreatif juga Bapak dan juga di Zoom, dan mereka tentunya Bapak dan Ibu di sini menanti bentuk support dari pemerintah juga dengan adanya kegiatan AIBRHUB ini. Silakan Ya, sendiri. di samping itu Pak Wagub online juga hadir dari macam-macam, ada sekitar 500 sebenarnya yang register, dan kita sekarang offline udah hampir 200, yaitu ada dari Jateng, dari Bali, dari Malaysia, dari India, dari Jerman, dari Jerman juga, dan sangat interest untuk mendengarkan isu-isu terbaru tentang pariwisata Sumatera Barat. Dan saya yakin banyak sekali pertanyaan ya dari ibu-ibu di sini UMKM
yang tadinya mungkin agak malu-malu nanya dalam bahasa Inggris, sekarang bisa nanya dalam bahasa Indonesia, Pak Wagub. Silakan nanti Pak Eros mungkin dipandu, Pak Eros. Oke, di sini aja izin Pak Wagub, di sini ada yang bertanya ya, Bapak satu, silakan. Ya, itu dinyalakan, silakan. Oke, silakan. Baik, terima kasih Ibu Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi kepada Ibu Moderator. Perkenalkan, nama saya Antoni, mahasiswa Fakultas Peternakan Universitas Andalas, berasal dari Kabupaten Sijunjung. Jadi, terima kasih juga penyampaiannya kepada Pak Wagub, Pak Audy. Tadi sempat disebutkan salah satu yang masuk 3 destinasi desa wisata nasional maupun besar nasional itu salah satunya berasal dari Kabupaten Sijunjung, yaitunya Siloke. Itu suatu kebanggaan tersendiri bagi kami dari Sijunjung. Namun tadi disampaikan juga mengenai infrastruktur, khususnya jalan di Sumatera Barat ini terbilang cukup bagus gitu. Nah, mungkin kita sudah sama-sama tahu orang Sumatera Barat bagaimana bagusnya jalan di Sumatera Barat ini. Nah, untuk itu perlu, menurut kami, menurut saya pribadi, sebenarnya perlu ada peningkatan dari perbaikan infrastruktur ini, khususnya jalan menuju Siloke gitu. Kebetulan karena Pak Wagub hadir hari ini kemungkinan bisa juga disampaikan sebagai bentuk aspirasi masyarakat seperti itu. Karena jika kita berkunjung ke Siloke, jalur salah satu jalur yang bisa dilalui hanya melewati Muaro Sijunjung, kemudian menyeberang sungai yang cukup besar Batang Ombilin, dan nantinya akan melewati jalan di pinggir sungai yang jikalau kita lalui dengan bus pariwisata itu tidak bisa, agak susah untuk berselisih 2 bus gitu. Jalannya kurang lebih hanya 2 meter atau 3 meter lah. Nah, rasanya untuk sektor pariwisata yang berskala internasional, kami merasa itu masih belum cukup fasilitas infrastruktur agar nantinya lebih mudah terjangkau oleh wisatawan-wisatawan yang akan berkunjung seperti itu. Padahal sebelumnya juga sudah beberapa kali event-event nasional maupun event internasional yang diadakan di sana. Kemudian jalur lintas Sumatera Tengah perlu kami informasikan juga, khususnya masuk dari Damasraya. Ini untuk dari Jakarta, jalur Sumatera Tengah ini menjadi salah satu jalur bus lintas Sumatera dan juga nanti jalur ke Medan gitu. Dari Damasraya, Sijunjung, Solo, kemudian bisa ke Padang atau lurus bisa ke Batu Sangkar, bahkan desa terindah ke Pagaruyung sendiri. Nah, untuk kondisi jalannya selain berliku juga banyak bergelombang. Nah, ini rasanya perlu menjadi perhatian khusus juga, dan harapan kami adalah ke depannya kita yakin dari pemerintah sudah survei ke lokasi untuk nantinya dapat peningkatan infrastruktur ini dilakukan. Terima kasih Ibu Moderator, sekian saja penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin izin Pak Wagub, mungkin ada permasalahan dengan koneksi atau ada satu lagi? Oke, di sini. Sekali nih Pak Wagub yang mengangkat tangan offline ini, kayaknya banyak yang mau curhat juga. Tadi ada salah satu dari Kalau si Pak Wagub Junjung ini ya. memang banyak banget yang anak-anak muda langsung pengen. Aku juga si Junjung tadi dulu, si Loke tuh yang tadi dari adik dari Fakultas Peternakan UNAN. Ya memang jadi kalau kita ngelihat akses ke Siloke, not that bad lah infrastruktur untuk ke Siloke. Jadi salah satu Ya, kita tunggu semoga segera ini jaringannya membaik. jadi Putus-putus Pak ya, Wagub. salah satu one of the sorry hilang lagi. Jadi salah satu yang harus kita segeri memang termasuk lumayan, bukan yang saya bilang great jalan di Sumatera Barat, tapi termasuk yang lumayan dibanding provinsi tetangga.
Siloke memang jalan menuju sana not that bad, tapi memang agak narrow ya, agak sempit. Nah, saya berkomunikasi cukup intensif dengan Pak Bupatinya. Pak Bupati Sinjung memang sangat semangat dengan Siloke karena jalan menuju situ sebenarnya masuk jalan kabupaten. Beliau juga udah sepakat untuk meningkatkan beberapa infrastruktur menuju ke Siloke. Kemarin hari Senin saya juga bareng dengan beliau, termasuk bupati yang eager banget dengan pariwisata dan memang selalu gembar-gembor pariwisatanya, dan insya Allah lah persiapan-persiapan menuju Siloke itu lagi diusulkan menuju UGG ya, yang termasuk yang paling siap tuh di Sumatera Barat, pastinya akan diikuti dengan pengembangan beberapa infrastruktur ya, termasuk jalan dan sebagainya. Tadi siapa nama itu? Tadi saya lupa namanya, yang dari peternakan tadi. Oh. Ya si Junjung. Anthony, Pak. Anthony. Oh, namanya ke orang Australia itu Anthony. Bagus juga ya. Makasih Anthony. Begitu Anthony. Jadi nanti kalau pulang kampung tuh udah ada dalam proses sekarang ya Pak ya untuk pembenahan infrastruktur ya Pak ya ke. Ya, kemarin juga udah bisa juga pariwisata apa tuh? Arung jeram. Kemarin istri saya sempat main juga arung jeram di Siloke. Ya. Oke, jadi sudah banyak juga. Anthony nanti mungkin bisa share juga dengan Bang Junjung. Insya Allah nanti akan banyak lagi turis dan juga wisatawan datang ke Siloke. Baiklah, Wagub izin satu lagi boleh Pak? Sebentar. Boleh. Yang sebelah, yang mana? Izin Bapak satu, karena cuma ada satu lagi, saya izin memberikan kesempatan kepada yang lain, mungkin izin ya Pak. Mohon diarahkan. Silahkan berdiri, silahkan berdiri, sebutkan nama, tapi bisa di situ bisa. Oke. Mikrofon yang ada di depan juga bisa digunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan. Terima kasih kepada panitia yang dapat membuat acara untuk meningkatkan pariwisata di Sumatera Barat. Yang saya mau tanyakan di sini, Pak Wagub. Yo. Nah, terima kasih Pak udah. Kemarin waktu itu ada teman saya yang dari Bandung, namanya Yudan, yang terutama yang Bapak terima untuk mengajak bersama Bapak gitu, sama Ado Putri Ade. Ya. Nah, yang mau saya tanyakan di sini Pak, alhamdulillah tanggapan teman saya tuh wisata di Sumber itu bagus-bagus katanya. Tapi yang di sini yang saya ajak waktu itu kisaran di dekat sini Pak, kawasan Unan ini ada puncak wisata di Jawa Gadut dulu. Kemarin di sini ada diusulkan puncak wisata dan di area kampus Unan ini Pak, dan dihadiri langsung oleh Bapak Wali Kota Padang, yaitu Pak Hendy Serta. Dulu beliau sudah bertemu bersama kami, saya mewakili masyarakat di sana, akan membuat wisata gitu Pak. Dan sampai saat ini mungkin akses jalannya gitu Pak yang kami butuh gitu Pak. Dan di sana banyak wisata Pak, ada air terjun, ada sungainya bagus buat arum jarum gitu Pak. Dekat Unan. Iya, dekat Unan Bu. Oh, oke, mungkin ya. Mungkin itu. Oh, itu malah Jadi mau ngajak Pak Wagub jalan-jalan nih kayaknya. Dan waktu itu dan juga waktu dekat Unan tuh. Terima kasih Selesai itu sama Bu Bapak Uda Wagub yang mengundang langsung ke kantornya beliau. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harus rajin dan Pak Wagub. Terima kasih. Ya, itu saya nggak tahu juga tuh ada yang soalnya pertanyaan kamera bisa diarahkan ya belakang. Kan ditanggapi dulu mungkin. Boleh. Ya, bentar Oh Pak. iya, yang nanti ya. nggak sempet nanya lewat DM aja, nanti saya jawab pakai voice. DM Instagram boleh, nanti saya jawab pakai voice. Kalau yang dekat-dekat Unan itu mah Bu Riri aja itu udah beres itu. Nah, itu minta tolong Bu Dokter Riri aja itu beresin yang dekat itu. Saya nggak tahu tuh di mana tempatnya tuh. Nanti mungkin boleh tuh pergi sama Linda, sama juga Bu Dokter Riri untuk ngelihat gimana sih tadi maksud Yudan itu memang dia keliling Indonesia nggak pakai duit. Tapi kita bantu juga di sini. Kemarin tuh muter-muter di Sumatera Barat, dia keliling Indonesia. Sekarang di Bangka Belitung kalau nggak salah. Dia keliling dari Aceh sampai ke Papua, rencananya berapa tahun tuh? 3 tahun. Dia bilang enak bener hidupnya dia. Cuma jalan-jalan aja. Udah gitu nggak pakai duit. Jadi nebeng kiri kanan.
makan nebeng, tidur nebeng, naik mobil nebeng, bagus banget. Jadi udah berapa provinsi dia kunjungi waktu itu, termasuk datang ke Sumatera Barat tuh Bu Dr. Riri tuh, Yudan namanya, ada tuh di Instagramnya. Nah itu yang tadi dibahas tadi, coba nanti saya tanya Dr. Riri di mana tempatnya. Jangan-jangan Bu Dr. Riri juga nggak tahu tuh di mana tempatnya. Nanti coba kita kunjungin. Ya Bu Dokter ya. Saya izin pamit nih, udah nyampe tempatnya lagi nih, udah nyampe tempat selanjutnya. Iya, kebetulan bagus. Apakah kita bisa satu lagi? Tapi di sini tadi Pak Wagub tadi kalau mau nanya boleh di DM gitu ya Pak? Boleh DM aja @Joynaldi DM. Kalau nanya-nanya aja boleh, jangan minjem duit ya. Banyak yang DM minjem duit soalnya. Oh, oke. Oh ya, silakan Bu Riri tanggapi. Ini ada di Pak Kepala Desa nih hadir juga. Ada satu Pak Dawagub. Pak Kades ya. Kades mana? Boleh ya Bapak? Mana boleh? Silakan. Assalamualaikum Pak Audy. Udah. Waalaikumsalam. Ya, kita mau presentasi karena kapan kita ketemu melalui Bu Riri. Konsepnya Boleh. Dari mana nih Pak? Bapak yang katakan tadi, dari mana? Dari mana kita Bapak? dari Tanah Datar Pak. Oh Pak Wali Nagari. Sumpu ketika Pak Sandi Uno datang menilai desa pariwisata Sumpu, Bapak. Oh Sumpu ya. Sumpu ya. Ya. Jadi kapan kita bisa ketemu menawarkan konsep tentang wisata kultural yang secara umum Bapak sampaikan tadi, kita langsung penetrasi lewat Barang Panjang masuk ke pedalaman Minangkabau untuk optimalisasi karena kita sudah habis pandemi. Jadi ini konsep kami tawarkan bukan hanya lisan tapi tulis dengan tim yang ada di Jakarta, yang ada di Denpasar. Nah, kalau Bapak mau tentang konsep ini, kami bersedia mempertemukan Bapak dengan beberapa raja di Denpasar untuk kita adopsi tentang pariwisatanya. Kapan ini melalui Bu Riri, kita tunggu. Siap udah? Boleh. Makasih udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wali ya, Wali Nagari ya? Wali Nagari, Bapak Alfa namanya Bapak. Oh ya, Pak Wali Nagari Pak. Nanti, Wali Nagari. boleh aturnya sama Bu Dr. Riri. Saya kalau yang perintah Bu Dr. Riri, saya nurut aja itu biasanya. Siap, silakan Umi. Kalau dokter, kata Pak Wagub, kalau Dokter Riri nanti yang memberikan perintah dijalankan. Pak Wagub sekarang nih ahli nembak sekarang. Oke, ahli nembak. Iya, sudah ada mungkin waktunya kita juga sudah sampai. Bapak sudah, apakah masih ada? Miriri Nanti lanjutin lewat DM ya, saya izin pamit dulu. Saya izin pamit, saya udah tiba di lokasi selanjutnya. Sehat-sehat untuk kita semua. Ya, sehat semua, sukses selalu. Nanti ada apa-apa kontak Dokter Riri aja, Dokter Riri sering kontak saya kok. Oke, makasih semuanya, makasih. Terima kasih Bapak, selamat melanjutkan perjalanan Pak. Ya, makasih. Assalamualaikum. Oke, Bapak dan Ibu, kita sekarang sudah sampai di agenda break makan siang. Bapak dan Ibu, kita akan lanjutkan setelah ini dengan pemaparan ya yang akan disampaikan nanti oleh Adjunct Professor Steve Knox yang nanti akan berbicara tentang Australia Indonesia Ecotourism Resilient. Dan juga nanti dilanjutkan oleh Bapak David Wijaya yang nanti akan berbicara tentang bagaimana developing resilience, kemudian innovating cultures in micro small management process. Jadi ini yang nanti mungkin akan lebih banyak kali di sini, dan tentunya juga ada Matteo di sini nanti akan berdiskusi juga selaku CEO WiseStep ya, Matteo. Pemaparan Steve Knox ini belajar dari, mungkin ada yang pengelola homestay di sini ya, homestay dan akomodasi. Jadi di Australia itu ada namanya National Park, dan di situ ada homestay yang sangat punya prinsip namanya prinsip sustainability atau berkelanjutan. Bukan homestay, akomodasi ini, Ecolodges ini terbakar karena sempat hancur ya, karena bushfire atau kebakaran hutan di Australia ini kan paling sering ya, krisis atau bencana kebakaran hutan, tapi bisa recovery lagi. Jadi kita belajar tidak hanya dari keberhasilan di sini, tapi juga belajar dari kegagalan. Ini harus baiknya Bapak Ibu tetap stay ini ya, tetap hadir nanti di jam 1 ya Bunda. Iya, iya. Wijaya juga akan bicara tentang festival.
meng-create festival Indo-Aus. Nah, AIBC Australia Indonesia Business Council ini seperti kadinnya, jadi tidak akademisi dan praktisi, tapi juga seperti kadinnya Indonesia yang mungkin Bapak Ibu bisa belajar. Siapa tahu nih UMKM-nya mau diekspor nanti ke Australia nih. Iya. Dan itu spesial nanti. Yes, tentunya ada Mas Ibu juga nanti yang akan hadir ngobrol lebih banyak lagi nanti ya. Tapi baik, and for ladies and gentlemen and all participants that has been I think 100, it has been decreased before, it's around 130. We're going to continue the agenda after the break. We're going to start at 1 p.m. Yes. So and after that, we're going to follow the discussion lead by Professor Steve Noakes and followed by Bapak David Wijaya and also Matteo that has been coming with us in Sumatera Barat. Winda ada participants in online. Kita juga punya jaringan prize. All right. Okay. So for the participant that can be stay until the end of the event, so there is going to be a $5 prize special from AIBRHUB event today. Okay. Thank you very much for participant in the online Zoom meeting. So you can stay on the Zoom meeting or probably come back around 1 p.m. Dan Bapak Ibu di sini juga silahkan untuk melanjutkan istirahat makan siang. Gimana? Silakan Bapak Ibu mencicipi makan siang, sholatnya bisa di depan, sholat di depan kita langsung masjid. Ya, silakan dicicipi kiri kanan. Nanti kita sambung jam 1 on time. Ya, betul. Terima kasih Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu yang sudah bergabung kembali di Convention Hall Universitas Andalas dan juga selamat bergabung untuk para peserta di Zoom meeting dan we'd like to say welcome to all the speakers. So Professor Steve Nook already have been in a standby position. I think I'm really sorry, apology for the delay. Professor Steve Nook. So ladies and gentlemen, now we are going to move to the next agenda today. We're going to invite Professor Steve Noakes from Australia as a Chairperson Pacific Asia Tourism, Chairperson Binabura Lodge, Commissioner Ecolodges Indonesia. And today Professor Steve Noakes will deliver a speech about Australia and Indonesia ecotourism resilience, surviving and recovering from shutdown crisis. Good afternoon from Indonesia, Prof. Steve. Oh, there is no, okay, it's okay. So we will still waiting until Professor Steve Noakes Steve coming to the screen. Thank you for all participants that has been joined until this afternoon. And today we are in the event of the first hybrid workshop, Tourism Resiliency for Small and Medium Enterprises in the Post-COVID Era. And this event is a collaboration between University of Queensland. All right, so I saw Prof. Steve already on the screen. Good afternoon from Indonesia, Prof. Steve. You are still in the mute position for the Zoom meeting. So, yeah, help for the committee, please help to unmute or make this Prof. Steve as a co-host, probably. Yeah. So please set all the speaker as a co-host, so the speakers can unmute by themselves. Set at the co-host first, and then Prof. Steve Noakes can unmute it by himself. Okay, wait for a moment. Okay. Okay. We got it? All right, so thank you. Okay, Prof. Steve, so the time is yours. So I'm really sorry apology for the delay started this afternoon. So I share screen. And that one, share. We just check. Can you see the screen okay? Yes, it's come up, yes. I'll probably set on the full screen. Okay, we got it. All right. Is it full screen? Yeah, it should be. It's okay? Yeah, I think that would be fine. Is it not full though, is it? Yeah, slideshow. Probably because it's setting from the MacBook. Okay, well, I got electricity. I have power. This is a good thing. I'm going to, so just checking, can you hear me okay? Yes, I can hear you. And have you got partial screen or big screen? But actually, it's not really clear enough. No. Hang on, let me work this out. Tips. It never does this. Sorry, we'll work it out. I'll end the show. Why isn't it? I think it's better like this. But maybe this way. Okay. Yeah. Okay, it's bigger that way. Yeah. Okay. Thank you for inviting me. I'm going to speak to you today in the Australian version of the English language. And my colleague Pak Gede Ori is with us, who will speak to you in Bahasa Indonesia. Yes. We're going to address an issue of surviving and recovering from shutdown. I've been introduced, and Gede Ori I will talk about our experience with an Australian eco lodge called Binabara Lodge, and Pak Gede will talk about our experience with our lodges here in Indonesia.
in my case, with the Australian example, it's been an exercise which has given us an opportunity to address a major disaster and look at how we can be resilient as we recover from that. And in the same with the Indonesia case, where we had to close down the 4 lodges, the 4 eco-lodges for a couple of years. And we're just in the process after COVID lockdowns of reopening those businesses. So in Australia, we did have, and it burnt down, unfortunately, in 2019 at the beginning of what was known as the Black Summer Australian bushfires. And this eco-lodge and cabins was a pioneer in nature-based tourism in Australia, starting in the early 1930s. And over that time, it's been at the forefront of a lot of things that we now call sustainable tourism. But sadly, that no longer exists. We had a major disaster on the continent of Australia for 6 months in 2019 and early 2020 with these Black Summer bushfires or wildfires or forest fires. Indonesia is very familiar with this phenomenon. When we have wildfires in Kalimantan or Sumatra and other places. But when you consider how big Australia is as a continent, the extent of the bushfires was dramatic, and of course raised lots of issues about the contribution of climate change to the changing environment and how we as tourism operators are going to work in the future to build and operate tourism infrastructure in a disaster-prone area, and in particular with bushfires, wildfires. So on the early Sunday morning, on September the 8th, 2019, the big fire came through and destroyed the lodge. That event at the beginning of the bushfire season created a lot of interest and publicity. And we had to close the business for 1 year because there was no road access into the national park. And when we reopened, it was in a period of COVID, the COVID lockdowns. So how do we deal with the immediate response? One has to consider all the people who are involved from the emergency services who are assisting to try and reduce the impacts of the disaster, and the emotional responses that people have. Now, this is going to happen whether it's a tsunami or a flood or an earthquake. And many of you in the audience today would have had those experiences here in Indonesia. And I think in terms of the response, it's very important that we understand and consider the individual, the characteristics of the individual responses that people have when they're hit with a major disaster. In our case, we had enormous media interests, so managing that intensity of the media, of our customers, the creditors, the people who wanted their money, the tax office, the issues of safety with asbestos from old buildings, how you communicate when you've lost all your computers and telephones, and so forth. And then a big one, of course, is you've got no money coming in. So you become cash flow hemorrhage very fast. You've got no money to pay the bills that existed before the catastrophe. So there's lots and lots of issues that one needs to factor into how you're going to start a recovery process as soon as possible. And what
what we did on the day of the disaster was click into recovery mode immediately. And that meant communications, consistent communications using public means, and also getting structures in place so that all the stakeholders concerned could see that there was a satisfactory level of leadership to pull this thing out of the disaster that had occurred. In Australia, like you have in Indonesia, there's lots of good work done on resilience and disaster management. And in Australia, we have disaster management frameworks which are consistent between our national government and our state or province governments. And we call it the comprehensive approach to disaster management. And that's about what can you do to prevent and prepare for a major disaster, how you respond, immediately response, and the recovery processes, which oftentimes take many years. It's not a short term. But the key here is identifying where the risks are going to come from. We always thought there was bushfire problems, potential for us, but the scale and the intensity that we had in 2019 was well beyond what anybody considered would happen in our part of Australia. These types of bushfires happen in the southern parts of the continent, not so much in our more tropical parts of the continent. So getting a recovery process and structure in place was very important, and that took a few days to pull it all together. And we were very fortunate in our case that our state or provincial government stepped in very early and helped to establish a Queensland government Binabar Recovery Task Force. And it was with the support of a senior minister, and it brought in skill sets from across government agencies that are required when you're responding to a disaster. And it lasted for 6 months, met every 2 weeks. And we had wonderful coordination at local, state and federal government agencies to do that. Running parallel to that, we had our own in-house reconstruction council, and we had working groups, because Binabar is like a big collective. We have over 1,300 shareholders. They're all small shareholders. It's like a big, I call it Australia's largest ecotourism collective. So we had to recognise and harness the skill sets and give people the opportunity to use the goodwill that they expressed when they wanted to help us come out of the disaster. The government role was very, very important. So just as one example, in our state or province, in our place as a piece of land owned by a company inside a national park, which is World Heritage listed. So we had ministries from state development and infrastructure, from transport and main roads. We have a reconstruction authority, we had business development, employment. We had to retrench immediately about 60 staff. So we had to help them find new jobs or training. We had lots of work to do with our National Parks Administration. We lost all our energy supply, electricity supply. We lost our major road. It took 35 million Australian dollars to fix the single road into the site. The health department is involved. Why? Well, because when the planes come over dropping water bombs, they have chemical retardants in the water, and those retardants can get into the local water system, water tanks at the houses, at the local school. They may get into the runoff, the catchment area where the water runs down the mountains into the water reserves, where a big city of the Gold Coast with 500,000 people get their water from. Lots of issues to do with the police. In Australia, in our culture, if there's a major disaster, the emergency services take control of the site. As soon as they make it safe, the police take control of the site.
They have to check if there's any issues to do with arson. And then so you've got to have a very close relationship with the police force. And then after that, the insurance company takes control. And then after that, you might get a chance to get back on the site and do some work. So we had lots and lots of dealings to do with state government agencies. And that's why the task force was very good for us to link up at senior levels with the bureaucracy. Now, of course, then COVID came along. And so we had to factor that into our reopening a year later. And once again, in the Australian context, with our national and state government disaster agencies, they have very good processes. Now, we didn't necessarily go and look at all those reports, but what we did do is we did things, and then we went back and validated what we did against those reports. And as it turned out, we ticked all the boxes. We did what should have been done, but we did it naturally because in our team of people, we had plenty of experience in this business of tourism going back a long, long time. Now, for those of you who are interested, particularly in the university sector, what we've done since the fires is collaborated with many universities, and in particular, Griffith University on the Gold Coast, or campus on the Gold Coast, but also University of Queensland, Purdue University in the US, universities in Japan, and others. And the disaster, from a researcher point of view, is a wonderful source of data, of new data. And so we identified that and capitalized on it. And since then, we've had a number of very good reports published in books and articles about issues to do with tourism disaster management. And the colleagues from Griffith University have actually made a case study framework for universities to use for training. And those learning resources cover issues like disorientation, reorientation frameworks, and tourism destination management, and risk management, and stakeholder engagement, strategic planning, social capital, communications, and leadership. And some of the links are given there, and certainly we can share that with you as part of the follow-up of this program today. Now, the next slide. So this concept of resilience is something Indonesia is very experienced in, given the nature of the location on the planet where Indonesia is. And we've learned a lot about how, as an organization, we can absorb and respond to a big shock to the system like we had with the bushfire. So when COVID came along, we had a little bit of practice in dealing with a crisis because COVID shut down the business again. But we were able to be recognized for the sort of work we've done with our resilience work. So I'm going to stop talking in my Aussie English language now and hand over to my colleague, Audy, whose Bahasa is far superior to mine. And he's going to explain to you what we've been doing with our lodges here in Indonesia. G'day, are you okay? Yep. I'll do the slides. Okay, thank you, Steve. Right. Selamat siang semuanya, teman-teman panitia yang juga audiens, baik offline maupun online. Adalah sebuah kehormatan buat saya dilibatkan dalam workshop ini, dalam kegiatan ini untuk ikut sharing terutama tentang aktivitas dari Ecolodges Indonesia, karena kebetulan Ecolodges Indonesia juga tergolong ke dalam small to medium enterprises dengan badan hukum PMA. Bagaimana kami tetap bertahan di tengah situasi pandemi dan mencoba kemudian untuk bangkit dengan harapan baru pasca dibukanya kembali border yang memungkinkan kita untuk berkreasi lebih lanjut ke depannya. Jadi kebetulan suaranya tadi masih agak kecil gitu, mungkin boleh sedikit dibesarkan volume suaranya. Oh baik, sebentar okay. Ibu ya. Sudah bisa lebih baik? Sudah. Baik, terima kasih. Jadi kebetulan Pak Steve Knox juga adalah shareholder member dari Ecolodges Indonesia dan juga Vice Chairman untuk Ecolodges Indonesia, dan terima kasih juga atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan langsung tentang perkenalan Ecolodges Indonesia.
Jadi Ecolodges Indonesia berdiri di tahun 2010 dan sampai saat ini sudah terdapat 4 lodge atau pondok, kita istilahkan produk kita lodge, yang terdapat di lokasi berbeda dan kebetulan semuanya berdekatan dengan Taman Nasional. Jadi ciri khas dari produk kami atau lodge kami itu selalu dekat dengan Taman Nasional. Tentu saja ini bertujuan untuk mempromosikan kegiatan di dalam Taman Nasional, terutama kegiatan wisata alam liar. Kenapa kita memilih fokus untuk kegiatan wisata alam liar? Nanti akan saya ceritakan. Untuk lodge kami sendiri yang rimba orangutan Ecolodge itu berlokasi di Kalimantan Tengah, tepatnya di Sekonye River. Jadi lokasi lodge ini persis di seberang atau di depan daerah konservasi untuk orangutan Taman Nasional Tanjung Puting. Dan lodge kami itu sebenarnya kita handover dari kepemilikan lokal di sana di tahun 2000 kalau saya tidak salah, dan rimba orangutan Ecolodge itu adalah salah satu saksi sejarah ditandatanganinya prasasti Kera Besar di tahun 1991 yang semakin mengukuhkan keberadaan dan pentingnya dari Taman Nasional Tanjung Puting sebagai cagar wisata alam. Kemudian Satwa Sumatera Elephant Ecolodge berlokasi di Lampung, kebetulan hanya sekitar 500 meter dari gerbang Taman Nasional Waikambas. Nah, 2 lodge kami yang terakhir itu yang Kelimutu Ecolodge itu berlokasi di Ende, tepatnya di Desa Koanara. Jadi ini adalah desa sebelum kita memasuki wilayah Taman Nasional Danau Tiga Warna di Kelimutu. Kemudian yang terakhir yang baru beroperasi sekitar 2 tahun itu adalah Meliling Ecolodge yang berlokasi sekitar 45 menit dari kota Labuan Bajo ke arah Ruteng dengan perjalanan lewat perjalanan darat. Jadi itu secara sekilas keberadaan dari lodge kami. Dan sampai saat ini untuk kantor administrasi kami kelola dari Bali. Jadi untuk pangsa pasar sendiri dapat kami konfirmasi sebagian besar memang saat ini berasal dari Uni Eropa, Amerika, Australia, dan hanya sedikit dari Asia dan juga lokal. Jadi semua karyawan kami adalah masyarakat lokal yang ada di sekitar lodge yang kami berdayakan dan mereka mengkondisikan diri mereka sendiri untuk mengelola lodge kami. Jadi next slide please Pak Steve Notes. Ya, jadi secara sederhana model kerjasama kami adalah secara umum tentu saja kami melibatkan masyarakat lokal kami yang ada di sekitar lodge, setidaknya sebagai karyawan, juga ada tour operator dan juga supplier yang terlibat di dalamnya. Kemudian juga kami membangun kerjasama dengan Taman Nasional setempat melalui program-program promosi kegiatan wisata alam maupun kegiatan-kegiatan untuk perlindungan lingkungan atau proteksi lingkungan. Jadi di sebelah kanan ini adalah guide kami yang ada di masing-masing lodge. Jadi kita berdayakan mereka dari awal, mereka sudah ikut dengan kita lebih dari 10 tahun. Bahkan ada di antara mereka yang sudah 15 tahun seperti Hari dan Hakim yang di sana. Dan konsep kami adalah kami selalu mencari kemungkinan terobosan-terobosan tertentu seperti misalnya walaupun Taman Nasional Waikambas itu sudah terkenal dari dulu ya dengan gajahnya dan juga di Tanjung Puting dengan orang utannya, tapi kami mencari celah lain, potensi lain seperti misalnya birding sehingga memberikan kesempatan untuk mereka untuk mengembangkan diri dan sampai sekarang 2 orang di atas itu adalah satu-satunya, bukan satu-satunya, mungkin ada banyak tapi agak susah untuk didapat. Mereka adalah salah satu yang terbaik untuk hal birding di daerah tersebut. Kemudian yang di bawah itu adalah yang di Kelimutu dan juga salah satu guide birding di Beliling. Sedangkan di sebelah kiri itu adalah salah satu program kita sebelumnya dengan bekerja sama dengan pihak Taman Nasional Tanjung Puting dalam hal proteksi untuk program kebakaran hutan. Selanjutnya saya ingin membahas sedikit kenapa kita harus memilih
atau berkonsentrasi untuk wisata alam liar. Jadi ini sangat menarik sekali karena seperti kita ketahui bersama bahwa Alfred Russel Wallace telah membagi wilayah Indonesia menjadi 2 wilayah yang kalau kita tarik garis lurus di antara Pulau Kalimantan dan Sulawesi, kemudian turun di antara Pulau Bali dan Pulau Lombok, itu adalah 2 garis geografis yang berbeda secara untuk wilayah alam. Dalam hal ini yang di sebelah timur itu ikut untuk geografi hewan Australia, sedangkan yang di sebelah barat itu berhubungan dengan hewan Asia dan Australasia. Jadi bisa dibayangkan bagaimana kekayaan alam dari Indonesia yang merupakan modal dasar dari kegiatan wisata alam liar itu sendiri. Kemudian juga kami melihat ada potensial market di sana karena wildlife tourism ini masih bisa berkembang. Walaupun ini adalah ke dalam kategori special kind of interest, jadi sesuatu yang sangat spesifik dan pangsa pasarnya sangat spesifik, tetapi pangsa pasar ini ada dan terus berkembang. Kemudian juga adanya perbedaan experience, emotional experience kalau misalnya seseorang itu melihat binatang di alam liar daripada melihat mereka di habitat yang sudah dikondisikan, seperti misalnya di kebun binatang. Itu memang berbeda sekali experience-nya. Nah, hal itulah yang kemudian yang mendorong kami dan meyakinkan kami bahwa target pasar seperti ini memang ada. Kemudian dari sisi ekonomi dan social impact kepada masyarakat sekitarnya sudah sangat jelas, dan kami sangat senang ketika Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif meluncurkan program desa wisata sehingga bisa menjangkau daerah-daerah yang lebih pedalaman, dan kami sangat setuju bahwasannya untuk mempercepat perkembangan ekonomi untuk wilayah yang sulit dijangkau, salah satunya adalah dengan kegiatan wisata seperti ini, wisata alam liar seperti ini. Next slide please Pak. Baik, untuk selanjutnya saya ingin berbicara sedikit tentang yayasan kami yang bernama Indonesian Conservation Foundation Our World atau Yayasan Konservasi Indonesia Bumi Kita. Jadi yayasan ini terbentuk di tahun 2020, tepatnya di bulan Juni, tetapi embrionya sebenarnya sudah ada semenjak Ecolodges Indonesia berdiri. Kemudian kita formalize, kemudian kita resmikan baru di tahun 2020. Inilah yang kemudian akan menjadi inspirasi dan benang merah bagi Ecolodges Indonesia untuk tetap survive di dalam situasi pandemi. Karena apa? Karena melalui kegiatan yayasan kami, kita bisa meng-create sesuatu yang kita tidak pernah pikirkan sebelumnya. Terutama secara khusus untuk staf kami. Kami ada sekitar 72 staf dalam keluarga besar Ecolodges Indonesia yang di masa pandemi yang masih menjadi tanggung jawab kami. Nah, salah beberapa kegiatan di antara yayasan kami, next slide Pak Steve. Sorry, next slide please. Oh, yep. Nah, ini adalah program penanaman pohon di Taman Nasional Tanjung Puting. Jadi kami melibatkan desa terdekat di sana yang bernama Desa Tanjung Harapan, yang persis bersebelahan dengan rimba orangutan Ecolodges. Kami tidak menyangka kalau kegiatan ini kemudian berkembang sedemikian rupa sehingga memungkinkan kami untuk mempekerjakan mereka. Jadi tugas kami adalah mensupport sebagai support funding dan kemudian kita memberdayakan masyarakat atau generasi muda Karang Taruna yang ada di Desa Tanjung Harapan. Dan untuk diketahui bersama, Desa Tanjung Harapan juga masuk ke dalam 50 besar desa wisata yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kemudian yang di slide di sini, ini adalah program penanganan kebakaran hutan yang kita laksanakan di tahun 2016 sampai 2017, karena seperti yang kita ketahui bersama di tahun 2015 itu adalah sejarah kelam tentang kebakaran yang terjadi di Indonesia
dan di Tanjung Puting khususnya kita kehilangan 130.000 hektar hutan terbakar pada saat itu. Kemudian kami menginisiasi bekerja sama dengan pihak balai, pihak desa Tanjung Harapan, perwakilan desa Tanjung Harapan, dan juga Rimba Lodge untuk menginisiasi kegiatan untuk pelatihan penanganan kebakaran hutan. Next slide, Pak Steve. Nah, ini adalah program yang sangat unik yang kami kembangkan di Beliling. Jadi, teman-teman mungkin sudah tahu bahwa Labuan Bajo itu sangat terkenal dengan komodo dan juga keindahan alam bawah lautnya. Nah, ternyata kita bisa menemukan sesuatu yang lain lagi di Beliling. Beliling adalah daerah hutan konservasi, sekitar 35 menit ke atas dari kota Labuan Bajo. Di sini kami mengembangkan untuk program birding, dan juga kami mengembangkan untuk menjadi pemandu burung. Hal yang paling sulit kami dapatkan untuk kegiatan yang sangat spesifik atau tur yang sangat spesifik itu adalah pemandu burung, karena skill seperti itu sangat sulit untuk didapat, bukan sulit untuk dipelajari. Jadi ternyata di daerah tersebut, di daerah Beliling sendiri ada 4 jenis burung endemik yang bisa kita temui langsung. Jadi kita nggak perlu berpindah-pindah, cukup di Beliling kita sudah ketemu 4. Itu adalah hal yang luar biasa yang coba kita kembangkan bersama-sama dengan staf kami di sini. Nah, kegiatan ini juga didanai oleh yayasan kami. Selain kegiatan yang 3 yang sudah saya sebutkan di dalam slide, juga kami ada kegiatan seperti agriculture dan juga peternakan. Agriculture fokusnya lebih banyak yang di Kelimutu. Kita melibatkan sebagian besar staf kita untuk program bertani dan berladang di sana selama masa pandemi. Kemudian juga yang di Satwa lebih fokus ke dalam peternakan. Di sana kita memberdayakan staf kita untuk beternak kambing, dan juga bekerja sama dengan pihak Taman Nasional Waikambas dalam hal untuk menjadi volunteer program penanganan kebakaran hutan. Jadi demikian secara sekilas bagaimana kami bisa survive dengan mencoba sesuatu yang kita tidak pernah pikirkan sebelumnya. Melalui foundation kami, kita bisa meng-create sesuatu yang justru menjadi tambahan income dan bertahan bukan hanya buat company kami, tapi juga untuk karyawan kami di masing-masing lodge. Jadi demikian teman-teman, pemaparan saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan setidaknya bisa memberikan tambahan informasi, dan terima kasih sekali lagi atas waktunya. I hand over to you, Pak Steve Nox. Thank you. Okay, terima kasih. So that's a little summary, and obviously Pak Gede and I can take some just questions in the discussion time. But before we do that, let me also introduce you to the Indonesia-Australia Sustainable Tourism Network. This has been established for some years now, and it grew out of the Australia Awards program. Each year, apart from COVID times when it had to be done online, we're part of a process with Binabaru Lodge and Ecolodges Indonesia, where we bring groups of up 25, 30 people from Indonesia, do a training program here in Indonesia, then they come to Australia for 3 weeks and do an intensive program and then come back. But that network has grown, and it's a very good forum for exchanging information about sustainable tourism between Indonesia and Australia. So we also have a video which I'll leave for, it goes for 8 minutes, but we'll leave that with the presentation that can be shared for those interested to watch it. But at this stage, we're open now for any discussion. Thank you. Right, thank you very much, Prof. Stigno. So I think this is a very good, very inspiring story behind about the things that has been faced by Professor Stigno. Prof. Steve, I remember it's Binabaru
right? So I Yes. remember in Australia there is an kookaburra bird, right? So I Yes. remember when I live in Brisbane, so there is a kookaburra a song. So is it the name inspired by that kind of a bird? No, no, but the origins come from the First Nations people's languages in Australia. So that's about the only similarity. But we do have lots of kookaburras at Binnaburra Lodge also. Yes. Kookaburra sits in the Yorkham tree. That's it. Right, thanks, Prof. Nick. Steve, and also Gede Ori juga tadi sudah menyampaikan bahwa ternyata di Indonesia ada Ecolodges Indonesia yang memang nantinya itu bisa juga memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat lokal gitu ya Gede Ori ya. Dan Bapak dan Ibu semuanya, ladies and gentlemen, I think we can have discussion. Dede? All right. No. Gimana? Want to ask a question? Oh, you want to have a question? All right. So I invite Dr. Sari to read out the question. Thanks, Indah. Hi, Professor Steve Nok. Hello. How are you? Very well. It's been a long time not to talk. Nice to see everybody at this conference. Yeah. Prof. Steve, what a great presentation with halo Bapak Bli ya di Oria dari Bali ya. Iya. Berarti ya. Ya. Di Ori, apa kabar? Terima kasih gabung ya di AIBRHUB. This is very interesting case gift as my morning speech. I highlighted about the case of Bainapura. How to say that? Bainapura, right? I'm not sure if you can hear me clearly, but I'm getting a lot of static. I cannot hear very well. You can't hear me. Bainapura, I think. Yeah. Yeah, the first one. Yeah, only that is okay. So go ahead. Can you hear me now? Yeah, that's better. Okay. Yeah. How to say the Bainapura is? I think it's Bainapura. Bainapura. Yeah. I've been there long time ago, and I know that this Ecolodge impacted by the bushfire a couple of years ago, and what we want to learn from here, as here in the small medium, here in this AIBRHUB, we have participants that own the accommodation and homestays, and even though they haven't get impacted from this fire, but at least what we can learn is how they can survive, what are the lessons learned that they can get from the Bainapura bushfire, as we are actually some of the accommodations in Indonesia probably face some difficulties like during the COVID-19, even though the cases like Bainapura probably encountered bushfire, but there's some time one of crisis planning disaster. But can you give an insight accommodations, especially for the homestays in the rural area in Indonesia to survive any future crisis and disaster? Yeah. Okay. So the point is probably Prof. Steve is about how Bainapura has actually have been raised after there is a crisis happened, especially related to the bushfire, right? So I also have been said before, like in the presentation, I think there is also support from government. Probably Prof. Steve gonna be. I know that government support is very critical but crucial, but we in Indonesia. We lost audio. Can you hear me? Yep. Ya, can you hear me? Pak Ori, kedengaran nggak suara saya? Kedengaran Ibu sekarang ya. Ya.
especially in the West Sumatra, we just awarded as the largest numbers of village or desa wisata from the Ministry of Tourism last year's. We live usually in West Sumatra, tourism is boosted by the community. So, and most of the community, they own on the homestay, they have accommodation, but not as smooth as before the pandemic. So what we can learn from the Bayanabura is after they get impacted by the forest fire and they are recover from this crisis. So maybe Prof Steve have another insight how to what are the best strategy for the homestay accommodation in the rural area, especially for the community owned by community to recover from the COVID-19. Thanks. Yeah, Linda. Yeah, all right. So I invite Prof Steve Noakes to give insight and also comment. Time is yours, Prof. Okay, I'm sorry, I had audio issues there, but I think the question is relating to how communities and local villages might be able to recover after a disaster. Was that the case? Yeah. Yeah. Yes, exactly. So there's the Australia example and the Indonesia example. In our case with the lodge, when the lodge was destroyed in the fire, access into the national park was also stopped. And in our community, we have about 30 or 40 local Airbnb guest houses in the community. And they suffered because the major attraction, which was access into the national park, was cut for 1 year. When we were able to reopen, we had lost 42 cabins. And so people still wanted to come to the park. We had some accommodation left, but people stayed in the local community Airbnbs and guest houses. So because that was the only capacity available. So the economic benefits spread quite nicely in the community, and that momentum has continued now almost 3 years later. In the case of Indonesia, just to give you an example, because I was over at Waikambas National Park a few weeks ago, our little lodge there, it's only got 8 rooms, but over the years, 15 odd years, it's become a very significant contributor in that village to bringing international visitors in. And if we get a big group, we haven't got enough rooms. So over the years, we've helped establish a village homestay network in the community there. And sadly, well, obviously with COVID, we shut down the lodge and no people came. So all those communities, local village houses have suffered also. So now we're slowly starting to emerge out of COVID. From a business point of view, we need to invest money to bring the lodges back up to a standard, because when you have a building that has got no people in it for a couple of years, buildings deteriorate and you've got to fix them up. So it's going to require an investment from us to do that. And that is the spearhead, particularly for the international markets. One of the good things that's come out of COVID from a tourism point of view in Indonesia is that there's a lot more Indonesian product now, tourism product in Bahasa Indonesia language, and a lot more operators, including ourselves, who are focused on the domestic Indonesian market and see new opportunities in this very large middle class of Indonesia for our various products and services. So I'm not sure if I answered your question specifically, because unfortunately the audio wasn't so good, but in terms of the Indonesian context, G'day Ori is very familiar with it, and
if you wanted to explore that a bit further in Bahasa Indonesia, I'm sure G'day Ori would be able to give you some information also. Thank you. Yeah, thank you, Prof. Jadi Bapak Ibu, kasus dari Ecolodges Menpora ini memang terkena kebakaran hutan beberapa waktu lalu, kemudian bisa recover kembali setelah itu. Cuman I'm not sure Pak Ori, apakah fundingnya itu dari government atau investasinya lagi dari source? Terkait dengan case Binabura yang pernah saya ngobrol dengan Pak Steve, itu adalah pertama tentu support fundingnya dari pihak government, terutama untuk infrastruktur dasar seperti jalan dan lain sebagainya. Kemudian ada terobosan yang dilakukan oleh Pak Steve Knox pada yang pernah diceritakan kepada saya, itu adalah tentang pemberdayaan dari shareholder dari Binabura Lodge itu sendiri, karena shareholder mereka punya banyak shareholder, jadi mereka membuat terobosan untuk melakukan peminjaman dana dari shareholder. Jadi shareholder ceritanya mendanai perbaikan itu karena shareholder sudah merasa bahwa itu adalah bagian dari aset mereka, sehingga mereka rela memberikan pinjaman yang tanpa bunga pada saat itu. Ini yang kemudian dijadikan modal dasar untuk meng-create kembali produk dari Binabura tersebut, melakukan pembangunan, recovery, sehingga tidak sampai 1 tahun Binabura sudah kembali bisa beroperasi pasca hangusnya semua bangunan. Kalau Ibu pernah ke sana, yang tersisa itu hanya desain yang di depan itu saja yang tersisa, yang lainnya hilang, sejarahnya hilang semua. Mentionnya Profesor Noel Scott waktu itu. Ya. Sangat bagus sekali ya, tapi kemudian saya dengar juga kena bakar juga gitu ya. Betul. Terdampak juga. Menarik itu tentang investasi dari shareholders ya, dari Binabura. Mungkin Pak bisa explain more ya, siapa saja shareholder dan bagaimana mereka melakukan networking yang mungkin bisa kita pelajari untuk konteks Indonesia. Oke, can you keep going? Kuning bisa dibantu Pak? Mungkin Ya, mohon arahan kepada Gede Ori. Mungkin tadi juga saya juga sempat melihat di pemaparan Prof Steve bahwa ada insurance juga yang sudah didaftarkan begitu ya, untuk yang Binabura. Jadi mungkin ini salah satu apa yang kira-kira tadi juga Gede Ori sudah menjelaskan bahwa satunya stakeholder mau membantu kembali untuk membangun Binabura. Mungkin ya dari Dr. Sari dan juga teman-teman di sini ingin mengetahui lebih dalam lagi begitu ya, Oni, bagaimana? Binabura ini kepemilikannya pemerintah full atau dia? I see. Mungkin ini saya sampaikan ke Pak Steve. Pak Steve, could you please explain a little bit more about the Binabura Lodge? It is owned by the by the government or private sector, or so how you could to encourage your shareholder in order to support redevelop of Binabura after the fire bust. Okay, so Binabura Lodge is what we call an unlisted public company. That means it's a public company, but doesn't trade on the stock market. It was established in the early 1930s when the cooperative business model was very common, with farming cooperatives, dairy cooperatives, timber cooperatives. And this was Australia's first nature tourism cooperative. When the company grew out of an association called the National Parks Association of Queensland. That is the oldest conservation body in Australia, and it's been responsible for about 70% of the national parks system that's in the state of Queensland. The company owns land and buildings inside the national park on private land, which is on
what we have in the state of Queensland is a heritage register. It's called a Queensland Heritage Register. So everything on the land and the buildings is called the Binnaburra Cultural Landscape. And it is regulated under heritage laws in terms of what we can do with the buildings and the vegetation and the wildlife and so forth. So it's a very unique company. When the founders set it up 90 years ago, they said nobody could ever own more than 2.5% of the shares, which means there's never a dominant shareholder. That's why it's a very large collective with over 1,300 shareholders. Now, before the fire, we only had 866 shareholders, but in the last year or so, we've done what's called an offer information statement to expand the families involved in the business and also to raise some working capital. But that was not sufficient to rebuild the lodge. We were very fortunate just 2 days ago when the Treasurer, the Minister of Finance for Queensland, brought down his annual budget. And in the budget, he very kindly announced that we would be receiving $18 million from the Queensland government to rebuild the lodge. And that's remarkable. But what it shows is that the government of Queensland understands the history and the heritage of the place that we're the stewards of, we're the caretakers of it, and the need to bring it back so that future generations can get access to the national park. The Lamington National Park is one of the major national parks in the state of Queensland in terms of visitation, and Binnaburra provides the access and the facilities. So there's a very large public good associated with the business. And as a result of that, the government has helped us to give us some resources to rebuild the lodge. That's very unusual. It hasn't happened before in Australia. Will probably never happen again. But Binnaburra Lodge is a very unique company. It's almost like a group of 1,300 individuals being the caretakers or the steward for a public asset. But it's actually not a public asset. It's an asset that's owned by a private company. It's weird. Binnaburra is a bit weird, you know. It's not a regular corporate thing. There are a lot of things we can learn from this case. Thank you, Yeah. Prof and Ori. Sama-sama, Ibu. Ada yang mau nanya dari online kali ya? Karena satu lagi ada. Ya, bagi teman-teman, Bapak dan Ibu semuanya yang hadir di sini, jika ada yang ingin bertanya, silahkan dalam bahasa Indonesia juga boleh. Nanti akan dibantu juga oleh Bapak Eros untuk menyampaikan dalam bahasa Inggris. Persilahkan. Tadi juga mungkin kepada Gede Ori juga ya, karena tadi juga Gede Ori menyampaikan Ecolodges di Indonesia, kemudian juga fokusnya ada di selain dengan itu aja pertanian juga ya tadi ya Gede Ori ya. Betul, Mungkin Ibu. teman-teman di sini ada yang bertanya atau di Zoom chat, apakah ada pertanyaan? Coba kita cek di sini tidak ada. Chatnya di chat. Oke, mohon Ada dari Pak Ali Hanafian. Yang mana? Ini? Ada perusahaan dijadikan tempat penelitian di Australia. Yang mana? Silakan Uni dibacakan. Atau Bapak Eros mau menanggapi? Gimana? Probably Ali Hanafia asking about how is it possible or is it allowed if the public company can be used as research for research? Once again, the audio's got
background noise, but I think the question was, can the public company be used for research purpose? Yeah, I think so. Yeah. I also don't Yes. The answer is yes. And we do that with both Ecolodges Indonesia as well as Binabaru Lodge. At Binabaru, we have a program called Science Matters. And Science Matters at Binabaru has always been part of what happens at the location. And we have many activities that relate and support research community to collect data for a whole range of things, a whole range of topics in the biological sciences and the social sciences and really broad spectrum. And that's part of the reason we have very strong strategic linkages with universities. We do the same with Ecolodges Indonesia too. So just in the last couple of years, before COVID and actually during COVID, G'day Ori can explain to you what we've been doing with universities like La Trobe University and Southern Cross University in Australia, bringing students over here to Indonesia on research and practical field trips. Pak G'day, would you just mention maybe the case studies with Southern Cross University and La Trobe University in Bahasa? Yep. Jadi dari menyambung tentang apa yang disampaikan oleh Pak Steve tadi, di ruang lingkup Ecolodges Indonesia sendiri kita mengembangkan konsep kerjasama seperti penelitian dengan beberapa universitas, bukan hanya di Indonesia saja tetapi juga di luar negeri. Dan yang terakhir penelitian kita itu adalah tentang project homestay di Braja Harjosari. Nah, Braja Harjosari ini adalah sebuah desa yang berlokasi di pinggiran Taman Nasional Waikambas, di mana desa ini memiliki keunikan culture dan juga alam yang bisa dikembangkan untuk pariwisata homestay yang berbasis homestay. Ya, di sini kami mendapat dukungan dari La Trobe University. Kebetulan proyek ini walaupun dalam situasi COVID masih bisa dilaksanakan dengan format jarak jauh atau online, di mana tujuan dari proyek itu adalah mengembangkan bukan hanya standar dari homestay yang ada di sana, tetapi juga kegiatan aktivitasnya secara umum, dan juga berfokus pada pemasaran dan marketingnya. Ini adalah salah satu hal yang bisa dikembangkan kalau misalnya, karena hal-hal seperti ini akan sangat menarik di beberapa universitas di luar negeri untuk bekerja sama, berkolaborasi, bagaimana mereka bisa membantu kita di sini di Indonesia, terutama untuk wisata-wisata yang berbasis homestay. Ini juga adalah salah satu peluang ke depannya. Okay. I agree with G'day Ori. Great. Right. So, ya, apa ada yang ingin ditambahkan, Dr. Sari Legogini? Sudah cukup? Sudah? Ini ada pertanyaan Bu Indah di Ya, chat. silakan Pak Eros. From Habib. Kayaknya buat ini ya, buat Pak Ori ya. Saya ingin bertanya terkait dengan pelindungan satwa dengan cara melindunginya di habitatnya sendiri. Bagaimana pendapat Pak Ori dengan fenomena masyarakat yang memelihara burung di dalam sangkar untuk dipertandingkan? Dan pertandingan itu juga digunakan sebagai wadah penarik wisatawan yang ingin menyaksikan pertandingan tersebut. Sebenarnya agak susah Bu ya, agak susah saya menjawab hal itu. Karena itu kalau bisa dibilang sudah menjadi ini ya bagian dari atraksi, bukan budaya sih sebenarnya, tapi karena itu dikembangkan kemudian diperlombakan, itu berbeda konteksnya. Dan saya tidak melihat poin ada wisatawan yang tertarik untuk melihat itu sejauh ini. Saya pikir itu mungkin hanya untuk aktivitas lokal. Tetapi birding yang kita kedepankan di sini adalah birding yang berbasis atau habitatnya di alam liar. Saya ingin cerita sedikit. Saya berdomisili di Bali, tetapi sampai saat ini saya tidak menjual produk-produk atau aktivitas yang berbasis di Bali.
karena saya sudah tahu marketnya sangat susah, sangat ketat kompetitornya. Jadi saya memilih untuk melakukan sesuatu yang berbeda, walaupun kecil, tetapi prospeknya itu akan tetap ada. Walaupun kecil tapi tetap ada. Ini punya daripada saya berdesak-desakan menjual Bali. Nah, kalau saya cerita tentang birding burung, itu mungkin agak sesuatu yang aneh, tetapi kalau di luar negeri itu komunitasnya banyak dan sudah kita buktikan. Orang datang rela, seperti misalnya akhir bulan Juli ini saya punya grup namanya Bird Quest yang sengaja datang ke Waikambas, meskipun saya bilang Waikambas tutup, kamu nggak bisa beraktivitas di sana. Enggak, kami harus datang. Kalaupun kami nggak bisa masuk, saya bisa beraktivitas di luarnya. Siapa tahu saya benar-benar bisa beruntung ketemu burung yang endemik di sana. Jadi sedemikian besarnya ikatan emosional mereka dengan alam. Jadi mereka rela menghabiskan uang banyak datang ke sini, ke lokasi yang secara infrastruktur agak sulit dan agak mahal untuk persiapannya, termasuk juga guide-nya dan lain sebagainya, tetapi ternyata ada. Nah, inilah yang ingin saya sampaikan di sini, bahwasannya kalau alam bisa memberikan manfaat untuk kita, bisa memberikan manfaat untuk masyarakat di sekitarnya, itu akan jauh lebih baik menurut saya. Karena nilai kepuasan yang saya bilang tadi, kemudian saya bandingkan kalau kita menjual sesuatu produk yang sudah pasti, misalnya seperti di Bali, tur ke sini ke daerah A ke daerah B itu harganya sudah relatif pasti, kita nggak bisa ngutak-atik karena kompetitornya seperti itu. Tapi kalau yang sudah berkaitan dengan wisata alam, kepuasannya nggak kita bisa nilai dengan rupiah, itu luar biasa, itu memberikan dampak ekonomi yang luar biasa. Di Sumatera Barat ini ada namanya Sekolah Tinggi Beruk. Jadi ya di Pariaman itu dijadikan atraksi wisata. Jadi ada bachelor degree, master degree, and ada yang mau master, ada yang diploma, ada yang S1, ada yang sekarang mau jadi master. Dan beruknya itu memang dilatih memanjat, kemudian nanti ada menjadi sebuah attraction. Tidak tahu ya apakah ini kira-kira dari pandangan apakah namanya manusia terhadap binatang. Ya, begini mungkin Pak Ori, isunya adalah itu eksploitasi terhadap binatang. Ya. Tapi bagi masyarakat Pariaman sendiri, binatang itu bosnya. Karena mereka bisa hidup karena ada binatang tersebut, maka mereka perlu mendidik binatang itu untuk memenuhi pekerjaan yang lebih berisiko jika dilakukan oleh manusia. Ini sudah tradisi sejak lama, tapi ketika dijadikan atraksi wisata, dia berbenturan dengan isu eksploitasi binatang. Ya, memang saya juga menemui kendala seperti itu, Pak ya. Jadi kami dalam konteks pengembangan atraksi di wisata alam liar, kami sangat berhati-hati sekali, terutama juga memang benar itu yang Bapak sampaikan terkait tentang eksploitasi satwa ataupun hewan. Sebagai contohnya adalah di Taman Nasional Waikambas itu kan ada daerah atau wilayah yang memang khusus untuk konservasi gajah misalnya Pak ya, gajah. Jadi saya pernah punya pengalaman, saya dikomplain sama tamu bahwasannya ini bukan sebuah atraksi. Ini bukan sebuah atraksi karena kamu mengajak saya ke dalam wilayah di mana gajah itu dalam kondisi terikat, kemudian tidak di alam liar atau tidak di alamnya semestinya. Tapi pada saat itu saya sampaikan bahwasannya gajah yang ada di sini ini merupakan gajah yang telantar atau ditemukan di perkebunan, di petani sebelumnya pada saat konflik misalnya dengan petani dibawa ke sana, dan gajah itu kalau sudah tertinggal dari kawanannya dia nggak akan tahu harus kemana lagi. Dan satu-satunya tempat paling aman itu adalah memang di sana. Kita nggak punya solusi lain selain itu. Mungkin ini akan sama dengan apa yang disampaikan Bapak tadi. Sepanjang itu memang sudah dilakukan dengan artinya dengan dengan sesuatu yang bagus, kemudian tidak ada kekerasan misalnya di dalamnya, misalnya metode pelatihannya dan bisa dibuktikan, itu saya kira itu akan bisa jalan. Jadi memang tergantung dari narasi dan penjelasannya kepada wisatawan.
ini juga sama halnya dengan apa namanya yang terjadi di Wekamas yang saya cerita tadi itu. Tapi memang untuk sementara itu adalah solusi yang paling bagus. Kalau mungkin dalam case Bapak itu mungkin bisa membawa apa namanya dampak income untuk masyarakat di sana, tergantung bagaimana narasi penjelasan kita di sana. Saya kira itu Pak, mudah-mudahan bisa membantu kurang lebih. Terima kasih. Terima kasih. Thanks, Prof. Steve Noak. Okay, so enough for discussion. Thank you very much, Prof. Steve Noakes and Gede Ori for the insights and also sharing this afternoon. So have a nice day. Thank you very much, Bapak dan Ibu, ladies and gentlemen. Now we are moving to the next speaker. We have Bapak David Wijaya as a Vice Chairman, Australia Indonesia Business Council, and also founder and director of DWC International Proprietary Limited. Bapak David Wijaya will deliver about developing resilience and innovative cultures in micro, small, medium enterprises. Bapak David, selamat siang. Selamat siang Ibu, selamat siang teman-teman semua di Indonesia. Ya, selamat siang Bapak, apa kabar hari ini Pak? Sehat ya Pak? Saya baik-baik, terima kasih Bu. Ya, senang Bapak, saya sekali. persilahkan. Ya, Senang sekali saya bisa diundang ke acara ini juga Bu. Alhamdulillah, terima kasih Bapak. Saya persilahkan Bapak untuk menyampaikan pemaparan. Terima kasih Pak David. Baik kalau gitu. Boleh minta mungkin slide-nya ditampilkan? Iya, boleh Bapak. Sebentar Pak. Dimohon teman-teman Bapak panitia untuk menyampaikan slide presentation dari Bapak David. Ya, tidak apa-apa Bu. Sementara ini biar saya kenalkan diri dulu ya. Oke, Jadi, boleh. Silakan. Saya ini asalnya Indonesia, tentunya semua tahu, dari Jakarta aslinya, tapi sudah 24 tahun ini tinggal di Australia, di Brisbane khususnya. Jadi saya selain daripada beberapa perusahaan yang saya miliki di sini, ya saya ada, tadi Ibu bilang ada DWC International, itu consulting saya juga ada perusahaan yang bergerak di trade and investment, dan juga selain itu saya ada juga salah satu lagi yang baru saya bina yang bergerak di tourism, actually-nya. Tourism yang bagaimana membawa turis-turis balik ke Indonesia dari Australia, tapi yang quality tourism ya Bu ya. Jadi lebih ke arah yang seperti corporate atau wedding yang grup-grup gitu. Jadi pada saat ini saya belum launching company yang ketiga tadi, tapi kebetulan pada saat ini sudah ada grup yang ada saat ini ada di Bali Bu. Sudah ada 28 corporate dari Asia Pasifik yang sedang mengadakan team bonding meeting mereka di Bali. Gitu. Jadi itu kira-kira sedikit background saya. Untuk yang volunteer ini salah satunya ya Australian Indonesian Business Council. Saya sebagai Vice Chairman dari Australian Indonesia Business Council di Queensland sejak tahun 2004 Bu di sini. Sejak tahun 2004, dan selain itu saya juga board member of the Lord Mayor of the Multicultural Business Roundtable. Jadi saya di roundtable-nya Lord Mayor of Brisbane. Selain itu, I'm also one of the business mentor of the Brisbane City for the Lord Mayor Scholarship and Business Mentoring Program. Jadi itu yang dari Australia. Nah, belum lama ini berkaitan dengan Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement atau Free Trade Agreement antara Indonesia dan Australia. Saya ditunjuk juga oleh Pak Arsyad dari Ketua Kadin sebagai salah satu task force untuk percepatan trade dan investment antara Indonesia dan Australia. Nah, kira-kira itu background saya. Mungkin saya langsung aja masuk ke presentasi saya. Silakan. Ya, jadi presentasi saya ini judulnya Developing Resilience and Innovative Cultures. Jadi karena saya disuruh oleh Dr. Jiwang bahwa ini mengenai resilient hub ya. Jadi resilient kita bicara mengenai ketahanan gitu loh. Dan ketahanan bagaimana bangsa Indonesia ini bisa, atau UKM kita atau UMKM kita bisa bertahan dalam masa pandemik dan setelah pandemik. Dan saya tambahkan sedikit mengenai innovative cultures, karena saya tahu persis kalau bangsa kita, anak-anak kita ini luar biasa inovatifnya di Indonesia. Jadi resilient udah pasti, karena Indonesia itu
selalu kita mengalami berbagai macam bencana, tapi kita selalu bisa bangun lagi dan berhasil. Itu saya selalu melihat Indonesia seperti itu. Ya. Oke, next slide please. Ya. Nah, saya bahas mulai dari pandangan mengenai bisnis, structure of business in Indonesia. Jadi bisnis di Indonesia itu berdasarkan dari Investor Daily tahun 2020, mungkin angkanya sudah berubah, tapi kalau kita lihat dari tabel di sini, UMKM gitu ada 62 juta. Yang big company, big corporation kita itu cuma kira-kira 5 ribuan perusahaan. Gitu. Jadi Indonesia ini emang dijalankan oleh UMKM ya artinya. Jadi dan saya juga tahu dari 62 juta mungkin sekarang udah lebih ya. UMKM ini itu memperkerjakan sekitar 105 juta pekerja gitu. Jadi UMKM kita emang benar-benar sangat powerful lah di Indonesia kalau menurut saya. Jadi emang ini sesuatu yang kita harus fokus di sana sehingga kita bisa bersaing di pasar internasional. Next please ya. Nah ini kira-kira dari Kemenkop data-data yang didapat bahwa tahun 2020 ya meskipun turun sedikit tapi UMKM kita ada kira-kira 64 juta ya UMKM yang ada di Indonesia. Next please. Nah ini saya mau ambil dari Kementerian Koperasi. Jadi saya coba bahas, mungkin sebagian sudah tahu ini juga ya, tapi saya coba bahas lagi dengan apa yang saya alami selama di Australia ini juga ya. Jadi ekspor Indonesia itu tahun 2018 hanya senilai 180 miliar US dollar. Sedangkan tetangga kita seperti Vietnam, Thailand, Singapura itu lebih dari kita jumlah ekspornya. Nah ini padahal Indonesia ini termasuk jumlah penduduk yang terbesar ya di ASEAN, tapi kita kok kalah sama negara-negara ini gitu. Dan proporsi ekspor UKM lebih kecil lagi, hanya sebesar 14,3%. Jadi UKM ini kalah jauh lagi, sama Filipina aja kita kalah, sama Vietnam kita kalah, Thailand gitu. Jadi peranan UKM sebenarnya sangat besar karena itu kontribusinya hampir tadi pun 99% ya dari usaha yang ada di Indonesia. Next please. Nah ini ada 8 yang ditulis di sini yang saya ingin gali lebih dalam lagi. Mengapa bisa begitu? Jadi saya tahu dari pemerintah Indonesia ini sekarang juga menggiatkan supaya UKM itu bisa ekspor. Nah, salah satu perusahaan yang saya shareholder di sini ya, salah satu shareholder adalah yang tadi ditunjuk oleh Kadin secara eksklusif. Kita ini partner Kadin Indonesia dengan diaspora di sini adalah Indonesian Trading House Australia. Nah, kami ini berusaha untuk membantu bagaimana UKM kita ini juga bisa mengerti gitu loh mengenai pasar Australia, cara-caranya seperti apa. Nah, dan saya punya salah satu bisnis partner saya di perusahaan ini itu adalah Sony Trading. Mereka itu salah satu importer untuk makanan, produk-produk makanan kita yang paling besar ya mungkin di Australia karena dia mewakili pabrik-pabrik seperti Mayora, Dua Kelinci, dan barang-barang yang dia import itu sudah masuk ke supermarket besar, Asian supermarket di sini seperti Woolworths, Coles ataupun IGA. Jadi dia sudah mengerti banget mengenai cara-caranya. Gitu. Nah dari 8 yang ditulis di sini, UKM kita ini harus mengerti banget kenapa pertama itu pengen ekspor gitu. Ya kadang-kadang kan kita itu ingin ekspor supaya wah keren lah gitu kan istilahnya karena kalau bisa ekspor kita jadi bisa mendapatkan devisa yang bagus gitu kan pahlawan devisa negara gitu kan apalagi bangga lah kalau bagi UKM bisa ekspor tapi belum tentu itu tujuannya gitu loh karena kadang-kadang pasar di Indonesia itu jauh lebih besar dari pasar di sini gitu. Jadi kalau Indonesia ada 270 juta, di Australia hanya sekitar 25-26 juta. Jadi lebih kecil dari 1/10-nya Indonesia. Jadi belum tentu ekspor itu adalah salah satu jalan keluar ya untuk UKM kita gitu. Terus setelah itu
kita juga ingin mendapatkan mungkin profitnya lebih tinggi karena jualannya lebih mahal di Australia gitu kan istilahnya. Tapi belum tentu juga karena kita harus menghitung juga biaya pengiriman, logistik, dan sekarang ini logistik itu sangat mahal ya. Jadi saya melihat waktu kemarin ini karena pandemi logistik itu jadi sangat sulit, menjadi kesulitan semua negara di dunia. Karena harganya sangat mahal. Jadi saya tanya sama bisnis partner saya yang di Sydney, dia bilang, waduh Pak David, saya import ini biasanya saya kontainer $500, sekarang 7 atau 8 kali lipat harganya. Gitu. Jadi saya berpikir kalau barang-barang yang diekspor itu misalnya seperti Indomie goreng, kan paling sering itu ya, Indomie goreng itu, kalau itu kan nilainya sangat murah gitu kan. Jadi kalau satu kontainer mungkin nilainya nggak terlalu banyak. Itu kalau harga yang kontainer tadi dimasukkan, mungkin naiknya bisa nggak cuma 2-3 kali, bisa lebih gitu. Jadi apa itu yang kita harus mengenali ya, mengapa kita ingin ekspor. Jadi kita mesti juga bisa menangkap produk-produk yang kadang-kadang buat Indonesia itu sangat kuat. Contohnya misalnya, saya ini nanti saya akan cerita di slide berikutnya bahwa mengenai furniture. Kita ini penghasil kayu jati. Kalau kayu jati itu nggak banyak dimiliki oleh berbagai negara gitu. Saya tahu, saya juga mendengar dari pabrik-pabrik sekarang mereka sudah menanam kayu jati yang cepat tumbuhnya, tapi kuatnya juga lumayan gitu ya. Jadi kita mesti jitu memilih produk-produk yang kita Indonesia ini sangat bagus gitu loh. Misalnya kopi kita juga sangat bagus, tapi marketnya juga harus yang sesuai. Karena kalau kita kopi itu, saya punya menti salah satu dari Kolombia, kopi kita sama kopi South America itu harganya jauh lebih mahal kita gitu. Jadi kita bersaingnya di sini sulit gitu. Tapi kopi Indonesia itu dia bilang lebih enak dari mereka. Jadi kita harus memasuki pasar-pasar yang seperti itu gitu. Bukan pasar-pasar yang orang asal minum kopi aja biasa-biasa gitu. Jadi kopi Indonesia harus seperti itu ya. Nah, terus ada yang kedua, kita kenali nilai keunggulan atau value proposition kita gitu. Jadi kita mesti lihat barang-barang kita yang unggul, misalnya harganya murah, gitu kan, harga murah tapi kualitasnya juga bagus gitu. Jadi kita bisa bermain di kuantitas yang besar atau desainnya kita bagus karena kita kan banyak orang-orang yang bagus untuk masalah artnya seperti di Bali atau di berbagai provinsi di Indonesia yang lain juga sangat-sangat bagus ya. Jadi kita mesti menonjolkan itu. Nah, terus kita kenali potensi target pasar gitu, negara tujuan ekspor kita. Nah, ini penting sekali. Jadi karena saya ngelihat bahwa tadi kan saya ngomong mengenai market size ya, Australia itu marketnya nggak banyak. Tapi daya beli di Australia itu lebih besar daripada Indonesia. Jadi kalau barang itu dijual lebih mahal pun di sini banyak pembelinya gitu. Jadi itu ada satu kelebihan dari negara tujuan kita. Tapi kita harus melihat potensinya di Australia ini apa gitu. Nah, sekarang ini kalau di Australia itu mereka itu sangat melihat bahwa produk-produk itu harus sustainable misalnya. Misalnya kalau sustainable udah gitu produk-produk kita harus juga sehat gitu istilahnya. Jadi kalau misalnya kita jualan keripik gitu ya, kalau bisa jangan yang digoreng gitu. Jadi yang pakai freeze dryer atau pakai sistem yang baru, teknologi baru sehingga itu tidak berminyak gitu. Karena mereka itu sangat melihat kalau dia ngelihat produknya itu nggak sehat, mereka juga menghindari ya. Itu jadi kita mengenali potensi target kita di sini ya. Terus kenali perjanjian kemitraan atau perdagangan internasional. Nah, Indonesia sama Australia ini kan ada AIBRHUB yang tadi saya bilang ya, Free Trade Agreement Indonesia Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement. Nah, dari AIBRHUB ini sebenarnya produk-produk Indonesia 100% produk Indonesia yang masuk ke Australia dengan perjanjian itu tidak kena bea. Tapi kalau produk Australia yang masuk ke Indonesia itu masih kena bea masuk karena ada barang-barang tertentu seperti sapi atau gandum atau komoditas tertentu yang Indonesia beli cukup banyak ya. Jadi kita harus perhatikan itu supaya kita bisa tahu bahwa sekarang ini dengan
tidak adanya bea, mungkin kita ini bisa lebih bersaing dengan negara-negara yang lain yang tidak punya free trade agreement. Terus yang berikutnya, kenali standar ekspor. Nah, standar ekspor ini kita harus tahu seperti yang tadi bilang, kita mesti tahu bahwa ada standar-standar yang harus dipenuhi. Seperti Australia itu packagingnya harus benar. Terus karena saya pernah dengar dari salah satu importer kita, ada yang kirim keripik istilahnya sampai di sini plastiknya udah kemana-mana gitu kan, dan juga ada standarnya. Kalau kita itu ada dairy, kalau di Australia ada susunya atau sesuatu yang ada dairy-nya, itu kalau lebih dari 10% harus lewat dari karantinanya Australia gitu. Nah, ini yang berikutnya, kenali prosedur ekspor. Saya rasa ini dari pemerintah Indonesia sudah banyak bisa melatih, dari Kementerian Perdagangan dan yang lain-lain. Mereka sudah banyak pelatihan-pelatihan yang saya lihat kadang-kadang gratis juga ya, supaya untuk mendukung para pengekspor kita ya. Terus tapi yang mesti dikenali lagi adalah prosedur di Australia juga gitu. Jadi kalau kita mesti melihat importir yang dari Australia masukkan barang itu siapa gitu. Karena ada beberapa importir yang saking udah dipercaya oleh pemerintah Australia, barang itu tidak harus lewat karantin tapi langsung masuk gudang dia, dan setelah itu dia jadi lebih mudah, tidak tertahan di di pelabuhan di Australia ya, sehingga biayanya kan mahal gitu ya. Terus kenali program pemerintah pendukung ekspor. Nah, ini banyak program-program yang tadi saya bilang, seperti dari Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Perdagangan itu juga di Australia ini ada atase perdagangan di KBRI kita, ada juga Indonesia Trade Promotion Center. Nah, itu tujuannya memang mempromosikan produk-produk dari Indonesia. Jadi mereka itu tidak kenakan biaya. Jadi kalau emang ada produk yang bagus, bisa hubungi mereka dan juga langsung coba tawarkan ke mereka ya. Nah, terus kenali ekosistem pendukung ekspor ya. Nah, kalau yang ini ekosistem ini bisa dilihat bahwa yang tadi saya bilang, kita mesti kenal banget dengan importirnya siapa, tradernya siapa gitu lah. Jadi ada daripada kita harus melewati perizinan sendiri, ya mungkin ada izin yang harus dilakukan di Indonesia, tapi harus ada izin importir dari sini. Jadi apa yang kita bisa kerjasama dengan mereka itu akan mempercepat untuk ekspor kita masuk ke sana, ke sini ya. Next slide please ya. Nah, sekarang saya mau berbagi mengenai pengalaman yang saya alami sendiri. Ada sesuatu company yang belum lama ini saya bantu selama 2 tahun sampai 2 tahun ini ya, namanya Furnish. Furnish ini adalah furniture design company yang di kota Brisbane ini, yang dimana mereka itu sudah biasa memasukkan furniture ke hotel-hotel di Australia dan New Zealand. Jadi mereka itu sudah sangat pengalaman di sana. Mereka itu sudah bergerak selama 20 tahun, dan selama 20 tahun ini mereka itu ambil produk-produknya semua dari China. Semuanya dari China, 100%. Mereka punya tim di China yang kerjanya hanya melihat quality control, bahkan untuk menggambar furniture desainnya mereka itu digambar di China. Nah, tapi belum lama ini kalau kita semua tahu Australia dengan China banyak masalah kan hubungannya. Jadi karena itu mereka cari saya. Jadi mereka mulai cari saya kira-kira 1,5 tahun yang lalu gitu. Nah, bilang, aduh saya mau coba dari Indonesia. Sebelum pandemik sebenarnya salah satu pemiliknya sudah ikut expo di Indonesia, Expo Furniture bulan Maret 2019. Nah, waktu mereka ikut expo itu dia bilang, saya tapi nggak ini ya, nggak bisa dapat yang baik ya. Terus saya bilang ke mereka, ya emang kalau kamu ikutnya expo ya biasanya pemain yang sudah biasa ekspor itu tidak ada di ekspor karena mereka udah pengalaman ekspor. Akhirnya saya bantu mereka, saya buatkan tim di Indonesia, 2 orang yang mencarikan untuk pabrik-pabrik yang ada di Indonesia, pabrik furniture.
Akhirnya saya bilang sama tim, kamu cari pabrik furniture yang benar-benar sudah biasa ekspor, dan ekspornya ke hotel, bukan ke retail ya. Jadi karena mereka kan masuknya ke hotel. Akhirnya dari 50 kebanyakan saya bilang masukkan aja come back G, I think it's still the previous slide, thank you. Jadi dari 50 akhirnya ada 12 yang dipilih, dari 12 ada 8 yang memasukkan proposal. Proposal ini dimasukkan berdasarkan benar-benar berdasarkan dari proyek yang ada di sini. Nah, setelah masuk proposal itu, saya lihat harganya dari Indonesia itu saya cukup terkejut karena harganya kira-kira 60% sampai 100% lebih mahal dari China. Jadi saya bilang, waduh, gimana caranya? Akhirnya saya duduk lagi dengan mereka dan kita mulai lagi untuk cari cara yang lain. Akhirnya cara yang lain ini adalah, oke, coba kita lihat sekarang bagi dengan kategori. Kalau artwork atau upholstery ataupun laminated product itu kita coba kategorikan satu-satu sesuai dengan jenis barangnya di situ. Dan saya ngelihat, oh ada artwork ini di Indonesia lebih murah dari China 17%. Nah setelah itu saya mulai melihat bahwa cara saya salah. Jadi caranya adalah saya tidak perlu mencari manufacturer export yang sudah biasa ekspor. Tapi saya bilang cari yang bikin satu produk itu, apakah itu bikin sofa atau itu laminated yang pabriknya khusus, dan asal mereka sudah biasa kirim mungkin ke hotel di Bali, artinya standarnya sudah lumayan, kita cari yang seperti itu. Exercise ini saya lakukan selama hampir setahun, dan setelah 1 tahun kemudian, nah kira-kira 4 bulan yang lalu, dia ada proyek di Melbourne, diberikan ke China dan juga ke Indonesia. Dan hasilnya adalah kita dari Indonesia menang semua harganya daripada China. Nah ini sesuatu yang cerita yang bahwa dari sini saya bisa melihat bahwa Indonesia ini sangat bisa gitu. Jadi sangat bisa untuk melakukan ini. Ya. Next slide. Nah ini bulan Mei kemarin, baru bulan lalu. Nah ini yang punyanya ini baru sempat karena border baru dibuka, mereka sudah buat sampel di Indonesia, mereka ngelihat sampelnya langsung dan dia lihat ada sampel yang kurang baik, ada sampel yang baik, langsung yang baik ini dia udah tahu pabriknya yang bagus yang mana dan mereka akan pesan dengan pabrik-pabrik ini untuk proyek-proyek berikutnya. Jadi ini sesuatu success story yang di mana Indonesia itu bisa gitu. Tapi kita harus bekerja sama dan waktunya tidak bisa singkat ya, bisa akan panjang juga ya. Next G. Nah, saya balik ke innovation. Saya juga mau cerita karena ini ada satu cerita dari salah satu restoran Chinese di Tulung Agung di Jawa Timur. Saya mendengar cerita ini dari seorang dan kemarin saya bicara juga dengan pemiliknya Pak Stephen gitu loh. Dia itu pemilik Delete Palace Resto in Tulung Agung. Next G. Nah, next slide ya. So Pak Stephen ini jadi waktu pandemik ini restoran ini salah satu restoran yang paling terkenal. Jadi kalau turis-turis kita ataupun turis dari luar itu kalau lagi jalan-jalan ke sana dibawa ke restoran dia ini. Tapi selama pandemik mereka harus tutup gitu loh. Harus tutup karena tidak boleh buka kan. Nah, tapi yang punyanya Pak Stephen ini dia sangat kasihan dengan pekerjanya. Dia bilang, saya nggak mikirin saya deh. Katanya saya pikirin pekerja saya ini kalau saya harus rumahkan, nggak ada pekerjaan gimana gitu kan. Akhirnya dia pikir gitu dan akhirnya istrinya yang bilang, Pak, kamu kan nggak boleh buka restoran, tapi kamu boleh masak kan katanya di dalam. Akhirnya mereka membuat bumbu-bumbu yang biasa di restoran itu pakai, disiapkan dan dijual online. Dan hasilnya itu sangat luar biasa, lebih banyak daripada restorannya waktu buka. Gitu. Nah ini salah satu inovatif yang buat saya, orang-orang kita di Indonesia ini, anak-anak kita ini sangat luar biasa lah, kreativitasnya. Gitu. Dia membuat yang namanya aduk rata ini. Jadi aduk rata ini akhirnya dijual online dan sangat berhasil. Next G. Nah, saya kalau yang ini mungkin semuanya udah tahu, tapi ini saya mau sedikit kopi kenangan ya. Next G. Kopi kenangan ini
saya pendengar ceritanya ini saya sangat bangga dan terharu meskipun saya udah 24 tahun di sini, tapi darah saya masih merah putih ya, makanya saya urusannya masih benar-benar dengan Indonesia terus gitu. Nah, kopi kenangan ini kan berasal dari dua pemilik yang dengan modal 150 juta sekarang ini sudah memiliki lebih dari 600 outlet di seluruh Indonesia. Kalau nggak salah di 45 kota gitu. Buat saya ini luar biasa, dan belum lama ini mereka ini mendapatkan funding sehingga mereka itu sudah masuk salah satu unicorn, artinya dari startup unicorn di Indonesia, dan yang artinya kalau startup unicorn ini mereka udah kalau nggak salah nilainya udah 10 miliar dolar ya. Tapi saya sangat bangga karena saya ngelihat kopi kita kok bisa ngalahin Starbucks istilahnya gitu kan, sedangkan Starbucks ini aja di Indonesia mungkin cuma 400, kalau Starbucks di Australia nggak laku karena Australia itu sangat picky untuk kopi, artinya kopinya harus kopi yang mereka mau, jadi Starbucks tidak berhasil di sini gitu. Nah, jadi cerita-cerita seperti ini buat saya akan sangat bangga lah ya, artinya sebagai yang lahir di Indonesia saya ini. Jadi saya melihat bahwa UKM kita ini juga harus kreatif, inovatif, dan juga bisa menjadi kebanggaan seperti ini. Kira-kira itu aja ya. Saya terima kasih banyak. Ya, terima kasih. Inspiring story ya Pak David ya. Jadi mungkin ini banyak pelaku UMKM yang penasaran nih, pengen mengikuti jejak atau mungkin pengen kolaborasi. Pak David boleh ya kali Pak David? Boleh. Tadi waktu Pak David memulai, saya udah melihat di chat itu ada pertanyaan bagaimana cara mengekspor Pak gitu, padahal belum disampaikan apa-apa dari pemaparan Pak David. Tapi ini memang saya juga melihat bahwa kita bisa mengatakan bahwa pelaku ekonomi kreatif, pelaku UMKM, sebenarnya di Indonesia pun banyak yang kreatif-kreatif begitu sudah hadir ya Pak David. Tapi mungkin butuh sentuhan kolaborasi, kemudian dukungan dari segala pihak agar produk-produk yang mereka punya, Bapak dan Ibu punya di sini itu bisa dipasarkan, kemudian pemasarannya juga lebih meningkat, kemudian kualitasnya juga bisa ditingkatkan. Saya akan undang dulu ya Pak David, izin untuk Bapak dan Ibu di sini akan bertanya, atau yang ada di Zoom juga boleh dipersilakan, mohon dibantu nanti Pak Eros untuk melihat di Zoom apakah ada yang menanyakan di kolom chat. Mungkin teman-teman ada di sini mau bertanya, ini anak muda semua nih Pak David yang ada di sini. Oke, ada Bapak satu paling semangat nih, Pak Kades nih paling semangat nih dari tadi Pak. Oke, boleh silakan Bapak. Oh ada, ya silakan. Kurang tinggi dari angkat tangannya, saya tidak terlihat dari depan, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. David yang kita hormati, paparannya luar biasa. Bagaimana UMKM kita bertahan dan bisa bangkit setelah pandemi. Salah satu kegiatan yang sempat kita fasilitasi itu adalah bagaimana membawa UMKM kita itu go digital. Jadi salah satu platform yang biasa kita pakai itu WhatsApp Business. Nah, ternyata jangankan untuk bergerak lebih jauh ekspor gitu ya, untuk mengubah habitnya saja dari yang serba manual ke digital itu sangat susah. Itu yang pertama yang mungkin bisa Pak David sharing juga tentang bagaimana langkah-langkah yang bisa kita adaptasi ke UMKM. Kemudian yang kedua untuk Australia itu sebenarnya tadi ada negara tujuan ekspor kita, kalau Australia itu permintaan produknya apa yang lebih banyak gitu Pak. Sehingga nanti UMKM yang kita prospek untuk kita dampingi untuk ekspor itu nggak salah alamat gitu. Jadi misalkan kalau ada teman-teman di daerah Sukabumi, daerah Jawa Barat itu dia mengembangkan tanaman bambu hias. Bambu hias itu mereka kirim ke Tiongkok, ke Timur Tengah, itu banyak dikirim. Yang awal-awalnya memang dari cerita teman-teman ini penuh perjuangan gitu ya. Yang biasanya membibitkan bambu hias itu pakai air biasa aja, air dari selokan aja dimasukin terus dikirim, tahu-tahu nyampe Tiongkok
yang keluar dari kontainer itu malah katak gitu Pak. Jadi ngirim bambu hias plus katak gitu. Karena udah berkembang biak kataknya di dalam gitu. Nah itu jadi pelajaran juga dari cerita kita dengan teman-teman di daerah Sukabumi. Kemudian ada teman-teman dari daerah Brastagi juga ngirim kubis itu ke Taiwan gitu ya. Ngirim kubis ke Taiwan. Nah ketika saya tanya, bisa nggak dari daerah saya dikirim dari Alahan Panjang kubisnya? Terus dia bilang, itu udah blacklist Pak kalau dari sana. Kenapa? Karena penggunaan pestisidanya udah melewati ambang batas. Nah yang seperti ini yang sharingnya kita minta dari Bapak, apa sih yang dibutuhkan atau khususnya Australia gitu ya, untuk bisa kita kirim dari daerah kita ke sana. Makasih Pak. Ya, Assalamualaikum makasih. Izin warahmatullahi Bapak wabarakatuh. dengan Bapak siapa? Pak Huri. Pak Huri. Huri. Iya. Oke, dari mana Bapak? Saya dari UIN Imam Bonjol. UIN Imam Bonjol. Oke, terima kasih Pak Huri. Iya. Mungkin langsung ditanggapi boleh ya Pak David ya? Boleh Bu, boleh. Ya jadi yang pertama pertanyaannya digital ya Pak ya. Jadi digital itu emang semuanya ini kalau digital sebenarnya semua di Indonesia emang udah jago digital, karena kalau semuanya itu kadang-kadang kalau saya ke Indonesia, kalau handphone saya di sini satu, kadang-kadang saya ketemu rekan bisnis ada 3 handphonenya gitu. Jadi digital bagus. Tapi Pan yang jadi masalah digital itu kita harus benar-benar mengerti pasar kita juga gitu loh. Nah kebetulan saya ini adalah salah satu mentor, bisnis mentor di program Lord Mayor of Brisbane Scholarship and Business Mentoring. Jadi saya membantu pebisnis-pebisnis kecil yang di sini yang berasal dari berbagai multicultural. Nah itu saya sudah 7 tahun volunteer di sana. Setiap bulan kita ketemu satu grup, kira-kira 10 menti saya, dan saya bantu mereka. Nah mungkin saya dari menti saya ini juga bukan saya mentor, saya yang ngajar mereka. Saya juga banyak belajar dari menti-menti saya yang ada di sini. Nah, salah satu menti saya misalnya dia itu menjual kopi gitu loh. Kopi dari Brasil. Nah, itu dia menjual kopi dari Brasil, di mana di Brasil itu dia bina petani-petani kopinya. Tanahnya juga milik dia bina semua sampai dari A sampai Z semuanya dia tahu semua gitu. Nah, waktu di sini dia coba masarkan. Salah satu yang saya lihat sangat kreatif adalah dia masarkan melalui online, ya. Dia jual melalui online yang sudah ada lah seperti Amazon atau eBay gitu kan. Tapi ada satu hari dia cerita sama saya, dia jual promosikan lewat TikTok gitu loh. Oh, saya bilang kok bisa promosikan lewat TikTok? Dia bilang gitu kan. Nah ternyata di TikTok itu dia promosikan ada satu orang yang anak-anak masih muda lah ya, anak perempuan itu yang selalu kalau dia di TikTok itu dia memegang cup kopi gitu loh. Jadi kopinya, nah kopi dia itu dipegang di situ. Nah emang yang TikTok ini emang kerjanya emang begitu gitu. Jadi saya nggak tahu dia bayar berapa ya, tapi jadi dari situ dia melihat penjualannya lumayan naik ya. Jadi artinya dari digital ini memang perlu spesifik lah artinya, karena digital itu sangat besar ya. Terus pertanyaan yang kedua tadi, permintaan produk apa dari Australia yang bagus untuk Indonesia. Nah tadi seperti saya bilang ya, produk-produk kalau itu produk makanan lebih baik yang healthy gitu, karena Australia ini sangat health conscious semuanya gitu. Jadi mungkin gara-gara itu umurnya panjang-panjang di sini gitu, istilahnya ya. Tapi ya mereka sangat health conscious. Tapi yang kedua juga banyak produk lain juga. Seperti tadi Bapak ngomong soal bambu. Sekitar sebulan yang lalu saya ada di Sydney. Saya sempat ketemu dengan salah satu pengusaha kita yang mengimport pagar-pagar bambu. Jadi bambu yang hitam itu yang buat pagar itu yang kira-kira 1 meter kali berapa meter itu ya. Itu di gudangnya saya lihat penuh sekali gitu loh. Jadi saya lihat, wah, ini hebat juga ya, saya bilang gitu. Dia punya bambu laku sekali gitu. Nah ternyata setelah saya bicara sama yang pemiliknya ini, dia itu arsitek gitu loh. Jadi arsitek sehingga dia itu bisa mendesain. Nah selain bambu yang dia masukkan adalah produk-produk yang kayu tapi dipakai untuk ditaruh di bawahnya bar konsol atau apa gitu, ditaruh kayu-kayu yang sedikit rustic gitu loh ya. Tapi semua dia desain sendiri karena dia tahu pasar di Australia itu membutuhkan itu gitu.
Dia baru mulai sekitar 2-3 tahun yang lalu, sampai sekarang ini dia kewalahan karena sebenarnya produk dia itu diminta oleh salah satu banning warehouse. Banning warehouse itu sangat besar sekali di sini, tapi dia kewalahan karena pembayaran kalau banning warehouse itu bisa 4 bulan gitu. Jadi dia punya cash flow cukup berat. Nah kemarin saya dengan teman-teman juga bilang mungkin harus bicara juga dengan bank atau apa yang bisa membantu mereka ya. Jadi kira-kira itu kalau permintaan produk itu sebenarnya banyak. Jadi saya juga kemarin ini ada yang minta produk misalnya spray tapi yang dari bambu. Saya nggak bisa dapat di Indonesia. Terus setelah saya tanya-tanya kenapa saya nggak bisa dapat, karena mesin kita itu tidak sebesar mesin di China. Jadi kalau kita punya king bed itu kan mungkin bisa 2 meter, 3 meter gitu panjangnya, tanpa ada sambungan gitu ya. Nah, jadi ada juga keterbatasan alat gitu. Tapi kemarin saya baru bicara sama salah satu grup besar yang baru invest di Australia. Saya bilang, Bu, Ibu mesti invest juga untuk produk-produk bambu kita ini dikembangkan sehingga kualitasnya bisa masuk ke pasar internasional gitu. Karena produk bambu itu sangat banyak sekali dan itu environmental sustainability-nya sangat baik, Pak. Gitu. Kira-kira gitu ya, Pak. Oke, terima kasih Pak David. Mungkin Ya. saya undang satu lagi, boleh Bapak Ibu untuk menyampaikan pertanyaan. Ya, boleh. Silakan Ibu di depan ya, mungkin bisa menyalakan yang sama ya. Bisa? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, nanya tips-tips agar bisa lolos ekspor ke Australia itu apa aja? Terus apakah harus pakai kelompok atau boleh mandiri? Terus satu lagi, kapan jadwalnya? Kami tunggu kabarnya. Nah, mungkin boleh perkenalkan dulu nama Uni, kemudian produknya apa mungkin? Perkenalkan, saya Aisyah dari Bukit Tinggi. Produknya Alif Souvenir, Pak. Ya, tadi souvenir khas Minangkabau. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi kalau untuk lolos ekspor, terima kasih ya Aisyah ya. Jadi untuk lolos ekspor ke Australia itu emang, jadi begini, saya selalu bilang, kadang-kadang kalau pengusaha kita ini bilang, aduh Australia itu susah ya, katanya mau masukin apa juga susah. Emang Australia sangat ketat untuk masalah custom sama karantinnya. Mereka tuh sangat-sangat ketat karena mereka berusaha sebisanya untuk menjaga lingkungannya mereka sendiri di sini gitu. Tapi buat saya standar mereka itu tidak banyak berubah dari 20 tahun yang lalu sampai sekarang, tidak banyak berubah. Jadi yang penting kita harus bisa mengikuti standarnya mereka. Gitu. Nah makanya tadi saya bercerita mengenai teman saya yang importir besar di sini. Gitu. Karena dia sudah 18-19 tahun, dia mengerti banget bahwa produk-produk kita itu harus bagaimana supaya bisa masuk ke sini gitu ya. Jadi usulan saya kalau memang ada produk yang ingin dimasukkan ke sini itu harus benar-benar diperhatikan standarnya. Jadi misalnya kalau itu produknya makanan, tadi Ibu produknya sih souvenir ya. Nah souvenir ini kalau kayu itu harus difumigasi gitu. Artinya fumigasi, dan fumigasinya itu harus perusahaan yang sudah disetujui oleh Australia, karena nggak bisa saya ada perusahaan yang bisa nyemprot fumigasinya gitu. Jadi harus dicek dulu dengan baik apa saja persyaratannya gitu. Nah di Australia ini ada yang namanya biosecurity. Jadi kalau kita mau ekspor produk dari Indonesia ke Australia, kita harus melihat di website yang di biosecurity-nya Australia, karena di situ dijelaskan produknya apa yang harus dilakukan apa aja gitu. Nah itu mungkin cara-caranya ya. Tapi usulan saya seperti tadi yang saya bilang, mungkin bisa dicari kira-kira siapa yang sudah biasa import barang itu sehingga tidak perlu lakukan sendiri gitu. Karena lakukan sendiri itu kan juga cukup lumayan banyak ininya. Tapi bukan berarti tidak bisa. Ekspor sendiri juga bisa gitu. Cuman kadang-kadang untuk mempermudah kita bisa cari orang yang sudah misalnya yang udah biasa jualan souvenir itu di sini gitu. Dan yang paling penting sih buat saya dilihat di research apakah marketnya itu memang ada gitu kan. Jadi belum tentu market di Australia seperti yang saya bilang tadi lebih besar daripada market di Indonesia untuk souvenir. Kalau menurut saya sih market di Indonesia luar biasa besarnya.
Karena saya melihat bahwa souvenir-souvenir yang ada di Indonesia ini kualitasnya kurang bagus sekali dibandingkan kalau saya pergi ke luar negeri ke tempat lain gitu ya. Nah, ini yang harusnya menurut saya ditingkatkan sehingga souvenir kita itu bisa bertaraf internasional sehingga kalau kita ada turis-turis datang, contohnya misalnya turis Australia yang datang ke Bali setiap tahun ada 1,3 juta gitu. Itu aja sudah besar gitu kan. Jadi kalau kita mau cari souvenir yang bagus, kita harus bisa juga gitu meningkatkan kita punya souvenir gitu. Satu itu, kedua yang perlu dilihat untuk souvenir menurut saya adalah yang tadi saya bilang sustainability, jadi environmentalnya gitu loh. Jadi kalau bahan-bahannya itu dari yang sustainable, itu sekarang yang lebih banyak dicari oleh turis-turis Australia gitu. Nah kalau tadi kita mau ekspor souvenir, mungkin kita mesti ngelihat juga Australia kalau perlu ya souvenirnya bikin souvenirnya dia, tapi dari Indonesia tidak masalah juga gitu kan. Jadi misalnya ya ada souvenir koala atau souvenir kanguru gitu kan istilahnya, tapi yang unik desainnya lah. Jadi saya rasa sih bisa sendiri, bisa juga ikut dengan importer yang sudah ada gitu. Iya, terima kasih Pak David. Ya ini memang kita pertama lihat pasar juga ya Pak ya. Memang ketika kita memasarkan produk UMKM ini, ya kualitasnya pertama juga penting ya Pak ya. Jadi benar Pak David bilang Australia itu susah ya masuknya semua produk. Ketika kita juga apalagi quarantine-nya juga lumayan sangat ketat. Nah begitu juga mungkin Australia menjaga hal itu. Baik, Bapak dan Ibu, apakah masih ada? Kita akan mungkin satu lagi. Ada Boleh? pertanyaan di Zoom. Kalau Mohon juga izin banyak, ada di Zoom chat. Nanti mungkin Winda mungkin dikumpulin aja pertanyaannya, nanti mungkin ada pertanyaan yang sama. dikumpulkan pertanyaannya. Mungkin kalau Oke, silakan Bapak Eros boleh mohon dibantu yang di Zoom. Tidak itu yang terlihat. di Zoom. Tidak terlihat di sini. Itu yang sedang angkat tangan Bapak itu. Oh iya, Pak Rizky. Halo Pak Rizky Aditya Nugroho. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Ya, silakan dengan singkat boleh Pak. Gimana Pak? Ya boleh dengan singkat pertanyaan langsung ya Pak ya. Terima Ya. kasih Pak Rizky. Saya Rizky Aditya Nugroho, perihal UMKM dan ekspor. Jadi saya alhamdulillah pernah melakukan ekspor dalam jumlah kecil dan saya pernah punya reseller di Amerika dan beberapa kasus pengiriman seperti saya jual baju ya, merchandise, dan juga saya pernah mengirim di Australia juga dan saya berperan sebagai freelancer untuk art worker dan beberapa waktu lalu saya punya klien dari Australia juga, alhamdulillah lancar. Lalu yang ingin saya tanyakan, dengan berkembangnya dunia digital saat ini, pasti di Australia yang ingin saya tahu adalah, adakah di sana itu seperti web atau mungkin komunitas, sehingga mereka, jadi kita dari orang Indonesia ini tahu, oh di Australia ini pasarnya seperti apa? Jadi ibaratnya barang-barang apa yang sekiranya bisa kita supply ke sana yang seperti kalau misal souvenir atau mungkin handicraft dan lain sebagainya. Mungkinkah di sana ada seperti komunitas pebisnis atau webnya yang bisa kita lihat? Jadi kita lihat oh yang diperdagangkan orang Australia itu apa aja gitu Pak? Ada nggak di sana Pak? Terima kasih Pak. Masih. Jadi kalau saya boleh berbagi, satu hari saya berbagi pengalaman aja Pak Rizky ya. Terima kasih. Ya, jadi satu hari saya ini dengan Kadin itu ada bertemu dengan satu pengusaha kita dari Yogyakarta, namanya Mas Yoyo gitu. Nah, terus saya sangat kagum sama Mas Yoyo ini karena sebelum pandemik Mas Yoyo ini jualan panci. Dia biasa jualan panci ke Amerika. Nilainya 2,5 miliar per hari, Pak. Itu. Jadi saya benar-benar kagum, 2,5 miliar per hari. Jadi saya tanya dia, Mas Yoyo ini gimana caranya? Saya bilang gitu. Jadi, nah yang tadi pertanyaan Pak Rizky itu apa yang diminati oleh Australia misalnya seperti itu ya. Jadi salah satu yang saya lihat dari pengusaha-pengusaha kita yang sudah biasa bermain di sini, mereka itu bisa dapatkan data-data misalnya dari Google, ya. Nah, Google itu kan ada laporannya, mungkin mesti beli saya rasa mesti beli laporan ini. Misalnya yang sering dicari orang
waktu mereka nyari, jadi saya misalnya saya mau nyari restoran near me gitu kan istilahnya. Restoran near me. Jadi dia bisa ada datanya. Nah, contohnya misalnya waktu tahun kemarin ini banyak sekali orang mencari pakaian bayi umur 3 tahun di sini. Nah, itu naik 200%. Terus ada lagi yang nyari bubble tea near me gitu. Jadi bubble tea lagi populer gitu kan istilahnya. Nah, rupanya ada pengusaha-pengusaha kita ini melihat dari sana, dan seperti yang Mas Yoyo ini, waktu itu dia melihat, oh di Australia ini ada mencari yang waktu itu lagi getol-getolnya Fitbit, itu yang jam tangan yang buat olahraga gitu kan. Akhirnya dia bisa beli jam tangan itu dari China atau gimana, harganya cuma $30, tapi dia jual di Australia $90, 3 kali lipat langsung gitu. Jadi apa untuk data-data itu bisa seperti itu ya. Saya yang belajar dari yang justru saya belajar dari anak-anak kita yang luar biasa, Pak Rizky gitu istilahnya. Jadi emang kesempatan itu ada. Jadi ada kalau dicari itu Google Report atau dari website report yang biasa mereka bisa dapatkan data itu gitu. Nah, tapi mungkin ya si Google-nya juga jual kali ya datanya. Saya rasa dari Kadin kita juga ada beberapa pengusahanya yang selalu melihat ke sana gitu. Kira-kira jawab ya Pak Rizky ya? Ya. Oke, Bapak Rizky tidak bisa lanjut. Terima kasih Pak David. Ya, jadi ternyata kita bisa melakukan survei juga atau mencari tahu ya Pak ya, apa yang kira-kira menjadi pasar di Australia itu sendiri, ya produk apa yang memang dicari oleh market di Australia sendiri. Pak David, terima kasih banyak Bapak. Kita masih ada satu pembicara lagi yang juga sudah datang di sini di Sumatera Barat. Pak David, semoga nanti akan ada kolaborasi lagi dan kita harapkan banyak juga pelaku UMKM di Indonesia yang juga nanti punya kesempatan untuk bisa ekspor ke Australia ya Pak David. Baik, terima kasih banyak ya Bu. Terima kasih teman-teman semua ya. Terima kasih Bapak. Thank you so much ya. Terima kasih Pak David. Baiklah Bapak Ibu semuanya, ladies and gentlemen, now we are moving to the next agenda. So we're going to invite Matteo Yosneda as Director YSTEP. So YSTEP Consulting, Bapak Ibu, itu adalah konsultan manajemen bisnis dan destinasi pariwisata asal Indonesia. Dan dalam hal ini Matteo juga selaku CEO and founder YSTEP, kemudian juga sebagai Global Sustainable Tourism Consultant, Travel Life Training for Tour Operator, kemudian Child Safe Training juga, Elephant Camps Assessor juga. I'm going to invite Matteo to come to the stage. Please, Matteo. Ya, tepuk tangan dong teman-teman. Ini Matteo udah hadir secara offline. Oke. Selamat pagi, sore. Selamat pagi ya. Selamat sore. Sudah capek ya? Kira-kira? Belum ya? Oke, saya coba santai-santai aja karena ini mungkin sesi banyak yang sudah diskusi paparannya panjang. Saya nggak punya banyak paparan tapi ada presentasi juga. Saya tapi mau ngobrol-ngobrol juga sedikit sama teman-teman yang sudah gabung hari ini. Dan sebelumnya mungkin perkenalkan dulu ya. Silakan saya share presentasi. Boleh saya sementara nanya siapa kira-kira dari universitas? Dari universitas ini, mahasiswa sama dosen? Ya. Dari destinasi? Ada destinasi, atraksi? Ada Pak? Desa wisata Pak? Pelaku usaha UKM Ekraf? Ekraf? Travel? Burina? Ya. Siapa lagi travelnya? Ada? Oke. Akomodasi? Ada nggak? Ada. Oke. Siap? Nggak ada presentasi ya? Aku kirim ke siapa? Aku kirim Bu Riri. Di mana presentasi? Aku kirim ke orang yang paling sibuk berarti nggak sampai itu.
Mohon maaf. Ya sambil aja. Nama saya Matteo Birschneider. Birschneider itu saya bukan orang Australia. Saya sebenarnya orang Jerman, tapi kebetulan sudah lama di Indonesia, sudah 8 tahunan. Jadi dulu sudah tinggal di beberapa tempat, berangkat dari desa di Flores sampai Bali 3 tahun, Flores 1 tahun, Sumatera Utara pernah 1 tahun juga, terus Jakarta. Terus hari ini saya mau sharing-sharing sedikit karena kebetulan saya juga punya tour operator, tapi juga punya konsultan dan yayasan khusus untuk sustainable tourism. Ya, belum ada ya? Gak apa-apa, ini sudah sore hari, berarti kita. Oke. Pertama-tama saya mau ucapkan terima kasih banyak atas undangan juga. Saya sudah bisa berada di Padang pertama kali, luar biasa. Ternyata menarik. Ada kesempatan datang ke sini, saya syukur sekali dan saya juga syukur sekali bisa ketemu orang secara langsung, bukan online. Online terus capek gitu kan. Oke, lanjut. Next. Oke, kita akan bahaskan sedikit mengenai Y-Steps yang itu perusahaan yang saya lagi kerja di Indonesia. Terus ada Pata Tourism Resilience Program, tapi hanya sekitar rangkuman dari apa tema yang kita sebenarnya sudah omongin hari ini dari beberapa speaker yang tadinya. Terus ada sedikit mengenai strategi ya, karena tadi kita omongin ya kita harus inovatif, kita harus ekspor, harus apa gitu kan, tapi kebetulan kita sendiri butuh strategi yang sangat cocok untuk bisnis kita dan orang, sebagai orang kan, bisnis itu tergantung orangnya juga gitu ya. Jadi bagaimana kita bisa ketemu sebuah strategi yang cocok sebenarnya buat bisnis kita sendiri. Oke? Tapi sekitar teori sedikit, karena banyak orang kita nggak bisa terlalu banyak workshop ya. Oke? Terus lanjut ya. Oke, tadi sudah diintroduce. Sebenarnya latar belakang saya Sustainable Tourism. Saya ada S1 Sustainable Tourism. Dan saya salah satu foundersnya dari Y-Steps Travel. Saya berangkatnya dari tour operator. Dan selain itu ya sekitar 8 tahun di Indonesia sudah kerja di tourism industry. Dan lain-lain yang nggak terlalu penting. Oke, lanjut. Nah, Y-Steps Group itu adalah bisa dibilang perusahaan, tapi wirausaha sosial. Jadi social enterprise, teman-teman. Kita berangkat dari Y-Steps Travel dengan visinya use the power of responsible tourism to transform the industry and people's lives in Indonesia. Jadi kita sebenarnya, saya dulu kerja di corporate besar di Bali juga, TMC. Tadi saya sudah cerita sempat untuk menangani Australian market. Cukup besar, tapi aku rasanya kayaknya travel itu bisa digunakan untuk hal-hal yang baik juga. Nah, Bapak tadi juga bisa relate Pak Alfa kan, mungkin bisa tahu kan di desa itu sangat berguna kalau kita jalanin pariwisata dengan baik dan benar, bisa bermanfaat pada masyarakat dan juga mungkin lingkungan ya. Oke, lanjut. Lanjut dulu. Lanjut. Oke. Sebenarnya kita berdiri dari 3 orang. 3 orang itu sebenarnya pegang masing-masing satu divisi. Saya lebih ke Y-Steps Travel, tapi dalam rangka ini lebih ke Y-Steps Consulting. Terus ada Ibu Ayu yang lebih ke Y-Steps Foundation. Terus Pak Nalendra yang Y-Steps Consulting. Aku akan menjelaskan sedikit, lanjut. Nah, ini adalah sebuah integrated circle. Jadi kita lihat sebenarnya pariwisata itu adalah fenomena yang kompleks, cukup kompleks ya. Jadi kita nggak bisa tangkap pariwisata itu hanya sekitar, mohon maaf ya, ticketing gitu. Tapi maksudnya pariwisata itu sangat luas, luar biasa sebenarnya. Salah satu sektor yang touching dengan banyak sektor yang lain gitu. Contohnya transportasi, akomodasi, sampai pertanian, perikanan, dan lain-lain gitu. Jadi salah satu powernya dari sektor pariwisata adalah itu multi-sektor, multi-stakeholder. Sekalian juga itu memang susah untuk mengelola dengan baik karena saking luar biasa dan saking beragam gitu. Nah, Y-Steps Group hadir untuk menciptakan solusi yang bisa mengatasi masalah multisektor.
Jadi kita sebenarnya kalau Y-Steps Consulting lebih fokus untuk kerjasama sama destinasi dan bisnis juga yang mau berubah lebih ke manajemen yang berkualitas dan berlanjutan. Terus Y-Steps Travel sebenarnya kita berangkat 2017 akhir dari Y-Steps Travel, itu tour operator. Tapi karena itu social enterprise, kalau di Indonesia belum ada bentuk legal ya, kalau wirausaha sosial sebenarnya, jadi kita menciptakan sebuah PT sama yayasan. Nah sekalian yayasan untuk kegiatan sosial. Yayasan itu Y-Steps Foundation lebih fokusnya ke masyarakat lokal, desa-desa untuk mengangkat pariwisata secara positif, secara bermanfaat untuk masyarakat, sambil menjaga lingkungannya sekitarnya juga. Jadi ini bisa dibilang sangat terintegrasi. Kita memang masih pada saat awal juga dan kita masih banyak belajar juga, belum sempurna, tapi kita coba mengatasi masalah pariwisata di Indonesia dengan cara terintegrasi. Jadi lihat dari macam-macam perspektifnya, bukan hanya dari sisi misalnya wisatawan, tapi juga dari masyarakat sendiri. Salah satu cara baru sebenarnya adalah namanya Wise Academy. Tapi belum launching. Launchingnya mungkin tahun ini. Itu adalah sebuah online learning platform dan komunitas online dan platform belajar untuk wirausaha atau untuk teman-teman profesional apa pelaku pariwisata. Oke, selama pandemi ini sebenarnya kita sama-sama dipukul keras luar biasa, dan kita sebenarnya bisa dibilang sampai tutup bukan bankrupt, tapi tutup pintunya. Kita masih awal-awal masih pikir ya sebentar habis, sebentar lagi selesai. Jadi situasi kita sebagai wirausaha itu, kita baru tahun ketiga ini, baru mau break even, baru mau profit gitu. Terus COVID terjadi gitu. Kita punya waktu itu mungkin 7 karyawan, dan kita sebenarnya juga nggak mau dirumahkan gitu. Jadi kita pengennya bagaimana kita bisa tetap lanjut gitu. Itu waktu itu belum ada Y-Steps Foundation dan Y-Steps Consulting. Jadi kita berangkat hanya dari travel saja. Nah pas 2020 itu kita lihat, waduh ini kayaknya nggak akan pulih dengan cepat. Kayaknya butuh waktu. Malah staff sendiri, tim kita bilang, ya udah Pak, kayaknya sudah nggak bisa dibayarin gitu ya. Ya udah berarti dipulangkan, dirumahkan gitu. Dan mereka sendiri malah resign gitu. Kayak resign sementara gitu. Tapi kita cukup beruntung karena digabung tadinya sama Pak Nalendra, jadi dulu hanya Ibu Ayu sama aku, terus Pak Nalendra gabung, kita buka Y-Steps Consulting, dan kita punya yayasan. Jadi tiba-tiba ada banyak dana dari, bukan banyak ya, cukup dana untuk dari misalnya international NGO, contohnya GIZ, Koika dari Korea, dari Jerman, dari Australia, untuk membantu visi kita sih sebenarnya. Jadi dikirim kita ke beberapa desa seluruh Indonesia untuk membantu membangun pariwisata berbasis masyarakat. Dan itu sebenarnya syukur sekali karena kita bisa pelan-pelan bisa hire lagi orang yang kemarin kita dirumahkan gitu. Terus hadirnya Y-Steps Consulting juga ternyata untuk sustainable tourism itu jadi tren banget gitu, dan sudah dianggap dari Menparekraf sendiri sebagai salah satu prioritas untuk ke depan pariwisata berkualitas dan berlanjutan. Syukur-syukur kita bisa dapat beberapa kontrak konsultan khusus untuk beberapa destinasi dan juga untuk bisnis-bisnis lain yang mau bergerak menuju sustainable tourism. Terus kita bisa survive sebenarnya 2,5 tahun, dan baru sekarang sebenarnya buka lagi dengan Y-Steps Travel, tour operator, dan tadi saya sudah cerita ya, karena cuma ada 1 orang, 2 orang sebenarnya finance sama operationsnya. Jadi kita tiba-tiba banyak request lagi, kita lihat, oh oke, sekarang harus catching up lagi karena sangat overwhelmed sebenarnya dengan situasinya sekarang. Dan Bali sebenarnya sudah mulai rame, apalagi dari orang Australia, sudah kembali hampir seperti sebelum COVID gitu. Jadi kita masih ya banyak belajar juga, terutama setelah pandemi, bagaimana kita bisa tetap resilient dan adaptif. Karena tentu saja kita tahu perubahan itu akan terjadi, selalu terjadi perubahannya. Perubahannya itu kan nggak selalu negatif gitu. Perubahan bisa juga positif. Tapi perubahan ada sesuatu yang tetap, yang stabil. Selalu akan ada perubahan. Apakah itu perubahan iklim,
perubahan ekonomi, perubahan yang lain gitu, kita harus sebagai bisnis atau kelompok atau organisasi mengatasi perubahan itu atau mempersiapkan diri untuk perubahan itu. Oke, lanjut dulu. Nah, itu partner kita kemarin yang dibantu selama pandemi juga. Kita kerjasama, salah satu partner itu adalah PATA. PATA itu Pacific Asia Travel Association. Kebetulan mereka hire saya juga untuk membantu buat sebuah konsep namanya Tourism Destination Resilience Program. Dan kemarin kita latih menciptakan 10 modul, lanjut. Kita menciptakan 10 modul, klik next. Nah, kebetulan 10 modul itu bisa diketemu di nanti kayaknya ditaruh di websitenya Asian Indonesian Resilience Hub juga. Bisa dilihat di crcpata.org. Nah, mereka luar biasa kumpul beberapa framework dan online resources untuk menciptakan 10 modul dan ditranslate ke kemarin kita ditranslate ke bahasa Indonesia juga, bisa diakses for free. Jadi untuk teman-teman destinasi terutama atau dari sisi mahasiswa atau dosen yang tertarik dengan konsep ketahanan, saya saran kunjungi website ini dan bisa belajar sendiri. Itu seperti online course tapi for free. Dan di situ ada semua konsep-konsep mengenai tourism destination resilience. Nah, tangkapannya mereka sebenarnya adalah sebuah destinasi atau bisnis tidak bisa sustainable, tidak bisa berlanjutan kalau tidak resilient. Paham nggak? Kita nggak pernah bisa berlanjutan kalau nggak resilient dulu. Jadi kita harus kerjain resilient dulu. Kalau kita nggak resilient, semua kerjakan yang sustainability dari sisi profitnya juga kan, profit dari sisi sosial, dari sisi environment. Kalau kita kerjain sustainability, tiba-tiba ada bencana atau krisis yang lain, merusaki proses kita sendiri. Jadi memang harus resilient dulu baru kita bisa sustainable. Sebenarnya dari logikanya benar. Kita nggak akan bisa sustainable kalau nggak resilient. Karena kerjaan kita kalau nggak resilient bisa hancur pada saat ada perubahan atau krisis berikutnya. Dan mohon maaf, saya nggak mau pesimis, tapi krisis berikut akan datang. Tinggal tahu kapannya kira-kira gitu. Jadi kita harus siap dari sekarang. Oke, lanjut dulu. Nah, ini konsepnya mereka sebenarnya seperti ini. Dingin banget sebenarnya. Jadi resilience itu didiri dari 3 hal. Satu itu risk assessment, risk management, sama adaptive capacity. Ya, kalau bahasa Indonesia penilaian risiko, pengelolaan risiko, sama kapasitas adaptif. Ini 3 hal yang sebenarnya wajib untuk mempunyai elemen itu untuk resilience. Tapi aku nggak akan mau omong terlalu banyak dari frameworknya. Kita coba bahas sedikit. Bagaimana sih kita sebagai individunya bisa sebenarnya mengukur risikonya. Risiko itu sebenarnya apa gitu. Atau trend atau opportunity gitu. Next. Tahan dulu. Tadi kita sudah bahas beberapa tren. Ada yang ingat nggak tren yang sekarang di sekitar pariwisata apa itu? Tembak aja. Ada ide tadi? Kenapa? Natural. Nature-based tourism gitu ya. Satu lagi? 2 lagi? 3 lagi? CSE, higienitas dan apa CSE sih Bang? Cleanliness, health, hygiene, health atau healthier? Safety, terus yang E apa? Environment. Nah, sebenarnya terkait dengan sustainability juga, environment, lingkungan gitu ya. Jadi CHSE bukan hanya artinya kita harus bersih-bersih meja dan lain-lain, kita juga harus ramah lingkungan gitu. CHSE trennya. Boleh lanjut tuh? Salah satu yang tadi kita sudah dengar adalah digitalization. Bagaimana kita bisa lebih digital. Sustainable tourism, climate awareness, wellness tourism. Kita kan secara mental kita terpukul juga
orangnya malah lebih banyak stres pada pandemi. Jujur saya kabur dari Jakarta ke Sumatera. Malah aku sewa rumah sama keluarga saya, sewa rumah di pinggir danau, padahal jauh-jauh dari mana-mana dan nggak punya convenience daripada kotanya itu. Tapi saya lebih menikmati di kampung daripada di kota pas pandemi. Jadi aku kabur langsung. Pas pandemi, pas Maret itu, April aku sudah di Sumatera. Karena aku tahu kalau saya stay di Jakarta, aku pasti gila gitu, pasti gila. Dikotakin terus, dikandangin terus gitu kan. Nah banyak orang, bayangkan berapa orang tinggal di Jakarta, apa di Surabaya atau di Medan ya. Mereka di kota terus, mereka sudah cari sekarang kesehatan mental, wellness tourism gitu. Sustainable tourism, teman-teman milenial sudah sadar. Tadi akan lihat ada research dari apa mendaur ulang ya gitu ya. Jadi sebenarnya sudah makin sadar juga dan minatnya memang seperti itu. Millennials teman-teman ini adalah grup paling besar di Indonesia. Millennials itu di atas 50%. Kalau kita bisa serving market, target market millennials aja sebenarnya sudah puas bisnis kita. Digitalization, lanjut dulu. Klik lagi. Ya. Nature tourism, experiential tourism, health focus, hygiene standards, tadi sudah di-mention. Authenticity, authenticity apa? Autentitas, bukan. Bahasa Indonesia authenticity apa? Autentik lah. Jadi kita penampilan budaya bukannya ya sekitar penampilan budaya aja terus udah. Orangnya pengen experiential tourism, pengen pengalaman gitu. Kayak contohnya homestay, tinggal 1 minggu sama petani. Aku mau pengen belajar bagaimana nanam nasi gitu. Nah ini konsepnya Bapak itu kan. Jadi tanam beras dan lain-lain kan, padi, belajar peternakan dan lain-lain. Bayangkan orang kota kan sudah nggak mengerti sebenarnya berasnya dari mana gitu. Apa susunya dari mana atau apa gitu. Jadi mereka harus kembali ke belajar lagi gitu. Dan itu sebenarnya kesempatan luar biasa untuk teman-teman yang ada di daerah. Bukan terpencil tapi paling nggak di rural area gitu. Ada yang tahu digital nomads itu apa? Digital nomad. Ada yang digital nomad di sini nggak? Digital nomad tahu nggak? Itu luar biasa sih sebenarnya. Digital nomad adalah orang seperti aku misalnya dari Jerman kerja di marketing atau di mana. Pokoknya aku butuh hanya laptop aja. Ya aku bisa kerja dari manapun. WFA, work from anywhere gitu. Ada yang tahu yang di Bali sebenarnya luar biasa parah kan ekonominya karena sangat tergantung pada pariwisata gitu kan. Tapi ada beberapa daerah tertentu, contohnya Canggu. Teman-teman muda pasti mengerti Canggu itu di mana, tempat surfing dan lain-lain gitu kan. Lifestyle-nya Canggu oke banget. Nah mereka hampir tidak terasa pandeminya. Karena hanya di Canggu ada 60.000 orang dari luar negeri yang tinggal di situ dan mempertahankan ekonomi tersebut. Karena mereka juga bodo amat nggak mau pulang kampung ya karena mereka enak kan tinggal di Bali gitu kan. Mereka tetap kerja aja, marketing itu nggak hancur gitu kan. Nah itu sebenarnya mereka bisa beberapa daerah di Bali bisa resilient karena malah punya digital nomad di situ. Sebentar lagi Indonesia akan issue digital nomad visa. Berarti selama 5 tahun bule seperti saya dari Jerman bisa datang ke Indonesia untuk kerja dari Indonesia. Nah itu luar biasa, dia dapat gajinya dari Jerman, tapi bisa hidup di Indonesia kayak raja gitu. Karena gajinya kalau dibanding di sananya kan besar gitu. Jadi itu enak kan. Nah itu kesempatan pasar yang kita dan teman-teman ya sorry to say tapi hari ini sudah nggak ada alasan lagi. Semuanya punya gadget-gadget digital nih. Kita bisa cari informasi itu sendiri gitu. Jadi sudah nggak ada alasan untuk nggak tahu atau apa gitu. Sebenarnya kita harus tahu dan harus mengetahui mengenai tren-tren, opportunity dan risikonya gitu. Oke? Kalau ini tren yang kita sudah bahaskan, apa itu artinya buat kita sendiri? Apa kita bisa sesuaikan dengan apa produk kita sendiri? Kalau ini mungkin ya agak berat kalau kita mau omonginnya UKM, tapi sama UKM-nya juga packaging apa bisa tanpa plastik, bisa dari tadi aku dapat permen dari tetangga saya itu permennya madu jeruk nggak tahu itu dari mana buatannya, tapi alami gitu bahan alami gitu, itu diminati sekarang. Oke? Nah tadi kita banyak kan omongnya ekspor Australia, internasional dan lain-lain.
saya setuju, memang luar biasa keren dan kita juga bangga kalau barang kita bisa diekspor dan lain-lain gitu kan. Tapi kita tetap harus melihat konteks itu, konteks kita sebagai pelaku usaha atau pariwisata, UKM dan lain-lain di konteksnya global. Oke, trennya global, oke betul, mungkin adalah misalnya sustainable tourism dan lain-lain. Tapi teman-teman kalau misalnya domestik itu pun belum sampai situ ya mungkin kita harus adaptasi dengan domestik dulu. Tadi aku bilang domestic tourism. Tadi menarik banget sih sebenarnya kalau lihat datanya dari Pak Wakil Gubernur ya. Dia kasih berlihat itu wisatawan luar negeri ada yang puncaknya paling tinggi ada 60.000. 60.000. Tapi yang domestik ada 8 juta. 8 juta dibandingkan dengan 60.000 itu berapa? 0,075%. Jadi itu luar biasa besar. Dan pada saat pandemi 2021 nggak ada satupun dari luar negeri, tetap aja 5 juta orang dari domestik datang. Jadi sebenarnya balasan untuk resilience adalah juga jangan menghilangkan elemen domestik dari sini karena itu akan mempertahankan pada saat ada economic crisis atau yang lain-lain gitu. Contohnya pembatasannya akan ditutup. Dan juga tadi kita juga bilang omong pasar Australia. Ada yang tahu nggak penduduk Australia orang berapa gitu? Misalnya. Berapa? Pokoknya 30 jutaan ya, kalau nggak salah ya. 30 juta nih. Kalau Indonesia berapa? 270 ada? 270. Kalau kita ketemu dan aku memang setuju kalau bisa ekspor karena ada peningkatan kualitas dan lain-lain itu bagus gitu kan karena kita otomatisnya kualitasnya naik. Cuman kalau kita ketemu solusi untuk pasar Indonesia saja sebenarnya kita tidak harus tergantung dengan pasar internasional atau pada saat ada krisisnya kita tetap bisa mempertahankan bisnis kita, oke? Jadi kalau saya jujur ya kalau Indonesia dibanding Jermannya jauh lebih cepat bergeraknya. Kita nggak ada aplikasi kayak Gojek di Jerman. Aku masih harus bayar cash kok. Pakai tunai di sana. Di sini luar biasa. Aku tunjuk teman-teman Gojeknya di Indonesia masa bisa pesan semuanya dari handphone gitu, gila ya. Mereka iri gitu kan. Jadi Indonesia kesempatannya luar biasa sebenarnya dari sisi digital dan lain-lain. Oke lanjut. Nah keancaman, threats. Menurut Bapak Ibu, threat-nya atau keancaman yang paling sekarang ada itu apa? Keancaman. Dari sisi bisnis atau dari sisi perkembangan bisnis gitu. Yang dari persepsinya aja, nggak ada yang salah. Ancaman. Tinggi ada namanya selendang koto gandang dan juga songket gitu. Nah, waktu itu ditiru sama Cina gitu, yang versi KW-nya gitu, dengan harga yang sangat murah. Sedangkan kalau kami handmade itu paling murah aja 2 juta sama 2,5 juta gitu. Ratusan ribu. Berarti itu namanya semacam kompetitor apa? Sama Cina buat pabrik gitu ya. Oke. Jadi itu ada salah satu threat. Ada lain nggak threat-nya? Ancamannya? Ada. Silakan. Kemiskinan. Berarti semacam krisis ekonomi ya. Oke. Ada lagi nggak? Ancaman media sosial. Kenapa? Social media? Ya. Itu bisa dikembangin sedikit. Ya, seperti aplikasi TikTok itu sangat merusak ke ke sifat atau ke perilaku anak-anak muda sekarang. Oke. Bisa jadi ancaman, bisa jadi oportunitas juga sih sebenarnya ya. Tapi betul ya, perubahan sosial, perubahan behavior gitu ya. Lanjut. Nah, tadi kita bilang sebenarnya customer behavior,
economic crisis, kompetisi, sebenarnya semuanya sudah sebutkan ya. Salah satu adalah COVID virus sih, sebenarnya corona masih belum selesai kan, masih belum. Nah, selama kita nggak semuanya vaksin atau ketemu vaksin yang lebih kuat di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia, itu nggak akan selesai gitu kan. Jadi coronavirus akan menampingi kita selama-lamanya gitu sebenarnya. Nah, apakah kita tetap respon dengan penutupan pembatasan Indonesia atau travel restrictions dan lain-lain, ya itu belum tentu. Tapi tentunya itu akan ada. Dan itu berdampak kepada customer behavior karena kita sudah berubah total. Sekarang kan kita sudah pakai masker, sudah agak jaga jarak, sudah nggak mau kumpul-kumpul lagi. Saya senang aja kumpul-kumpul sama orangnya, tapi maksud saya kita perilakunya sudah berbeda. Kalau kita lihat, tadi kita diskusi ya, makanan Padang gitu. Makanan Padang di Jakarta ya memang laku, tapi pada saat pandemi karena itu semuanya terbuka tampilannya, drop. Karena orang yang maunya yang lebih fresh atau mau yang lebih yang jangan sudah setengah hari ada di depan mata orang gitu kan, takutnya orang batuk atau apa. Jadi tidak diminati, atau orang tempat-tempat yang nggak bersih yang nggak diminati karena orang makin sadar. Oke. Nah, ini sama, ancaman itu harus lokal, harus lihat lokalnya juga, globalnya juga. Salah satu teman-teman yang globalnya itu adalah perubahan iklim. Apakah sudah terasa di Padang perubahan iklim? Sudah? Kenapa? Biasanya ini Juni ini belum hujan, tapi sekarang hujan. Kadang-kadang mendadak hujan, kadang-kadang mendadak. Tadi hujan, kadang-kadang panasnya luar biasa. Gitu. Jadi perubahan iklim itu memang sangat mengganggu juga petani, juga dengan wisata juga. Ya, itu benar kan. Salah satu exposure kepada perubahan iklim dari Padang sebenarnya ada salah satu itu dekat laut gitu. Kalau lautnya akan meningkat, Padangnya hilang gitu levelnya gitu kan. Satu lagi itu adalah implikasi untuk pertanian dan untuk kayak misalnya tadi ini berapa persen, kalau nggak salah 50% lebih itu pertanian ya, sektor pertanian dari Padang gitu ya. Lebih dari 50%. Jadi itu sebenarnya artinya apa untuk ekonomi kita di sini? Kalau cuacanya sudah nggak teratur, petani sudah nggak bisa baca antisipasi panennya kapan, tanamnya kapan, cuacanya makin hancur, ya berarti itu juga berdampak dan ujung-ujungnya krisis ekonomi. Jadi itu semuanya harus kita melihat dan teman-teman ya next apa yang kita bisa lakukan sebenarnya not much gitu. Kita nggak bisa lakukan next. Kita nggak bisa lakukan banyak hal, tapi kita harus sadar mengenai perubahan itu. Kalau tren globalnya berubah, ya kita harus ikutin berubah juga dan kita harus ikutin belajari mengenai tren dan opportunities yang ada di situ atau di tempatnya lokal gitu kayak di Padang sendiri. Kalau orang datang di sini sebenarnya perilakunya seperti apa wisatawannya gitu, atau orang yang mau belanja seperti apa perilakunya harus kita mengetahui, dan itu harus ya bisa semacam kelompoknya seperti ini bisa diskusi bersama dan juga bisa akan ketemu solusi yang cocoknya untuk Padang, mungkin nggak cocok untuk Surabaya atau untuk tempat yang lain, tapi cocoknya untuk Padang. Pokoknya tadi aku bilang semua solusi harusnya namanya place-based. Place-based artinya sesuai dengan tempat gitu. Karena semua solusi harus individual di satu tempat. Karena mungkin pergerakan pariwisata dan ekonomi itu sangat unik pada satu tempat. Atau masyarakat unik. Tadi aku diskusi sama Pak Eros itu. Kita diskusi pada kadang-kadang masyarakat nggak segampang terima sesuatu dari misalnya dari luar, atau malah lebih gampang terima sesuatu yang dari luar gitu, malah antara peers, antara teman-teman kita nggak bisa ajak diskusi karena tangkap ya sama-sama pintar kita, kamu nggak bisa mengajar aku gitu kan. Jadi itu sebenarnya harus kita mengetahui pada satu tempatnya sepertinya seperti apa profilnya gitu. Satu lagi. Pak Alfa ini luar biasa. Yang pertama itu kalau anak saya kan itu udah milenial. Umurnya kemarin tuh mantu 32 tahun.
Itu saya pikir itu milenial. Nah, anak-anak kita ini mahasiswa SMA nanti zilenial kalau menurut saya. Z apaan sih saya nggak tahu. Ya, zilenial. Jadi semakin nggak jelas kalau kita nggak fokus. Jadi nggak tahu Pak. Kalau ada Z, jadi Pak Matthew aja yang Ya itu perubahan yang kita harus tetap mengetahui gitu kan. Milenial itu behaviornya sebagai customer behavior beda dengan Gen Z, Gen Y, Gen X gitu kan. Nah itu bisa kita belajari, itu demografinya ada dan sebenarnya customer behavior dan minat itu sudah ada studi-studi juga gitu. Harus kita mengetahui sebagai pelaku usaha atau bisnis, kita harus mengerti pasar seperti apa. Nah itu termasuk baca, tapi nggak usah nonton-nonton video aja gitu, harus memang kita baca juga, harus dapat sumber yang benar-benar bisa dipercayakan. Nah teman-teman universitas di sini pasti bisa bantu untuk akses ke pengetahuan seperti itu. Lanjut. Nah sekarang, kita nggak bisa lakukan sesuatu mengenai tren-tren oportunitas yang ada di level global, tapi kita bisa lihat diri sendiri dulu. Bisnis itu sebenarnya hanya sekuat kita gitu kan, kita sendiri yang menjalankan bisnis. Kita lihat selalu bisnis itu seperti PT, organisasi atau apa, sebenarnya tergantung pada orangnya gitu. Apalagi pariwisata, pariwisata sangat tergantung dengan sumber daya manusia sendiri gitu. Aku ingin teman-teman bisa nggak 5 menit aja ke strengths and weaknesses, apa itu ya, kelemahannya sama kekuatannya sendiri di mana gitu. Sebagai pelaku pariwisata, jangan bilang gampang lupa atau apa itu. Maksud saya lebih ke mungkin pengetahuan apa skill finance atau skill kreativitas atau apa gitulah. Lebih ke contoh-contoh seperti itu. Coba dituliskan, ada mungkin teman-teman punya handphone atau punya kertas. Tiga kelemahan, harus ketemu 3. Pasti ada 3, kekuatan sama kelemahan, benar ya? Kekurangan. 3 kelebihan, 3 kekurangan. Dari kita diri, bukan nggak usah bisnis, kita diri sendiri, oke? Ada yang berkomentar. Bukan hanya jiwa, bisa skill set, knowledge, pengetahuan dan lain-lain juga. Boleh menjawab hanya 1 bukan 3. Kenapa? Kelebihan dan kekurangan yang tadi. Tadi kan ada 3. Iya 1, cuma 1. Boleh. Kalau menurut Mas, Iya. Mas tadi siapa namanya? Irfan. Mas Irfan. Iya Irfan. Mas Irfan menurut apa itu kekuatannya? Kalau kekuatannya misalnya kita memesan makanan. Kalau hari hujan kan kita malas keluar gitu. Kalau kelebihannya kita bisa pesan GrabFood gitu. Itu kelebihannya, kekurangannya kita malas keluar gitu. Usaha. Ya usahanya. Mungkin ini maksudnya Mateo lebih kepada strength and weaknesses di usaha yang dijalankan, begitu kan ya? Dengan bisnisnya. Ya, misalnya bisnisnya dalam bidang apa? Misalnya makanan gitu. Siapa namanya tadi? Irfan. Irfan punya usaha. Usahanya di bidang apa Irfan? Makanan. Makanan apa nih contohnya? Makanan misalnya yang makanan siap saji sekarang, misalnya ayam goreng, begitu kan? Apa kelebihan strength ayam goreng yang Irfan punya gitu? Bukan, lebih ke diri sendiri sebagai yang menjalankan usaha. Oh ya. Contohnya punya usaha ayam ya? Ayam ya, oke. Penjualan ayam tapi yang makanan gitu, yang sudah jadi gitu di warung. Oke, misalnya. Nah berarti misalnya contohnya standar kebersihan masih kurang gitu, atau target customer pelanggan saya masih kurang gitu, atau promosi pemasarannya masih kurang gitu ya. Jadi dari skill kita yang kita perlukan supaya bisnis kita makin kencang gitu. Kekuatannya ya jual online gitu. Iya mungkin. Jadi pengetahuan jual online gitu ya. Tapi saya rasa setiap orang harusnya ketemu minimal 3 sih. Tapi coba aja, oke? Berarti mencoba untuk mengenal diri. Coba 2 menit lagi ya teman-teman. Coba ditulis juga nantinya, karena nanti ada berikutnya yang relevannya. 1 boleh, tapi aku rasa manusia nggak punya kekurangan cuma 1. Kelebihan juga ada lebih banyak daripada 1. Oke? Teman-teman di Zoom chat juga di Zoom meeting mungkin juga Mateo dan teman-teman Bapak Ibu di
Zoom meeting juga bisa mungkin menjawab pertanyaan yang ada di dalam slide. Tidak harus pariwisata juga, bisa lebih dari, tadi ada wisata ya. Bisa lebih dari menjalankan bisnis diri gitu. Apa menjalankan, nanti kalau teman-teman mahasiswa yang mau buka usaha, atau yang pernah belajar gitu ya, kekurangannya apa gitu. Kurang teliti, kurang apa gitu kan. Oke? 1 menit lagi. Jarang kita memikirkan itu ya. Memikirkan hebat aja kita. Oke. Pak Hasbi mau sharing? Silakan sharing. Kekuatan dan kelemahan, dua-duanya atau satu saja? Dua-duanya aja. Kita ini space-nya aman gitu. Kita bisa sharing aja. Jadi ini kegiatan saya yang lain, other than tourism. Saya punya lembaga pengembangan diri, basicnya ke parenting, pengasuhan anak, harmonisasi keluarga. Kekuatannya itu sangat dibutuhkan saat ini, di mana orang tua di tengah kesibukannya lupa atau dalam tanda petik tidak sempat untuk mengurusi anak-anaknya. Jadi kita dibutuhkan. Terbukti juga banyaknya yang minta konsultasi, tanya-tanya, dan kemudian bahkan minta terapi. Dan itu kita bisa lakukan, dan alhamdulillah banyak yang terbantu. Jadi kekuatannya di sana, kita punya basic pengalaman dari 2009, kita sudah menghandle kasus-kasus keluarga, kasus-kasus anak, dan keharmonisan rumah tangga. Ditambah dengan kita selalu update dengan pengetahuan baru, ada NLP, ada hipnoterapi, dan teknik terapi lainnya. Kemudian kelemahannya adalah itu kuat. Jadi kekuatan sebenarnya di produknya. Produknya cukup relevan dan cukup diminati oleh target pasar ya, kalau bahasa abstraknya. Lanjut. Nah, kelemahannya adalah kita belum memiliki marketing team. Marketing team. Ya, yang datang itu biasanya hanya lewat dari mulut ke mulut. Marketing dari mulut ke mulut. Jadi si ini udah sama Coach Hasbi aja kan, kayak gitu. Jadi kita dan ketika tidak ada marketing team, kita kesulitan untuk memfollow up. Karena kalau kita yang sebagai konsultan memfollow up klien langsung kayaknya agak kurang apa ya, kurang profesional. Kurang profesional. Harusnya ada tim. Oke Ibu, gimana tadi konsultasinya? Gimana? Oke. Ya, aku mengerti persepsi itu, tapi sebenarnya bisa aja gitu kan. Oke. Tapi ya, oke. Itu yang pertama. Kemudian akses ke target market. Nah, memang ini kelemahan yang dalam waktu dekat sudah kita cari solusinya. Kita akan bertemu dengan anak-anak The Cafe untuk bisa menjadi influencer dan marketer serius, promoter. Jadi kelemahan keduanya adalah akses ke target market. Ya, misalnya kita sudah coba dulu ada karena saya punya akses ke mahasiswa, minta mereka untuk mendatangi sekolahan-sekolahan, karena di sana salah satu tempat target market kita adalah sekolah-sekolahan berkelas, sekolah-sekolahan yang full day. Tapi kemudian mereka bisa datang setelah itu, karena mereka tim ini bukan yang profesional. Oke, datang ke sekolahan, Bu, kami ini ada program ini. Udah, habis itu apa nggak tahu. Mereka nggak mengerjakan apa-apa. Berarti lebih ke prosedur ya, dan akses ke ininya. Ya. Oke. Dan yang ketiga kelemahannya adalah itu tadi, tidak mengenal kompetitor sebenarnya. Sebenarnya kita ini providing something, who else providing the same thing, gitu kan? And what they do. Ya, ini mungkin benchmarking. Ya, benchmarkingnya ini kelemahan kita tidak benchmarking. Kalau tingkat pusat nasional ada namanya Ayah Edi atau Yayasan Kita dan Buah Hati. But
terlalu apa ya, akses kita nggak ada ke sana juga. Oke. Oke. Dan ini tiba-tiba saya dibangkitkan untuk back to back serius di bisnis ini ketika kemarin ada yang memposting di feed di IG 5 buku parenting recommended kan. Dan my book is one of the second book yang keluar. Padahal buku itu saya sudah tulis beberapa tahun lalu dan I don't remember that book anymore. Kayaknya aku aja I have written a book but then okay, done. Ternyata ada tiba-tiba di feed dan dia men-tag ini buku parenting recommended. Wow, my book recommended kan. Dan di level kelimanya itu buku Ayah Edi yang menurut saya itu provider consulting parenting yang jauh lebih hebat kan. Tapi buku saya letaknya nomor 2. So ya, Iya, kadang mengukur waktu dan tempat untuk dengan buat sesuatu yang suatu produk itu kita kadang-kadang susah melihat dari perspektif individu ya, konteksnya gitu ya. Oke. Terima kasih banyak Pak Hasbi. Ada yang mau sharing lagi? Silakan Pak. Mas. Mic lagi nggak? Ada mikrofon? Ini di depan Pak Dani ini. Mikrofon. Mungkin satu lagi biar kita selesai on time. Teman-teman pulang. Baik, terima kasih Pak Menteri. Tadi Bapak tadi sama Mas siapa sorry? Ronald. I'm a student but I'm extension worker di bahasa Indonesia dibilang penyuluh. Nah, tadi kan Mas Mateo memberikan pemahaman luas pariwisata ya. Kan saya mengambil lebih ke kita sendiri aja. Ini Ya, ada silakan. hubungan dengan diri juga. Jadi saya melihat dari bidang perikanan. Bolehkah Ya, kita silakan. diskusi? Kita semua yang suka ikan, nggak apa-apa. Karena saya bekerja sebagai pekerja di kementerian di bidang perikanan. Saya ingin melihat di pariwisata dalam bidang perikanan. Tadi dibahas di sini kebanyakan produk dalam bentuk benda mati. Di perikanan kami banyak menghasilkan produk dalam benda hidup, yaitu ikan segar. Nah, bagaimanakah ini pengalaman saya di lapangan ya? Kadang kelebihan itu jadi karena kita di suatu kondisi yang kita tidak harapkan. Contoh, kalau kita mau menciptakan sebuah produk benda hidup, kita sama dengan menghasilkan produk benda mati. Kenapa? Karena ini butuh suatu namanya ketahanan. Ketahanan artinya kesabaran ya. Ya, banyak pelaku usaha yang saya bikin di lapangan, mereka tidak tahan dengan kondisi tidak pasti. Habis, baterai habis. Ada lagi nggak? Mic. Itu saya bilang maksud kelebihan bisa menjadi kelemahan sama kita. Orang yang terlalu banyak bersabar dalam menghadapi proses usaha itu, ada satu saat dia jenuh, tidak tahan, dan akhirnya mengundurkan sendiri, menghilang dari peredaran. Kan kebanyakan kasus seperti itu kan pelaku usaha yang saya tahu sih di Indonesia ya, ada yang tidak tahan dengan proses gitu. Nah, kenapa saya bilang seperti ini? Karena pengalaman saya di lapangan, pelaku yang sudah saya fasilitasi dalam bentuk bantuan, dalam bentuk bibit, pakan, dan segala bentuk mesin pakan dan banyak hal, mereka tidak tahan karena untuk penghasilan pasca panen ikan segar ini tidak tentu. Nah, jadi kelemahannya atau kekurangannya di situ sebenarnya kesabaran. Iya, kesabarannya itu bisa. Ya, kesabaran itu bisa jadi kelemahan loh Pak. Iya betul. Terlalu sabar, dia terlalu sabar loh. Dia nggak bisa strike. Iya betul. Dia bisa kan? Iya. Ini perspektif saya ya, pengalaman saya di lapangan gitu, bisa jadi kan. Nah ini saya melihat dari sudut perikanan. Karena yang di perikanan yang paling banyak diolah itu benda hidup. Ikan itu kita
olah. Seperti kita mengurus anak sendiri gitu. Kalau kita nggak urus baik-baik, udah hilang ratusan juta. Iya. Jadi bagaimana ini diskusi ini kan Pak? Maksudnya kalau Bapak bisa beradu pendapat supaya kita ketemu titik tengahnya gitu, jalan keluarnya bagaimana? Karena pengalamannya di Kota Padang ini potensi budidaya kan cukup besar, tapi orang nggak tahan dengan proses. Mereka lebih banyak ingin hasil instan. Dan itu kenapa banyak masalah milenial juga ya itu. milenial tidak tahan dengan kondisi seperti itu. Makanya kebanyakan di Kota Padang mereka lebih banyak tertarik membuka kafe yang kekinian lah gitu. Kalau untuk bikin kolam, jujur aja nggak akan bisa tahan seperti itu. Belum lokasinya strategis, belum juga harus memenuhi syarat peserta lingkungan. Banyak tetebangganya lah Pak. Kalau saya bahas ini mungkin waktu kita akan panjang gitu. Pokoknya seperti itu Pak, dari perspektif saya ya. Ya, setuju. Saya kembalikan kepada Bapak, terima kasih. Ya, makasih banyak Mas Ronald. Betul, dan saya nggak bisa memberikan solusinya. Tapi jujurnya, kalau untuk milenial, dan itu termasuk saya juga, mungkin bersedia untuk kerja keras dan sabar, tapi harus ada insentifnya tambah juga gitu. Siapa yang hari ini masih mau kerja keras dan uangnya sedikit gitu, itu masih bisa dibilang old school ya. Bapak ibu kita yang masih mengerti nyangkul dan lain-lain. Aku pas pandemi juga nyangkul gitu, tapi maksud saya jarang ada yang siap untuk menghasilkan sedikit dengan kerja yang banyak gitu kan. Jadi itu menurut saya butuh inovasi, tapi Indonesia sudah menuju ke inovasi, banyak aplikasi-aplikasi atau kerjasama dengan, contohnya ada yang punya lahan kosong, terus ada investor, mereka bantu dengan investasinya, jadi ada duitnya masuk duluan juga, mereka nggak harus nunggu proses-proses sampai selesai gitu, jadi ada insentifnya sementara, terus habis itu mereka dapat profit sharingnya sama investornya gitu. Itu sudah ada, salah satu yang saya ingat ada tanah hijau namanya. Joy. Nah, berarti kita harus ketemu solusi-solusi yang bisa menjembatani masalah itu gitu. Apalagi pertanian berikan peternakan itu memang kadang-kadang solusinya waktu agak panjang. Kita kayaknya harus lanjut. Takutnya waktu nggak sampai, tapi nanti masih ada waktu untuk diskusi ya. Ya, nanti masih ada waktu. Putih Heritage. Untuk kandung milenial seperti yang kata Bapak tadi ada digital ya. Terus spesifiknya nanti analisis soal sudah ada. Sehingga salah identifikasi masalah, salah grand design, action plan-nya akan sama. Ya, sangat setuju dan itu sebenarnya transisi ke depan. Boleh next? Mas Bro, next. Tunggu, ini ke belakang. Ya. Satu lagi. Klik lagi. Oke. Nah, ini yang tadi saya mau coba bahaskan. Jadi kadang-kadang kita sebagai pelaku pariwisata atau pelaku usaha gitu, kekurangannya di mana? Contohnya, saya kurang kreatif ini, atau malah saya kreatif banget, tapi aku nggak mengerti ke finance-nya gitu kan. Produk know-how tadi saya diskusi sama Mbak Oska ya. Jadi kita diskusi soal produk-produk yang sudah ada, atau Pak Alfa juga sudah punya produk yang bagus, know-how-nya sudah ada. Nah, bagaimana kita bisa mungkin nanti lebih ke marketing atau lebih ke jualan gitu ya. Kita punya jaringan yang bagus, teman-teman juga menggunakan kalau lagi buka bisnis yang menggunakan oportunitas seperti ini untuk connect ke teman. Ini ada yang wisata edukasi, ini yang ada tempat yang sangat layak untuk wisata edukasi. Nyambung gitu, membangun jaringan dari sekarang dan terus-menerus membangun jaringan. Saya Wise Steps Travel, jujur, saya nggak pernah melihat digital marketing atau marketing, saya nggak kuat di situ karena bayarnya terlalu mahal. Jadi aku hanya menggunakan jaringan saya. Salah satu alat yang saya gunakan adalah LinkedIn di level internasional, karena aku membangun jaringannya, dapat kepercayaan internasional perusahaannya, mereka kirim tamu ke saya di Indonesia gitu. Hanya dari omongnya aja. Karena aku nggak bisa membuktikan awal-awal sudah menjalankan tour apa lain-lain, mereka hanya percaya karena kita omong dan jualan secara langsung, membangun jaringan.
Terus weakness yang kita hadapi ya biasanya seperti itu kan, limited funding. Tentu saja kita semua yang nggak punya duit gitu. Kalau kita buka usaha sudah nggak punya duit, dan kalau ke depannya pasti sudah nggak punya duit juga. Teman-teman milenials, kalau kita punya startup itu bukan langsung punya kita Ferrari atau apa gitu kan. Itu butuh kesabaran juga. Jujur ini, aku sharing dari pengalaman saya, Wise Travel ini aku bangun. Tahun pertama, gaji saya berapa? Wonderful Indonesia. Zero. Gaji 2. Tahun gaji 2. Berapa kira-kira? Ini kebetulan Ibu Ayu itu istri saya. Kita it's family business gitu ya. Lahir anak pertama itu pada 2018. Tahun berikutnya kita gaji berdua ya sekitar 3-4 juta berdua loh di Jakarta. Ya. Mana bisa hidup, itu startup perjuangan butuh, memang kita harus siap untuk perjuangan. Di mana ada startup ya kita omongin mungkin nantinya ada unicorn, yaitu tapi berapa lama mereka sudah perjuangan luar biasa sampai jadi unicorn, oke? Jadi itu memang harus ada perjuangan, tapi kalau ada purpose-nya, kalau ada kesabarannya, saya rasa bisa ke sana. Nah, salah satu alat yang tadi kita omongin, tools-nya itu adalah next SWOT, atau saya sebutkan TOES, bukan SWOT. Kalau TOES itu kita balik sedikit. Next, Mas. Nah, tadi kita omongin, kita lihat dari eksternal dulu, apa yang terjadi di pasarnya, apa yang terjadi dengan customer kita. Contohnya, tren-tren opportunity-nya adalah digitalization, sustainable tourism, experiential tourism. Itu semuanya kan sudah bisa, sebenarnya bisa dilakukan di Padang juga atau di Indonesia gitu kan. Ancamannya apa gitu sebenarnya, climate awareness, competition, COVID corona. Jadi ini contoh aja ya, maaf aku nggak bisa sebutkan semuanya, tapi intinya kalau kita sudah belajar mengenai faktor eksternal yang kita nggak bisa berubah, tapi kita harus lihat sebagai perubahan pasar atau pergerakan pasar, baru kita bisa melihat weakness, strength sendiri kita seperti apa. Next. Nah tadi kita bilang limited funding, kita nggak punya uang. Oke, marketing kita juga terbatas. Bagaimana kita bisa sampai ke target market, ketemu target market yang pas. Saya kemarin pertama kali running ads Google Ads gitu, atau Instagram Ads. Nggak ada gunanya. Hilang 500.000, hilang 1 juta gitu. Karena kita nggak mengerti target pasar gitu kan. Jadi kita belajar lagi gitu, target pasar kita sebenarnya apa. Apakah memang ads itu jalur yang benar, atau digital marketing kita yang harus kita membangun sebuah platform digital marketing sendiri, atau kita ada solusi yang lain. Nah, kalau kita sudah kalau kita sudah tahu kondisi di pasar lokal, internasional atau nasional, dan kita sudah mengerti kesusahan apa, kekurangan atau kelebihan kita, baru kita bisa menciptakan strategi yang cocok untuk bisnis sendiri berdasar orang yang kerja di bisnis itu. Se-individual itu harus strateginya gitu, oke? Contohnya ini, kalau misalnya kita punya weakness-nya di funding sama marketing, tapi salah satu trennya ada digitalization atau experiential tourism. Apa strategi kita? Ada yang bisa bayangkan nggak? Tadi sudah baca, nggak? Kita nggak punya dana, padahal di globalnya itu adalah digitalization gitu. Tadi kita membahas soal produk menampilkan produk kita di level digital, di platform apa lain-lain gitu. Strateginya kira-kira seperti apa? Next aja Mas. Contohnya, kalau kita nggak punya duit, bagaimana kita bisa fokus untuk investment yang sederhana, jadi kita nggak membangun pabrik gitu, pabrik atau membangun sebuah investasi yang butuh investasinya banyak. Bagaimana kita bisa menciptakan produk yang kita bisa mungkin produksi hanya on request. Jadi kita hanya produksi sesuatu seperti di pariwisata pada saat sudah diminati. Contohnya tour. Saya nggak ada keluaran, kalau nggak ada yang booking tour, aku juga nggak ada uang keluar gitu. Kalau ada orang booking tour, baru aku booking hotel, booking tour guide, booking transport, baru keluarin duit. Gak butuh investasi saya sebenarnya gitu kan untuk membangun produk.
Mungkin dengan Ekrafnya agak berbeda sedikit karena kita sudah harus tampil sesuatu contohnya, tapi bukan harus artinya produksi skala besar baru jualan gitu. Lebih baik kita tahap per tahap gitu ya. One steps namanya. Oke, salah satu strategi adalah kita fokusnya untuk low investment produk dan kita menggunakan platform-platform yang sudah ada. Tadi kita bilang Airbnb experience kalau kita punya homestay, apa yang kita bangun platform, website dan lain-lain, nggak usah. Ambil 3 foto yang bagus untuk homestay, nampil di Airbnb. Kalau memang target marketnya luar negeri. Kalau enggak, bagaimana kita gunakan mungkin Traveloka. Traveloka sudah kuat banget sekarang ya. Atau ticket.com. Malah beli-beli itu sudah menggunakan travel experiences-nya. Kemarin diajak kerjasama sama WhatsApp itu. Jadi, menggunakan digital solutions yang sudah ada. Jangan menggunakan aku sering banget diskusi ini, oh ya kita bikin aplikasi untuk misalnya homestay di daerah Padang. Bagus idenya, tapi apakah wisatawan akan ketemu itu, aplikasi itu? Itu sangat luar biasa berat kalau kita perjuangan untuk marketing bersaing dengan Traveloka, Ticket.com dan lain-lain yang sama memang sudah di Google-nya, di SEO-nya itu mereka sudah pasti punya spot untuk travelingnya di situ. Sampai kita muncul ke atasnya harus kuat banget investasi marketing. Boleh pada satu saat, tapi tujuan pertama adalah jualan produk kita secepat mungkin gitu. Karena nanti kita dapat hasil, dapat profit, baru kita bisa investasi ulang ke membangun misalnya website yang bagus atau yang lain-lain. Jangan investasi duluan yang gede-gede gitu, karena nanti kita harus kejar namanya return of investment gitu. Iya, kalau sudah punya jaringan, apalagi gitu kan. Oke, lanjut, Mas. Nah, sekarang kita melihat SO itu, berarti kekuatan kita dibalas dengan oportunitas. Kita kreatif, produk know-how-nya bagus, jaringan bagus. Bagaimana kita bisa membuat creativity atau menggunakan kreativitas kita untuk menciptakan sustainable product, contohnya yang unik, yang nggak punya sama yang lain. Pak Alfa sudah menciptakan itu di desanya, itu punya rumahnya bagus, homestay dan lain-lain, itu unik gitu. Bagaimana kita bisa menciptakan itu dan menambah experiential value. Jangan sekitar mungkin hanya jualan sesuatu. Contoh yang paling bagus ada di pertanian, 50% lebih ada di pertanian di Padang kan. Pertanian itu sebenarnya komoditi gitu. Tapi komoditi bisa naik selevel, bisa jadi service. Service-nya maksudnya kita melayani makanannya juga. Atau bisa naik satu level jadi produk gitu. Produk jualan bungkus beras atau apa. Service, makanan, experience, bisa juga nggak pertanian? Bisa kan? Agrowisata, itu jadi experience. Kita masih satu perusahaan, tapi kita bisa menciptakan beberapa nilai tambah untuk produk kita. Saya masih pertanian beras, tapi aku bisa menciptakan komoditi, saya punya. Jadi pada saat ekonomi hancur, saya masih punya padi itu sendiri, jualan beras masih ada, masih jalan, masih ada masukannya. Tapi saya bisa upscale, bisa ada produk, bisa ada experience. Pada saat pariwisata drop lagi, nggak ada experience, tapi masih ada produk, masih ada padinya juga. Itu namanya ketahanan, resilience juga. Menggunakan apa yang ada, dan coba di upscale-nya nilainya gitu, nilai ditambahkan. Gitu. Oke. Lanjut Mas. Nah, lanjut langsung. Oke, nah salah satu strategi lagi, ini contohnya, teman-teman harus, kalau bisa saya sarankan untuk exercise di rumah, strategi ST. Kita menggunakan kekuatan kita dengan ancaman itu. Oke, kita menggunakan network jaringan untuk menciptakan atau co-create unique hard to copy experiences. Contohnya, memang kalau di copy paste sama Cina, ya kita membuat produknya yang lebih unggul lagi gitu, yang nggak gampang bisa di copy paste. Karena kita kreatif. Atau kalau misalnya weakness sama threat gitu, kita bisa prioritas low investment, dan kita bisa contohnya tadinya educational tours, village tours, atau yang terutamanya di luar, bukan di dalam ruangan, karena orang masih agak sadar dari sisi kesehatan. Nah ini cuma contoh-contoh aja, tapi exercise ini bisa dilakukan masing-masingnya
untuk mengetahui kekuatan kita di mana dan sebenarnya strategi, dan itu bukan hanya, ini contohnya cuma satu strategi, tapi sebenarnya bisa jadi salah satu strategi yang mungkin 15 strategi, dan itu sekalian bisa jadi rencana aksi kita sebagai business plan. Oke? Karena waktu agak singkat dan saya sudah overtime, belum overtime, masih aman. Coba lanjut dulu. Nah, tadinya kita omongin menilai risiko, memahami pasar. Sekarang tadinya mengelola risikonya itu dengan strategi yang secara individual kita menciptakan. Sekarang bagaimana meningkatkan kapasitas adaptif. Tadinya aku bilang salah satunya dari resilience adalah kapasitas adaptif. Kapasitas adaptif itu adalah bisa jadi ya, tadi kita omonginnya infrastruktur. Pak Wagub tolong bangun jalan ke sana supaya aksesnya enak, orang bisa datang ke sana. Tapi bisa juga pengetahuan marketing gitu, skill, knowledge kita, skill bagaimana misalnya menjalankan sebuah campaign online yang menghasilkan sebanyak-banyak impression atau attention-nya. Lanjut. Nah sekarang sebenarnya pertanyaan itu adalah kepada semua peserta karena Asian Indonesian Business Resilience Hub itu hadir untuk menciptakan solusi untuk teman-teman yang gabung hari ini maupun secara daring dan offline ini langsung. Tolong memberikan masukan sekarang menggunakan menit-menit terakhir ini apa yang diperlukan dari hub ini. Bagaimana teman-teman dari hub ini bisa membantu lebih baik untuk kedepannya supaya kita lebih resilient atau lebih adaptif. Bagaimana kita bisa mengatasi masalah-masalah pasar, kompetitif, pemasaran, atau juga masalah sustainability ke depannya seperti apa gitu ya. Kalau tidak salah akan dibagikan sebuah link. Klik next. Next mas. Ya. Sudah dibagikan link? Belum? Oh ya sudah. Nah, tolong diisi link itu, masing-masing punya di handphone atau di kalau teman-teman di Zoom, silakan isi, ada waktunya 5 menit. Cepat kan? 5 menit untuk isi karena itu akan nanti dievaluasi sama teman-teman ahli dari Resilience Hub ini untuk sesi-sesi berikut. Jadi sesi-sesi berikut akan diisi sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Jadi lumayan penting ya, teman. Oke. Hah? Berapa? 5 menit ya? Already. Sudah ya? Siap. Silakan 5 menit. Hapus. Di mana? Di Zoom. Silakan minta diulang kirim diulang di grup, di WhatsApp grup. Di WhatsApp grup sama di Zoom sekalian. Pak Dani, Eros, Bu Sri, bisa dikirim ulang linknya ke grup? Aldi, siapa yang kirim? Oh, ya. Silakan kirim lagi, bagi lagi ke persyaratannya. Oke. Oke, silahkan diisi. Diklik link Google Form yang sudah dibagikan pada WhatsApp group untuk peserta online dan juga offline. Terima kasih.
2 menit lagi. Katanya 1 menit lagi. Di Zoom meeting ada yang menanyakan link lagi untuk dikirimkan. Mohon dikirimkan, Fadil dan teman-teman. Oke. Siapa yang belum selesai? Atau yang sudah selesai siapa? Belum ya? Sudah. Teman-teman yang lain belum? Iya, enggak ada timer. Sebenarnya sambil-sambil aja, nggak apa-apa karena ini sudah selesai sesi saya. Next. Dan next. Tari muka sih. Sama-sama. Oke, semoga berguna, bermanfaat. Kalau ini saya tidak tahu masih ada waktu untuk pertanyaan atau question and answer. Ya, silakan. boleh ya. Oke, berikan tepuk tangan untuk Matteo. Jadi kita udah susah-susah ngomong bahasa Inggris. Ternyata Matteo ngomong bahasa Indonesia gitu ya. Baiklah, mungkin masih bisa undur diri untuk tanya jawab kah? Probably lewat Instagramnya Matteo aja kalian tanya. Saya? Keancaman saya sebenarnya cuma sepatu aku karena rusak. Tapi Saking kan lama nggak dipakai. aman kan. So, Ada pertanyaan mungkin sekitar. mungkin satu orang. Ada lagi? Dan Pak Alfa, silakan. siap. Insyaallah enggak. Jadi gini Pak, kita ini landingnya di Minangkabau. Ada tulisan di situ kalau kita dari jendela pesawat, Minangkabau. Kita berbicara tentang Minangkabau, terus sampai ke Lintau, kampungnya Bapak Parangganting, sampai ke Sinjung. Karena Minangkabau itu suatu kerajaan yang sampai ke Negeri Sembilan, sampai seperti yang dikatakan Bapak tadi, ada Sri Lanka, Filipina, Kyrgyzstan, kayaknya seperti itu. Di Filipina itu kalau di desa kami, tempat yang saya kelola, itu saus itu bukan saus namanya, vanila. Ya. Bapak diundang nanti, jadi sedikit saja bagaimana mempromosikan. Kalau saya, desa kami, nggak punya duit untuk Bapak datang ke sini. Memanggil Bapak datang untuk presentasi, bikin ilmu, pengetahuan, dan seperti tadi, kita nggak punya duit, Pak. Kapan Bapak bisa melalui TDC, Pak dosen semuanya, kapan Pak Matthew kita undang untuk presentasi di 8 desa dulu saya janjikan. Kalau teman-teman berminat 21 desa, kebetulan di grup BA-nya saya ketuanya 21 desa itu. Serambi untuk masuk ke Minangkabau, itu lebih spesifiknya, itu ada di Padang Batipus Purwokerto. Nah, Padang sudah kita ngomong ke Pak Walinya, sudah agak kalau kita undang Pak Matthew, kita nggak punya duit. Itu per jamnya berapa kita nggak kuat. Soal duit, aku nggak mau menerima lagi itu. Saya tahu pemerintah selalu bilang nggak ada duit dan apa gitu. Aku mengerti dan aku paham. Kita memang semuanya agak susah lagi. Iya, kepala desa bukan ya. Tapi
Enggak, tapi apa ini penting sebenarnya Pak. Aku sering kan ke desa-desa terus uang bisa nggak cari dananya. Aku kadang-kadang heran. Aku tahu sebagai ini apa desa itu sebenarnya desa Indonesia sebenarnya luar biasa kaya ya. Aku tahu anggaran desa itu sebenarnya bisa 1 sampai 3 M per tahun hanya untuk perkembangan desa gitu ya. 1 M ya. 1 M sebenarnya luar biasa. Cuman kadang-kadang 1 M yang dipakai itu ya entahlah salah konsultan atau apa gitu ya, nanti nggak ada namanya return of investment. Jadi kita membangun sesuatu, tapi nilainya nggak ada yang balik ke desanya. Berarti sebenarnya bagaimana kita pakai dana desa itu untuk membangun sesuatu yang memberikan manfaat kepada masyarakat merupa duit juga ya. Jadi sebenarnya bukan masalah duit apa enggak, tapi yang saya mau sarankan itu adalah tadinya di grup ada 21 desa. Nah, 21 desa itu sebenarnya wajib untuk kerjasamanya. Gitu. Karena kalau 21, dan itu mungkin salah satu masukan untuk Resilience Hub ini, kalau 21 desa yang sudah kerjasama sebagai satu destinasi, dan aku tahu kolaborasi itu kadang-kadang agak susah, karena kita pikir, kita yang desa yang paling hebat di sini, kalian nggak bisa ikut ya. Sebenarnya kalau kita pintar bisa bilang setiap desa punya tema yang berbeda, tapi kita akan kolaborasikan sebagai satu destinasi. Kalau wisatawan masuk ke desa A, kita sekarang promosi juga desa B dan terbaliknya gitu. Dengan tema yang berbeda, jangan nawarkan yang sama gitu ya. Iya, jangan dijual Pak, sewa aja. Iya, enggak. Aku paham itu, tapi poin saya itu lebih ke kolaborasi gitu kan, ke kolaborasi antara desa. Tapi mungkin nanti bisa masukkan berikut, silakan untuk sesi berikut. Kasih Pak Alfa, kasih semuanya. Tepuk tangan untuk kita semua, Bapak Ibu dan juga teman-teman. Sebelum kita mengakhiri, kita akan memberikan 3 penanya terbaik yang disampaikan. Baik, terima kasih sudah bertahan selama berapa jam? 8. Hah? Ini bukti dari resiliensi itu, daya tahan kita dalam menimba ilmu selama berapa jam. Jadi terima kasih Bapak Ibu yang online maupun yang offline sudah bergabung, sudah selama 8 jam ya dari pagi. Kita sebenarnya hub ini bukan sekedar hanya untuk mencari seminar, edukasi, tapi juga membangun sebuah jaringan di antara kita yang nanti juga setelah ini akan ada workshop 2, workshop 3, tapi platformnya mungkin tidak akan seperti ini, agak lebih tidak one full day lagi, tidak full day lagi, mungkin half day, mungkin by online atau satu platform offline saja. Kita akan setiap bulan akan buat setelah ini ada workshop kedua tentang inovasi, pakar inovasi, kemudian ya tentang digital itu nanti Pak Donat, kemudian ada lagi setelah itu lesson learn ya, satu lagi ya, digitalisasi. Setelah itu akan ada, nah ini harus ikut nih, yang punya UMKM tentang bisnis resilient storytelling. Karena di sini nanti akan ada award, akan ada hadiah, 321, kemudian nanti di samping hadiah uang tunai, nanti juga akan ada mentor. Di mentor langsung ini khusus pemenang ya, jadi mentornya person to person. Dari Australia, narasumber Australia dan pakarnya di Indonesia. Itu sampai akhir 2022. Jadi kita per bulan insya Allah akan ada terus kegiatan. Nah, yang kedua, karena terima kasih, saya apresiasi kita sudah bertahan di sini. Saya mau kasih satu ya, ini satu hadiah dulu nih untuk peserta teraktif kita siapa? Nah, ayo kita undang Bapak ke panggung. Ayo Pak, sini Pak, ini ada hadiah buat Bapak. Nah, ini buat Bapak deh. Ayo, Pak. Silakan, Pak Alfa. Oke. Mari kasih tepuk tangan buat Bapak. Kasih buka bajunya. Selamat Pak Alfa. Kita buka aja ya. Ya, oke. Ini ada baju Australia.
Oke. Kemudian untuk yang online, sebenarnya masih ada dua ini lagi ya, dua pemenang lagi ya. Ada 3 yang pilih. Pertama Pak, Pak. Nanti kita foto bersama. Pak Husnul Hamdi Dato Rajo Maha. Nah, itu 1. Kemudian Pak Ilham Habibi, Bu Edrida Pulungan. 2 lagi kayaknya tidak bertahan sampai akhir. Jadi nanti hadiahnya dikirim dan minta tolong panitia nanti Fadil mana ya, Fadil tolong dikontak ya nama-namanya. Dan untuk Bapak Ibu yang bertahan di sini tentu ada hadiah dong. Kita kasih tumbler nanti. Pas pulang boleh nanti dibagikan. Tumblernya ini Australia Indonesia Business Resilience Hub sebagai apresiasi kita. Nilai A, janganlah hadiah masa ditarik nilai A. Ini tumblernya nanti kita kasih ya di sana pas pulang nanti. Oke, setelah itu mari kita berfoto bersama. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir dalam launching AIBRHUB kita. Ayo kita foto bersama. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu semuanya. So now we are come to the end of this event. So before that, I think we're gonna have a photo together. Oh, oke. Kita foto bersama dulu. Uni yang di Zoom juga masih ada, stay tadi sekitar 50 orang. Baik, dan juga kami ucapkan terima kasih kepada seluruh speakers, kemudian juga committee. We would like to express once again our deepest appreciation to you for your support and participation. We wish you a safe journey back home. And we'd like to say thank you very much for Ministry of Tourism and Creative Economy, Bapak Audy Joynaldi as a Vice Governor, Rektor, Director Australia Indonesia Business Resilience Hub. Thank you, Dr. G. I think Dr. G is still in the Zoom meeting, Uniriri, and thank you very much for Uniriri also. Yeah, so probably mungkin yang di dalam Zoom bisa diperlihatkan, dan thank you very much for Mr. Andrew Della Blues as the Second Secretary for Economics, Australia Embassy. Thank you, Professor Jeff Wicks. Thank you, G. Yes, and then thank you very much for Associate Professor Gabby Waters. Thank you for Professor Steve Noakes. Good day, Ori, Diskominfo Sumatera Barat. Terima kasih Bapak dan Ibu semuanya yang sudah mendukung. Terima kasih kepada Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat, CEO Y-Step, Mateo, terima kasih. Dan kepada seluruh Bapak Ibu menjadi peserta pada hari ini, kami ucapkan terima kasih. Semoga ini merupakan awal kegiatan dan akan kita lakukan realisasinya untuk tahapan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.